kadang-kadang Edis lu gua ngeri emang ngeri kalau Edis ngomong ngeri. Masya Allah, ngeri kalau Edis ngomong ngeri. Edis itu selalu ngeri, padahal Edis yang ngeri nih. Ngeri setelah dibuka Edis ngeri kabur pula. Allahu Akbar, ngeri. Brother Majid. Teman-teman, begini sebentar. Saya belum naikin kiamat sambil nungguin Bang Zuma, karena kalau kiamat nggak dikasih timer, mulutnya nggak mau berhenti ngomong dan juga penghujatannya itu nggak enak di telinga gitu loh. Nyirati Takutnya ntar namanya. malah. Kok kiamat apa Nyirati namanya? Iya udah ya. Saya sebagai tuan rumah menghargai seorang Lo emang namanya Nyirati kok. Mbak Kiamat. Ini biar Bang Kiamat ya. Nggak apa-apa biar. Ya. Sabar ya Bang Kiamat ya. Jangan dinaikin lah kalau yang sedang hamil nanti Bang Zuma berdampak. masuk tuh, Bang Zuma tuh masuk. tuh. Ada, Masya Allah. Tafadol. Ada. Oke. Izin dulu sama Gurunda Zuma, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini udah 2 jam kita nunggu Gurunda. Ini Rati di bawah udah mulai ini mules katanya, udah mulai dari tadi nungguin. Gimana Gurunda, dinaikin atau tidak? Ya terserah aja teman-teman. Tapi saya gimana rasa itu? Mau tema yang tadi lagi. nanti. Cuman begini Sensei. Tema tadi itu membuat mereka komalnya jadi mayat juga, komalnya bukan cuma Tuhannya jadi mayat, komalnya juga jadi mayat. saya tadi udah bilang Sensei bahwa jangan naikkan Rati. Kita sebagai muslim menghargai diatur aja pakai waktu kalau memang karena diskusi dikipes sama pendeta. Jadi kita hargai itu perempuan lagi bunting si Ratih itu. Udahlah kasihan juga nanti. diatur aja diskusinya kalau memang mau diskusi ayo. Oke, begini Edis, yang pertama rulesnya headsetmu jauh-jauhin dikit dari mulut karena itu merusak kuping dan kesehatan bangsa. Kedua, karena banyak yang menolak kehadiran kiamat, mohon izin. Jadi bagaimana kalau Edis dengan Bang Zuma yang head to head dan juga dilanjut tema yang tadi, oke? Bagaimana? Ya, best Edis? terus yang 10 ini naikin Kristen ya. Kalau Iya, betul. gini, kalau gini, gini, kalau Iya. menurut saya ya, si Ali lebih mending daripada Kipling. Jangan, nggak boleh kamu begitu, tuh. nggak boleh begitu. Kami ini diskusi Nggak apa-apa. Lebih akademik kalau diskusi Teman-teman, tadi Edis ini kan sudah mencret tepung. Ya, jadi dia trauma berat. Dia membawa data siapa yang menyembah mayat. Ternyata terbukti ya dari samping, kiri, kanan, atas, bawah, senggol dikit dong. Enggak, Ternyata dia nyembah masalahnya mayat. diskusimu itu enggak ada yang berkelas, Kipli. Gitu. Oke, gini aja. Kalau memang tidak ada berkelas, ini kan kita diskusi buat audiens. Masa kamu mau membahas Edis, dengerin dulu ya. Kita kan diskusi untuk audiens di bawah. Edis mempunyai audiens sendiri, Bang Zuma mempunyai audiens otomatis. Bang Zuma juga mempunyai otomatis audiens yang banyak juga, ya kan? Kelihatannya dia mau lari dari tema yang dia pilih. Iya, makanya. Gimana kalau head to head aja? Edis tidak usah memang saya mau mempedulikan. tetap di situ. Kita Ya, bahas betul. tentang penyembahan Oke. mayat. Berarti, ayo. Begitu dong, oke? Edis ya, kita mulai ya. Gimana Edis? Jadi biar tidak mau hadapi saya Cuman atau sebelum adik saya minta saya? gini, sebelum kita berdebat tentang siapa penyembah Banyak mayat, kali saya proposalmu minta dari tadi. Definisikan Aduh. dulu apa itu menyembah. Gak usah buat proposal lagi. Tarsan. Oke. Adis. Gimana? Langsung gas Enggak, aja dia mau pakai waktu diskusi berani nggak? macam mau ngaji. Langsung Iya, gas aja, iya, Abang. langsung aja. Berani nggak pakai Langsung waktu? mulai Oke. saja. Jangan Di markasmu aja ku Kau mau gulung diskusi atau mau kalian. mengerjakan proyek kau Edis? Oke. Banyak kawanmu. Apalagi Ini ya, di teman-teman ya. markasku. Host langsung berikan kesempatan kepada Bang Sekarang Dazuma, gini lalu aja, kalau mau Edis. diskusi ayo gimana? Ayo langsung aja. Oke. Ya Edis, makanya Timer, Alfi. izin dulu ya, timer di standby dulu Alfi untuk teman-teman muslim di bawah. Saya juga pesan ke Edis, ini bukan keroyokan ya, head to head dengan Bang Zuma, Edis dan Bang Zuma. Oke, nanti dibikin temanya biar tidak ada kesan pengeroyokan, gitu kan? Jangan ngerasa Temanya dikeroyok. Temanya Edis yang tadi itu. Oke, Siapa yang Sama Bapak aja ya? kalau dia sendirian harus dibantu itu sama Nepal sama Ali sama
Udah Edis, udah ya Edis ya, ya udah, nggak usah premis. Oke, Kamu silakan aja sama- waktunya 4 menit. Silakan Gurunda Zuma, standby. Alfi, 4 Berapa menit ya. menit? 4 menit. Ya, boleh. Oke, silakan Gurunda tafadhol. Waktu dimulai dari sekarang. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua kalinya. Kenapa dia duluan? Kenapa enggak saya duluan? Jangan nanti. Banyak kali cengkunek Nanti- kau kupukul tau kau nanti kerah kau. Nanti larinya kau kemana-mana ya. Ini kan tema kamu tuh, membahas tentang siapa yang menyembah mayat kan gitu. Jadi Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa Nabi Isa itu hanyalah manusia biasa. Lalu kemudian diselamatkan oleh Allah. Kalau di Islam itu Yesus itu belum jadi mayat dia. Tapi di agamamu dia sudah jadi mayat. Kemudian tujuan menjadi mayatnya adalah agar menjadi Tuhan sembahan bagi Edis gitu. Nah, Edis, ketika kamu membawa narasi bahwa siapa yang menyembah mayat, kan tujuanmu ingin mempermalukan umat Islam yang menyembah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak menjadi mayat seperti yang kamu katakan dia membusuk dan seterusnya. Al-Quran menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat 169. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian di dalam kehidupannya menjadi nabi, menjadi rasul, ya, semua napasnya, saya katakan semua napasnya itu semata-mata untuk berjuang. Kemudian melaksanakan perintah Tuhan, yaitu menjabarkan az-zikr kepada seluruh umat manusia, litubayyina linnasi. Jadi gugurnya beliau, wafatnya beliau itu syahid. Al-Quran mengatakan beliau tidak meninggal, orang-orang syahid itu enggak mati, tetapi mereka hidup di sisi Allah. Sebagai manusia, nabi dan rasul, beliau enggak mati. Dan kami tidak menyembah beliau. Laksana Kristen mempertuhankan anak Maria, kami tidak. Itu yang perlu saudara pahami. Terus di dalam kitab saudara, jelas sekali data-data yang saya sajikan tadi di Komal yang sudah menjadi mayat itu, Lukas 24, Yohanes 19, Yohanes 20 dan seterusnya, itu menerangkan tentang mayat Yesus. Jadi di Kristen itu ada mayat. Ada Tuhan yang pernah menjadi mayat, kemudian bangkit menjadikan apa? Tuhan yang Maha Esa membangkitkan dia untuk menjadi Tuhan bagi Edis. Nah, artinya bahwa Anda kalau memaksakan Yesus itu hidup kembali terangkat ke langit atau ke surga, beliau mantan mayat. Ya, sebagai mantan mayat, narasi bahwa dia itu mayat itu masih berlaku. Dan yang menyembah mantan mayat ini kan Anda. Itu fakta yang tidak bisa Anda bantah. Di dalam Roma 14:9, sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Makanya Anda tuhankan mantan mayat ini. Nah, saya ingin bertanya kepada saudara Edis, apakah ada kemudian di dalam ajaran agama Islam itu bahwa umat Islam itu menyembah manusia baginda Rasulullah Muhammad SAW? Ini pertanyaan bagus supaya kamu itu nggak terpojok kali, ya kan? Ya, saya tanya, adakah di dalam Al-Quran umat Islam itu menyembah baginda Rasulullah Muhammad SAW? Oke, itu pertanyaan saya, Dis. Kalau data Kristen menyembah Yesus kan sudah jelas, kalian mempertuhankan mantan mayat. Artinya yang menyembah mayat itu ya Anda. Demikian, silakan. Silakan Edis. Mari kita lebarkan dulu. Cek 1 2 3 ses dulu, suara saya kedengeran. Tapi belum lupa. Ya, dijauhin dikit mic-nya. Mantap. Baik, terima kasih ya. Jadi kenapa terus-menerus diskusi ini menjadi seperti ini ya? Seperti saya bilang ya,
kita ini terjebak kepada diksi menjadikan Tuhan, menuhankan. Kita ngomong begitu tanpa kita definisikan dulu. Karena di dalam pikirannya Zulkifli, mentuhankan atau menjadikan seseorang Tuhan itu artinya menjadikan dia sang pencipta. Ini yang saya bilang logika kacau balau gitu. Kenapa saya katakan logika kacau balau? Sebenarnya gini ya, ada juga narasi mentuhankan manusia di dalam Quran itu. Misalnya di dalam surat At-Taubah ayat 31 dikatakan begini, mereka menjadikan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai Tuhan di samping Allah. Apakah artinya itu adalah mereka menjadikan rahib-rahib itu sebagai sang pencipta? Kan tidak gitu loh. Menjadikan seseorang Tuhan atau membuat sesuatu jadi Tuhannya atau menuhankan itu artinya membuat seseorang itu menjadi sebuah otoritas di dalam diri dia, gitu loh. Menjadikan sesuatu itu sebagai sesuatu yang ini waktunya kok hilang gimana? Bisa karena soalnya kalau nggak lihat waktu agak terganggu ini. Gimana? Alfi monitor. Alfi. Jaringannya kayaknya dia Alfi nih. Alfi, Edis, Alfi, Edis waduh. ada aja lagu kau Edis, Edis. Heran. Alfi. Enggak, nanti kalau saya Bang bicara Ali nggak ada atau waktu Bang kan nanti Sidik ya kalian sebentar. bilang baru 1 menit Iya. udah berhenti, gitu. Edis masih ada waktunya 3 menit. Edis masih ada waktu 3 menit. Oh, Alfi nggak kuat kayaknya. Bang Ali atau Bang Sidik? Oke, baik, bisa saya lanjutkan ya. izin? Saya lanjutkan ya. Lanjut. jadi- Saya menit aja. Lanjut. Oke. 14.05 nih sekarang. Ini gimana nggak ada waktu ini? Jadi bingung Udah ada ngomongnya Iya, nanti sebentar. nggak terarah Jam- gitu. jam- Udah ada itu. 14.06 sekarang. base Mulailah. timer di laptop. Oke, yang bisa fasilitasi timer siapa? Silakan. Dibawa Oke, ketik, jadi dibawa seperti ketik. saya bilang tadi ya, maka kita harus bicara dulu apa sih mentuhankan gitu. Apa sih menjadikannya Tuhan itu definisinya apa gitu. Karena kalau saya pakai Bible, kalian kan nggak akan percaya gitu. Jadi saya pakai Quran gitu. Dalam Quran tuh ada ayat begini. Ada dalam Al-Jathiyah ayat 23, bunyinya begini. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sebagai ilahnya gitu. Apakah definisinya itu adalah mereka membuat hawa nafsu itu sebagai sang penciptanya? Kan tidak gitu loh. Jadi membuat atau menjadikan sesuatu sebagai hawa nafsu itu artinya menjadikan sesuatu itu sebagai sesuatu yang menentukan kemana dia harus pergi gitu, kemana dia harus melangkah gitu loh, menjadikan sebagai satu otoritas gitu. Nah, sebagai muslim kalian itu wajib begitu menjadikan Muhammad itu sebagai ilah. Nah, menjadikan Muhammad sebagai ilah di sini bukan berarti menjadikan Muhammad sebagai sang pencipta, tidak. Menjadikan Muhammad sebagai ilah artinya kalian membuat Muhammad itu sebagai sebuah sosok yang harus kalian patuhi dan taati 100%. Nah, Zulkifli pasti bilang, "Loh, kamu kalau mentaati Paulus berarti kamu mentuhankan Paulus." Kan gitu. Maka kita harus bilang dulu yang dimaksud mentaati di sini apa gitu loh. Nah, mentaati yang saya maksud di sini adalah mentaati secara 100% gitu loh. Bukan kalau mentaati bos, mentaati orang tua, kita mentaati mereka itu bersyarat. Kita mentaati orang tua kita itu enggak bersyarat gitu loh. Misalnya gini, Zulkifli disuruh orang tuanya untuk menceraikan istrinya, kan nggak harus ditaati itu, gitu loh. Artinya ketaatan kepada orang tua itu bersyarat. Nah, sedangkan ketaatan kepada Muhammad itu nggak bersyarat. Itu setaraf dengan ketaatan kepada Allah gitu loh. Jadi apapun yang Muhammad bilang, kamu harus patuh gitu. Karena dalam Quran dikatakan Allah dan Rasulnya itu menetapkan sebuah keputusan gitu. Gitu. Paham nggak? Kalau nggak paham, saya mendingan tidur nih. Oke, terima kasih Edi. Silakan Gurunda. Sikat miring. Iya, Anda belum bisa kemudian membuktikan bahwa umat Islam itu menyembah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Malah Anda menguatkan, ya, kami mentaati baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yes, karena itu perintah. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah yang memproklamirkan perintah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW agar manusia mengikuti beliau. Mengikuti bukan menyembah, mentaati bukan mempertuhankan. Sedangkan narasi ini Anda mencoba gunakan di dalam konsep agama saudara. Itu nggak kena.
Kenapa? Yesus itu Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang nusul ke atas muka bumi, mengambil rupa manusia, mengosongkan diri, menyetarakan dirinya sebagai manusia. Itu Yesus. Jangan Anda sembunyikan identitas dia ketika terciduk dia pernah menjadi mayat. Jangan. Di mana-mana yang terdengar itu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kan gitu poinnya. Nggak ada itu umat Islam. Tuhan Nabi Muhammad, Tuhan Nabi Muhammad. Nggak ada itu. Nabi Muhammad di Tuhan kan nggak ada. Ya, jadi di sini Anda kenanya itu di situ. Anda mau lari kemanapun membahas tentang baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sedunia umat Islam tidak ada yang mempertuhankan beliau, tidak ada yang menyembah beliau, mentaati beliau untuk supaya menyembah kepada Allah. Yes. Mentaati kedua orang tua untuk menyembah kepada Allah. Yes. Mentaati para ulama untuk supaya taat menyembah hanya kepada Allah. Yes, bukan berarti kami taat kepada makhluk kemudian kami menyembah kepada makhluk tersebut. Bedanya, orang yang mempertuhankan akal, hawa nafsu dan seterusnya adalah orang yang tidak bertuhan. Yang dia tuhankan ending daripada perlakuan mereka terhadap hawa nafsunya, itulah yang menjadi puncak kegiatan mereka. Kami tidak. Kami taat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau adalah jalan menuju kepada Allah. Apa yang diajarkan oleh beliau, kami ikutin. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian wahai umat Islam dengan cara melihat tata cara aku sholat. Sholat itu ibadah yang diperuntukkan hanya kepada Allah. Kami taat itu. Kami taati ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tata cara menyembah kepada hakikat pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Beda dengan saudara. Saudara mempertuhankan anak Maria yang adalah pernah menjadi mayat. Saya bacakan lagi datanya ya. Matius 14:12. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayat Yesus. Matius 27. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Markus 15:42. Menghadap Pilatus untuk meminta mayat Yesus. Markus 15:46. Yusuf pun membelikan linen, kemudian ia menurunkan mayat Yesus. Ini mayat Yesus ini endingnya dibangkitkan untuk menjadi sembahan, menjadi Tuhan bagi Edis. Kurang apa lagi coba? Mau lari kemana? Mau membahas baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, endingnya dia hanya manusia, rasul yang diutus oleh Allah sebagai khataman nabiyyin, sebagai penutup para nabi. Nggak ada dia yang umat Islam menuhankan. Nah, pertanyaan saya kepada saudara, di mana tertulis umat Islam menyembah baginda Rasulullah Muhammad SAW? Itu di mana tertulis? Di mana? Layaknya kalian menyembah Yesus. Di dalam kitab saudara jelas sekali di sana diterangkan bahwa orang-orang Kristen itu menyembah Yesus. 1 Korintus 1 nomor 3. Terpujilah Theos, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Itu Yesus menjadi Bapa buat kalian. Kalian menyembahnya. Tolong buktikan bahwa kami menyembah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oke, time's up. Alfi, sebentar Edis, biar nggak keluar-keluar lagi. Alfi masih di jalan atau gimana? Iya, jaringannya nggak stabil ya. Iya, jaringannya nggak stabil. Ntar bikin Edis ini Ya, meriang nanti. Tadi udah Oke, udah berapa menit yang lalu tadi itu dia ngomong. Udah lebih dari 6 menit dia ngomong Direset itu. dulu. Enggak. Si Kibli udah ngomong lebih dari 6 menit, saya ngitung kok. Aduh. Udah kamu ngomong 1 jam. Silakan. Ya, baik saya tanggapi ya. Jadi lagi-lagi inilah saya bilang kita ini akan mendebat kusir tentang kalian menyangkal menyembah Muhammad karena kita tidak mendefinisikan apa itu menyembah gitu loh. Makanya ini terus gini terus nanti jatuh-jatuhnya. Makanya saya bilang tadi standar janda begitu, standar ganda. Gini ya, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan mereka mentuhankan rahib-rahibnya. Apakah rahib-rahibnya itu pencipta langit dan bumi? Enggak gitu loh. Tetapi bisa dituhankan. Mereka jatuh kepada pentuhanan rahib-rahib.
Ada juga dalam Al-Quran yang mengatakan orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya ada. Nah, Kipli tadi langsung macet itu mulutnya, mau ngomong menuhankan hawa nafsu. Langsung macet dia nggak berani menerangkan itu. Jadi gini ya, apa sih mentuhankan hawa nafsu itu? Apakah menganggap hawa nafsu pencipta langit dan bumi? Kan enggak. Gitu loh. Mentuhankan Muhammad itu apakah menganggap Muhammad pencipta langit dan bumi? Tidak, gitu loh. Mentuhankan itu bukan artinya, oh kamulah pencipta, bukan begitu. Ya. Makanya harus saya tekankan lagi berkali-kali Kipli, ya. Jangan pakai standar ganda. Gini, orang disebut menuhankan hawa nafsunya gara-gara apa Kipli? Kalau kamu mau tahu. Gara-gara dia takluk 100% kepada hawa nafsunya. Gitu loh. Dia dikontrol, dikuasai oleh hawa nafsunya. Itulah menuhankan hawa nafsunya. Nah, kamu sebagai muslim, kamu itu harus takluk kepada Muhammad karena disuruh Allah. Gitu loh. Kamu disuruh Allah untuk mematuhi Muhammad 100%. Nggak disuruh kamu mematuhi orang tuamu 100%, enggak. Gitu loh. Jadi apapun yang Muhammad bilang kamu harus turuti itu. Itulah jadinya kamu menuhankan Muhammad. Pasti kamu bilang lagi, enggak, tunjukkan, enggak. Ya karena kamu nggak tahu apa itu mentuhankan. Gitu loh. Makanya saya agak sedikit frustrasi gitu loh. Makanya tadi saya ajak si Ali, kalau Ali kan dia agak berpikir orangnya gitu. Kalau Kipli kan enggak, yang penting dapat koin gitu loh. Ya, jadi kamu harus bicara dulu apa itu mentuhankan. Coba, ketika seseorang patuh, tunduk, takluk 100% kepada iblis. Iblis yang menguasai dia, menyuruh dia melakukan ini dan itu, dikontrol sama iblis. Saya mau tanya kamu, apakah dia menyembah iblis? Iya, jawabannya iya. Orang yang hidupnya dikuasai, takluk kepada kehendaknya iblis, melakukan yang apa yang iblis mau, orang itu menyembah iblis, nggak perlu ada ayatnya, nggak perlu, gitu loh. Nah, sedangkan kamu sebagai muslim, kamu itu harus hidup dan patuh dalam keadaan seperti itu kepada Muhammad. Karena apa? Ketika kamu taat kepada Muhammad, itu sama dengan kamu taat kepada Allah. Sebenarnya konsepnya itu sama, Zulkifli. Di dalam Bible, Allah itu membuat Yesus menjadi Tuhan. Supaya apa? Supaya Yesus itu menjadi otoritas. Ya, supaya Yesus itu menjadi kepala bagi setiap orang untuk melakukan apa yang Yesus mau. Nah, di Islam juga seperti itu kamu Kifli. Allah itu membuat Muhammad menjadi ilahmu, menjadi Tuhanmu. Cuman kamu nanti ngeles lagi. Oh, bukan kami nggak mentuhankan. Ya sampai kiamat nanti kita diskusinya gitu terus. Gitu loh. Makanya bicara dulu, mentuhankan adalah ini, syarat-syaratnya ini, terpenuhi ini. Jangan pakai kriteriamu sendiri, harus Muhammad itu yang ngomong. Kalau kriteriamu nggak boleh. Muhammad pernah ngomong itu kepada Adi bin Hatim. Kalau kamu baca itu tafsir At-Taubah 31 itu. Adi bin Hatim sama seperti kamu. Oh, kami nggak menuhankan rahib-rahib kami. Muhammad ngomong, tidak, kamu menuhankan rahib-rahibmu. Dengan cara apa? Menghalalkan yang diharamkan, mengharamkan yang dihalalkan. Nah, hadis itu banyak dia menghalalkan yang diharamkan Allah. Salah satunya minum darah Muhammad. Gitu loh Kifli. Ya, silakan. Koplak nih manusia nih. Asli. Udah paham saya arahnya itu Sensei. Bawa paham saya pribadi arahnya. kau di masalah Paham saya arahnya Sensei. Ini saya bedah izin sedikit boleh Sensei? Ya, silakan. Ya, Boleh. baik. Waktunya dibagi, nggak apa-apa. Izin Kenapa? izin bentar host. Alfi ganti perangkat ya. Ini turun Ya, dulu, silakan. nanti naikin lagi. Silakan. Iya. Perangkatnya yang bagusan Alfi. Jangan karang susah loh. Ayo. Ya. Sebentar Silakan, ya. Sensei. Sensei Nevlos. Oh, lagi ya, tungguin Sudah Alfi. bisa dimulai atau gimana nih? Iya, nunggu. Iya, biar nggak Udah tahu itu. saya ini karya seni si pesulap kecil ini. Dia bermain di wilayah-wilayah ini teknis dan etis. Nah, ini di situ dia nanti. Saya bongkar ya karya seni dia. Sabar. Tahu saya ini corak warna bahasanya kemana. Dar. Oke. Monitor Alfi aman? Hadir. Oke, lanjut. Sudah ya, silakan 4 menit diberikan kepada Bang Nevlos, nanti dibagi ke Bang Zuma. Insyaallah bisa 1 menit. Oke, siap. Terima kasih banyak. Baik. Lanjut. Iya, yang dimaksudkan oleh Edis bahwa dia menganggap Muslim itu harus patuh, tunduk, taat, submisif.
Disebabkan kenapa? Disebabkan karena mengikuti apa yang diperintahkan, dan perintah itu datang dari Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi SAW itu menerima perintah dari Allah SWT. Dia merujuk kepada surah At-Taubah. Mereka menjadikan orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan. Artinya ternyata bisa ya menjadikan siapapun Tuhan. Dia bermain pada wilayah teknis. Tapi perhatikan ya, saya jawab dengan logika sederhana. Bahwa seorang muslim, saya pribadi, seorang muslim boleh membantah perintah Nabi Muhammad SAW seandainya perintah itu bertentangan dengan perintah Allah. Secara tidak langsung kami hanya menuhankan Allah SWT. Terlepas di sana, siapapun itu yang menjadikan piring sebagai Tuhannya, yang menjadikan sendal sebagai Tuhannya, dengan bentuk penyembahan submisif, tunduk, taat, patuh, dengan dibarengi satu ritual atau kegiatan simbolisasi berupa sujud atau berdoa, itu bukan urusan muslim. Bukan urusan muslim. Tetapi sebagai umat muslim, saya tegaskan ya, boleh melanggar perintah Nabi Muhammad SAW seandainya perintah beliau bertentangan dengan perintah Allah. Kenapa? Karena di akhir dari ibadah adalah lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena Rasul. Selesai sampai di situ. Silakan saja. Iya. Oke, silakan. Jadi gini, Edis, Al-Quran menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, Mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah, wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Barang siapa mentaati Rasul, dalam hal ini baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Nah, ini Anda mencoba untuk menarasikan, oh ternyata Allah ditaati, baginda Rasulullah Muhammad SAW ditaati, berarti Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Tuhan, dia adalah sembahan, dan seterusnya. Padahal ayatnya itu kan sudah jelas tuh, wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Nabi Muhammad untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Berarti ini adalah dua oknum yang berbeda. Kenapa? Yang maha pemelihara itu adalah Allah. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Ya, sesungguhnya Tuhanku maha pemelihara segala sesuatu. Rasulullah diutus bukan untuk menjadi pemelihara segala sesuatu. Berarti dia bukan Tuhan. Inti dari ketaatan kami kepada beliau adalah kemudian berujung kepada satu finish, yaitu lillahi ta'ala. Benar yang dikatakan Dinda Neplos, bahwasanya semuanya hanya menuju kepada Allah. Semuanya hanya demi Allah. Makanya di Islam itu ada ilmu tauhid. Segala-galanya hanya merujuk kepada Allah. Umat Islam mengenal Allah melalui siapa? Melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Harusnya Bani Israel mengenal Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub juga melalui baginda Isa alaihissalam. Tetapi kemudian ketika ajaran itu sampai kepada Romawi Yunani, justru yang adalah Rasul dijadikan sebagai Tuhan. Apesnya dia pernah menjadi mayat, tapi masih disembah, masih dituhankan. Kalau kita tanya orang Kristen, yang ada di surga sekarang siapa? Yesus. Apakah ada juga Bapa? Ada. Apakah dua? Satu. Siapa? Yesus. Yang adalah Bapa itu sendiri. Kembali kepada kehadiratnya, yang adalah Bapa itu sendiri. Berarti yang Anda sembah adalah mantan camat. Mantan mayat. Gimana ceritanya tuh? Jadi mau Anda mendefinisikan menyembah, mempertuhankan, apapun itu ajaran anak TK, Edis. Ya, itu ajaran anak TK. Sekarang permasalahannya, mana dalilnya Al-Quran? Kami mempertuhankan, kami menyembah baginda Rasul Muhammad SAW. Mana? Anda coba bantu diri Anda dulu, bahwa Kristen adalah penyembah mantan mayat. Itu dulu Anda selesaikan. Ayo, berani enggak Anda mau menyelesaikan itu? Kristen adalah penyembah mantan mayat. Lanjut. Belum, masih 2 menit lagi. 4 menit. Belum. Oke, jadi seperti saya bilang ya, gini teman-teman ya. Bagus tadi perkataan Neplos tadi ya. Neplos bilang bahwa
saya menegaskan bahwa kita boleh membantah Muhammad jika perkataan Muhammad itu bertentangan dengan perkataan Allah. Ya bagus kamu neplos, artinya kamu menjadi Quraniun gitu. Dan sekarang jumlah orang-orang Quraniun itu semakin meningkat ya. Hanya saja faktanya neplos, kan umat muslim kan tidak hanya kamu neplos. Dan mayoritas dari mereka itu justru mentaati hadis gitu loh. Nah sementara hadis dan Quran itu mau nggak kalian akui atau kalian tidak akui atau tidak, itu bertentangan satu sama lain gitu loh. Salah satu contohnya misalnya ya, di dalam Al-Quran dikatakan darah itu tidak boleh kalian konsumsi ya, nggak boleh kalian konsumsi karena itu diharamkan bersama-sama dengan khinzir itu babi, kemudian hewan yang dicekik dan lain-lain itu ya, tidak boleh itu dikonsumsi. Nah sementara riwayat-riwayat mengatakan bahwa darah Muhammad itu diminum gitu loh, dan itu kamu nggak bisa bantah gitu loh. Ulama-ulama besar sekelas Zakir Naik, sekelas Bahar bin Smith itu mengakui riwayat itu karena mereka mencari keridoan gitu ya. Walaupun di situ tidak diperintahkan, memang tidak diperintahkan di situ bahwa untuk diminum darah Muhammad, tetapi ketika darah itu diminum, Muhammad itu membenarkan dengan cara mengatakan apa? Dengan cara haram darah tubuhmu disentuh api neraka. Karena apa? Karena darahmu sudah bercampur dengan darah Muhammad. Nah perkataan Muhammad ini memang kayak berbantahan dengan omongan dia sendiri. Dia pernah ngomong juga kepada Fatimah bahwa aku tidak berhak menentukan kamu masuk neraka atau tidak gitu. Jadi bingung ini. Makanya orang ngikutin hadis itu makin tambah pusing palanya gitu loh. Kenapa? Karena pasti nanti akan mengatakan ini bertentangan dengan ini, ujung-ujungnya tidak sahih dan lain sebagainya. Tapi saya tidak membahas masalah sahih atau tidak sahihnya ya. Intinya itu adalah menurut penjelasan Muhammad sendiri itu adalah bentuk penyembahan gitu. Karena apa? Karena di situ Muhammad telah menghalalkan yang diharamkan Allah. Apa itu yang diharamkan Allah? Mengkonsumsi darah. Nah Muhammad membenarkan orang yang meminum darahnya dengan cara mengatakan dia akan masuk surga atau tidak disentuh api neraka. Jadi di sini Muhammad tidak peduli dia dengan ayat Quran. Nah kalau menggunakan standarnya Neplos, maka Plos di sini kamu harus mengakui bahwa orang tersebut telah menuhankan Muhammad. Begitu. Silakan. Silakan, berarti disubsidi ke saya nih waktunya ya, Dis. Serius, dikasih ke saya nih waktunya. Gimana nih? Sikat miring, lanjut. Masih ada nih. Dis, masih ada Masih ada waktunya itu, di 1 situ. menit lagi. 1 menit 21 detik. Tahan dulu Alfi, kalau audiens berhenti berbicara langsung tahan waktunya. Udah. Langsung di pause, oke. Edis, Oh nggak mau, saya kasih waktu nggak mau. Ya udah saya lanjutkan lagi kalau nggak mau. teruskan, betul. Teruskan. Jadi gini loh ya. Saya bingung dia ngomong apa. menolak melanjutkan dengan Zulkifli apa? Karena Zulkifli ini orangnya kalau diskusi nggak akademis gitu. Saya senang yang macam Neplos, Ali, karena akademis, orangnya membahas dulu apa itu definisi, apa itu mentuhankan begitu loh. Ya. Jadi gini Zulkifli, kalau kamu berpatokan kepada definisi yang benar, mentuhankan itu adalah sebuah keadaan di mana kamu itu melakukan, kata Neplos tadi, submission. Tahu nggak kamu apa submission itu? Submission itu adalah penyerahan gitu, ketaklukan gitu. Kita ngomong gini, bagaimana seseorang itu dikatakan takluk ketika dia tidak punya pilihan lagi selain daripada mentaati. Nah, itu baru dikatakan takluk. Nah, kamu sebagai muslim, kamu harus hidup di dalam satu keadaan takluk sama Muhammad. Karena kamu nggak boleh bantah omongan Muhammad. Karena apa? Muhammad ngomong, barang siapa yang taat kepada saya, dia taat kepada Allah. Jadi Muhammad duluan yang ditaati di sini, baru Allah itu cuman bayang-bayangnya Muhammad. Gitu loh. Nanti kamu kalau bahas lagi masalah Nur Muhammad menciptakan langit dan bumi, nanti tambah pusing lagi kamu. Ya saya lanjutkan aja mana Plos. Kipli nggak ada akademisnya sama sekali. Silakan Plos. Wah, luar biasa. Itu sih lebih ke takut ya, nggak bisa menerima kenyataan Oke, gitu. silakan dari Gimana? waktu Gurunda? kita persilakan Temen Neplos dulu. Iya, silakan. klaim enggak, jadi timing dulu ya, jangan diputar dulu teh. Bukan klaim mau mengatakan bahwa diskusi sama saya akademis, justru ketika kamu diajak oleh Sensei Juma secara akademis berbasis data, kamu mengelak. Tapi pakai trik sulap, kamu kok senang begitu? Saya layani trik sulap kamu sebenarnya, ini gak akademis. Ini trik sulap, saya layani trik sulap kamu. Pada saat kamu diajak diskusi akademis berbasis data oleh Sensei Juma, kamu menolak. Jadi bingung juga saya ini. Gimana ini?
Kamu suka yang mana? Suka yang karya seni atau yang basis data? Akademis? Silakanlah. Kalau saya ngelayani aja. Silakan Gurunda. Silakan Gurunda, Alfi. Iya. Langsung. Baik, Edis. Ketika Rasulullah Muhammad SAW kemudian bertanya kepada sahabatnya, kenapa engkau meminum darah itu? Apa yang dia katakan? Alasannya apa? Karena beliau sangat mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Bukan karena darahnya, tapi karena kecintaan beliau kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kamu jangan kemudian mensalah tafsirkan hadis itu. Bukan karena darah, tetapi karena rasa cintanya. Kami umat Islam juga akan selamat karena cinta kami kepada beliau. Karena kami cinta kepada beliau, kami mentaati perintah-perintah beliau. Apa hasil daripada mentaati perintahnya? Mentauhidkan Allah, mendudukkan dirinya sebagai utusan Allah. Itu hasil dari kecintaan. Berbeda dengan kamu. Hasil kecintaanmu kepada Yesus, tapi sebenarnya bukan Yesus yang kamu cintai, Paulus. Hasil kecintaanmu kepada Paulus, kamu mempertuhankan mantan mayat. Kau mendefinisikan Tuhan itu apa, sembah itu apa, itu derita lo. Saya tidak mau tataran itu pekerjaan anak TK. Endingnya sekarang Kristen berdiri dari awal, sampai ada konsili-konsili dibentuk untuk mendudukkan si mantan mayat ini menjadi sembahan, menjadi Tuhan, menjadi ilah. Paham kamu? Masih mau lari kemana-mana? Yesus itu diajarkan oleh Kristen, bapak-bapak gereja adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Coba kamu baca di dalam Yohanes 1 nomor 3 itu. Dari mana asal semua ciptaan? Dari Yesus yang adalah firman. Mau lari kemana kamu? Dan Yesus itu pernah menjadi mayat. Data-data sudah kusajikan kok. Mayat Yesus, mayat Yesus, mayat Yesus, mayat Yesus. Tuhanmu pernah mendapat posisi sebagai mayat. Itu yang harusnya kamu bantah. Kami umat Islam mendudukkan ketaatan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai wujud kesetiaan hanya menyembah kepada Allah yang mengutus dirinya. Ending, finish, final daripada ketaatan bagi umat Rasulullah itu adalah menyembah kepada Allah dan mendudukkan dirinya sebagai utusan Allah. Bedakan dulu utusan Allah dengan Allah itu sendiri. Bedakan itu dulu. Kamu mau akademis, mau ilmiah, sedangkan bahasamu belepotan kayak gitu. Ya, hanya mau bahas menyembah itu apa, Tuhan itu apa, nenek lu kiper. Itu pelajaran anak TK. Sekarang intinya Kristen berdiri karena mempertuhankan mantan mayat. Itu yang kau bantah. Bang Suma, kami tidak menyembah mantan mayat. Yang kami sembah adalah mantan jenazah. Bilang gitu. Lalu kau jelaskan. Kayak ini loh, kami menyembah mantan mayat, mantan jenazah itu kayak gini loh maksudnya Bang Suma. Ini kau lari yang kemana-mana, bahas hadits lah, bahas Al-Quran lah. Emang ilmu kamu itu apa? Ini dulu yang kau selesaikan ini. Kenapa? Kalau kamu tidak menyentuh hakikat ketuhanan yang ada di dalam agama Kristen, itu sama halnya kau mengiyakan bahwa kamu menyembah mayat. Nah, ayo, kebantah dulu. Waktumu 4 menit membahas tuduhan yang saya katakan kamu itu penyembah mayat. Ini narasi, ini judul kau yang minta. Nah, coba kau bahas. Kami tidak menyembah mayat. Kami tidak menyembah Yesus. Poinnya, data ini, Keluaran, Yohanes, Matius, Lukas. Jelaskan begitu, Edis. Kau jangan jualan obat di sini. Silakan. Silakan dari pihak Kristen. 4 menit waktu disediakan. Silakan Edis dijawab gitu ya. Ya, suara saya kedengeran? Supaya diskusi Suara saya terdengar? Edis. Merdu, lanjut. Ya, dengar. Baik. Jadi lagi-lagi ya. Pertanyaan, apakah orang Kristen menyembah mayat? Tadi sebenarnya di awal diskusi itu udah saya jelaskan ya. Kalian kan nggak ada waktu nih, saya juga nggak pakai waktu ini harusnya. Gini, seandainya
seandainya Yesus itu sampai sekarang masih di kuburan seperti Muhammad, maka jawabannya kami itu penyembah mayat, gitu Zulkifli. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita mengatakan Tuhan, Tuhan, Tuhan ini, saya juga sebenarnya agak sedikit enek juga ya sama banyak juga orang-orang Kristen ya. Ketika ngomong Tuhan maka otaknya itu larinya ke Sang Pencipta, gitu loh. Padahal kata Tuhan itu sama sekali nggak ngomong tentang Sang Pencipta, ya. Kata Tuhan itu adalah panggilan kehormatan. Itu dalam bahasa Arabnya kata Rob. Rob dalam bahasa Arab itu bisa juga kepada manusia, gitu loh. Nah, sebenarnya ini yang menjadi masalah, gitu loh. Ketika dikatakan Yesus Tuhan, itu definisinya bukan ke Sang Pencipta. Definisi Yesus Tuhan itu artinya Yesus itu adalah orang yang menguasai, gitu loh. Nah, sebenarnya Kifli, sebagai seorang muslim, kamu itu harus menjadikan Muhammad juga sebagai Tuhan. Nah, cuman seperti yang saya bilang tadi, ada kendala di otakmu. Karena kau pikir waktu saya bilang menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, pikirnya menjadikan Muhammad Sang Pencipta. Tidak, gitu loh. Menjadikan Muhammad sebagai ilah, definisinya itu adalah menjadikan Muhammad sebagai otoritas. Ya, sama misalnya ketika orang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya di dalam Al-Quran surat Ar-Jasiyah, itu hawa nafsu dijadikan otoritas dalam hidup dia. Jadi hidupnya itu ditentukan oleh hawa nafsu itu. Hawa nafsu bilang A, dia harus A. Hawa nafsu bilang B, dia harus B, gitu loh. Itu masalahnya. Nah, kamu sebagai muslim harus tidak kamu membuat Muhammad seperti itu? Harus. Coba, sebagai muslim, haruskah Muhammad menjadi otoritas di dalam hidup seorang muslim? Harus. Karena apa? Karena Muhammadlah yang menentukan kamu harus begini dan begitu. Statusnya sama seperti Allah. Makanya dikatakan barang siapa mentaati Muhammad itu sama dengan mentaati Allah. Bukan barang siapa mentaati Allah maka dia mentaati Muhammad. Tidak, Muhammad duluan, dia di depan. Allah jadi bayang-bayang. Nah, cuman kamu nggak nangkep, gitu loh. Nah, kamu nangkep, oh justru dengan cara patuh tunduk kepada Muhammad, itulah kepatuhan kami kepada Allah, itulah penyembahan kami kepada Allah. Lo sama Kifli, dengan cara orang Kristen menyembah Yesus, dengan cara itulah orang Kristen menyembah Bapa. Nah, lagi-lagi di dalam otakmu, makanya menyembah itu gerakan badan. Menyembah itu bukan gerakan badan. Menyembah atau beribadah itu adalah sebuah kegiatan bagaimana kamu menaklukkan diri kepada sesuatu atau seseorang, gitu loh. Orang bisa beribadah kepada duit, orang bisa beribadah kepada setan, orang bisa beribadah kepada berhala, kepada bulan, bisa. Ketika dia hidup di dalam suatu keadaan menaklukkan diri kepadanya. Nah, sebagai seorang Kristen, ya orang itu harus menaklukkan diri kepada Yesus karena itu kehendak Bapa itu sendiri. Sama seperti Allah pengen kalian menaklukkan diri kepada Muhammad dengan cara mematuhi dan mentaati Muhammad, gitu loh. Nah, masalahnya kalian ini kebanyakan diskusi sama orang Kristen awam-awam, kelas odol-odol, model banyak penonton, akhirnya kalian begitu. Gitu loh, saya nggak perlu sebut nama-namanya lah. Banyak orang Kristen, terutama yang perempuan-perempuan itu, siaran live pakai TikTok, nggak tahu apa-apa, dongok gitu loh. Yesus menyerahkan diri kepada siapa? Yesus menyerahkan diri nyawa kepada dirinya sendiri. Akhirnya kamu jadi goblok juga kayak mereka, gitu loh. Ya, udah itu dulu dari saya, silakan. Yaitu kamu sudah membuktikan narasi saya, kalian nyembah mayat. Kamu katakan teman kamu itu dongo, itulah buktinya. Memang kalian nyembah mayat, kamu aja yang malu mengaku itu. Apa buktinya? Seperti apa yang diterangkan dalam kitab saudara. Kami umat Islam tidak pernah kemudian mempertuhankan, menyembah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mau anda ambil kata menyembah, mau ambil kata Tuhan, mempertuhankan, itu nggak ada kenanya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Ada dua oknum yang ingin di situ ditaati. Taat kepada Rasul, kedudukannya mentaati perintah-perintah Rasul. Taat kepada Allah, titik poinnya adalah menyembah kepada Allah, mempertuhankan Allah. Mentaati Allah, mempertuhankan Allah. Mentaati Rasul, merasulkan Rasul.
mendudukkan Rasul ini sebagai utusan, mendudukkan Allah ini sebagai pengutus. Selesai. Sedangkan Yesus tidak. Yesus mau mengaku dirinya sebagai utusan, sebagai manusia. Tetap aja kalian pertuhankan. Apapun itu. Mau Anda balut pernyataan-pernyataan saudara dengan membodoh-bodohi, membolot-bolotkan, mentolol-tololkan sesamamu Kristen, tidak akan mampu membantu kamu. Tetap saja kamu itu penyembah mantan mayat. Mau lari kemana? Data disajikan jelas dalam kitab saudara. Panta auto egeneto, kai koris ageneto, auden hogogonen. Apa artinya tuh? Dari dia segala sesuatu itu tercipta. Tanpa dia tidak ada sesuatu yang ngadi. Siapa tanpa dia itu? Siapa dia di situ? Yesus. Kenapa bisa demikian? Karena diterangkan bahwasanya firman itu telah menjadi manusia. Di dalam kitabmu itu jelas tuh dikatakan tuh. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan. Beresit haya hadafar. Hadadafar ha Elohim. Fiha Elohim haya hadafar. Siapa di situ yang dimaksud firman ini? Yesus. Segala sesuatu tercipta dari Yesus. Itu data dalam kitabmu tuh. Berarti Yesus pencipta. Yesus itu Tuhan. Yesus itu sembahan. Dan dia pernah menjadi mayat. Kamu malu mengaku itu? Sekarang kau menyalah-nyalahkan teman-teman Kristen. Aku nggak perlu menyebutkan namanya. Kamu pun demikian adanya. Baru saat sekarang ini malu untuk ngakui itu. Kedudukan Rasulullah sama seperti Yesus. Kita mentaati beliau sama mentaati Yesus. Salah kau. Yesus itu Tuhanmu. Mau kau mengatakan kupingmu yang berbicara sekalipun, mulutmu yang mendengar sekalipun, tidak akan menutup aib. Kau penyembah mantan mayat. Karena pencipta langit dan bumi di dalam kitabmu itu adalah Yesus yang datang dalam rupa manusia, jadi mayat lalu dituhankan. Kau nggak usah mungkiri, oh kami itu teman-teman Kristenku yang ini. Nggak perlu kau salah-salahkan. Karena kau dengan mereka sama aja. Nggak ada bedanya kau. Cuman kau sekarang sudah malu mengakui itu. Di depan kami kamu sudah malu untuk mengakui itu. Yesus itu Tuhan. Yesus itu pencipta. Tetapi dia datang dalam rupa manusia. Tanpa dia tidak ada yang jadi. Itu di kitabmu diterangkan. Oke? Panta di auto egeneto. Kai koris egeneto. Auden hogogonen. Jelas itu. Kau mau lari kemana? Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi itu tercipta dari Yesus. Kau katakan Yesus bukan pencipta. Tuh dalilnya tuh. Makan tuh. Belajar katanya mau yang akademis. Dari tadi cuma asumsi doang. Jadi ketika Anda berbicara tentang penyembahan, umat Islam menyembah Allah. Umat Islam mempertuhankan Allah. Kedudukan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai pesuruh Allah untuk menjelaskan kepada manusia, litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wal'allahum yatafakkarun, agar manusia Islam itu berfikir. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan firman. Sama dengan Yesus, dia datang untuk menyampaikan firman. Kesalahannya di umatnya, di manusianya, bukan di umatnya. Yaitu umat Paulus mempertuhankan mantan mayat ini. Roma 14 nomor 9. Sebab itulah Yesus mati untuk dibangkitkan menjadi Tuhan. Mati dulu dia. Syarat untuk menjadi Tuhan, kudu wajib mati. Baru kemudian Anda tuhankan. Kalau itu bukan menjadi syarat, berarti benar yang dikatakan Yohanes 1 nomor 3. Dia berasal dari firman. Dan oleh firman segala sesuatu itu ada. Dan demikian. Buktikan. Buktikan bahwa Yesus bukan sembahan kalian. Silakan. Terima kasih banyak Anda. Izin ada pertanyaan titipan bahwa Edis diminta nanti untuk menjawab apakah setiap orang yang memiliki otoritas itu bisa disebut sebagai Tuhan atau tidak. Oh ya, betul. Itu pertanyaan. Ya, betul. bisa atau tidak? Jadi jawab gini, dulu. bisa Neplos. Jadi gini. Silakan tanggapi jadi ketika kamu ada di sebuah perusahaan, ya 12 jam. Ntar dulu Edis. Maka, itu 12 jam itu sedikit. Bang itu. Tadi Zulkifli 15 Itu kan menitnya 4 menit, Bes. Oke, 4 menit. Oke, lanjut. Gini, Silakan. kalau nggak bisa adil, saya mundur aja. Tadi kalian enggak, iya. Kasih Edis. Mulai nangis, mulai. Bang, ini aja. Tadi kalian diam dulu Edis. Lebih 20 menit loh. Dua orang tadi 20 menit. Bukan waktunya ini tidak. yang dikomplain ke saya. Sebentar Edis ya. Bang Kores, izin Bang Kores.
Oh, Bang Kores aja, Bang Kores. Izin timer Bang Kores kasih ini Abang Edis kasih waktu berapa? 6 menit kali ya biar dia kenyang. 5 menit. Oke. 1 menit Iya. aja kelebihan tadi. Gini aja. Ya sebentar, tahan Ini Edis, sabar. saya udah ngecilin suara. Iya, udah kecil, udah kita bagus. Ngecilin suara saya kecilin. Iya, udah bagus. Terus Enggak kalian kok, tapi tetap kuat kalian suaranya, tetap ngomong- kuat. Kalian ngomong sudah 20 menit saya diam. Enggak, Gimana 5 ini? menit, 20 Sanggup nggak? menit, 5 menit loh kok. Sanggup nggak ini saya ngomong? 4 menit kok. Itu tadi kan goyang timer Edis. Sebentar, tunggu Bang Kores dulu ya Edis ya. Sabar ya. Tunggu Bang Edis ya. Kalau Oh ya segini teman-teman dibantu gede nggak? follow ya. Oke, Akun- boleh, akun boleh. Nevlos ya. Biar Harusnya saya Siap. dikasih bisa 10 menit ini ngomong ini. Tadi dia 20 menit kalian tolong. Enggak Edis. 10 menit kamu. 4 menit kan saya yang ini host yang itu. Kasih 4 menit. Terus bonus dikit nanti. Nggak apa-apa. Nanti kalau saya sudah suruh berhenti, oke? Silakan. Oke, Segini terima kasih. cukup nggak? Oke. Mantap. Lanjut. Langsung. Enggak, itu Edis. si narasumbernya. Edis, mata lu cukup nggak ngelihat segini angkanya? Cukup Ini ya? saya boleh ngomong nggak ini? Iya, Ini iya, lu lihat silakan, tuh Edis. timer lu di bawah. Nggak, ini saya boleh ngomong nggak? Kalau ngomong Belum. kalau bisa Ini ngomong, timer gua udah bagus belum di mata lu? Ya udah Udah ya? Saya permisi dulu ya. Udah mau lari La dia. ilaha udah mau lari. illallah, subhanallah. Gimana nih? Boleh saya ngomong nggak ini? Innalillahi wa inna Iya ilaihi Edis, raji'un. jangan kayak perempuan. Kau sudah sabar-sabar saya ya ngadepin kau di sini. Saya sebagai host. Kau kayak perempuan kau pula. Tadi Kau kalian ngomong saya ditanya diam. baik-baik Edis, Gimana? ditanya baik-baik. Iya kan Apakah timer sudah belum jalan ini, Edis. Sebentar Bang Sidik. Timernya kan Ini belum jalan. ini timernya. Kamu Nggak lihat. cukup 4 menit. Kalian ngomong 10 menit. Kasih cukup. 6 Gimana? menit. Kasih Nggak 6 menit. cukup. Kalian Udah tadi kayak 10 menit. Lo 5 La menit ilaha tadi. illallah Muhammadar Kedua Rasulullah. loh, Neplos sama Mati Juki, kayak. Barat, Cari 5 menit cari lagi. alasan mau La lari tuh, ilaha cari alasan. illallah. Ya udah lari aja Dis, lari kabur kayak Jadi tadi. gimana ini waktunya gua berapa ini? 5 menit, 5 Waktu menit, 10 5 menit. menit. Nanti kalau nanti nggak habis nggak itu sama saya habis. Nggak saya habisin nggak 10 menit itu. Ya udah deh. Jualan, Aduh, Dok. gimana? Tergantung Mau yang jualan punya apa? panggung gimana dikasih nggak 10 menit? Udah kasih aja 6 menit, udah 6 menit kasih. Tadi Bang Zuma kasih aja 6 menit, udah. Kasih 6 menit. Oh. 6 menit Dis. saya 10 hari. Udah belum? Assalamualaikum Bang Andi. 6 menit Oke, tuh. Tuh 6 menit. Silakan. Iya lanjut, silakan langsung. Dadis. Nah, langsung. Udah Edis. Gini ya. La ilaha illallah. Iya iya. Sebenarnya saya udah agak sedikit males ya, karena kalian ini masih aja diskusi tentang mentuhankan, tapi nggak tahu apa itu mentuhankan. Ya, makanya tadi ada pertanyaan bagus dari Neplos. Apakah seseorang yang punya otoritas itu bisa disebut sebagai Tuhan? Jawabannya iya, Plos. Jawabannya iya. Karena kalian ini kata Tuhan itu di Indonesia itu udah dikunci untuk yang Maha Pencipta. Itu masalahnya gitu loh. Makanya kalian kalau lihat terjemahan LAI itu dulu Yesus itu Tuhan jadi Tuhan gitu loh. Dan kalian permasalahkan itu, kalian pikir itu dari Tuhan, dari Tuhan ke Tuhan itu dari manusia menjadi sang pencipta. Enggak gitu loh. Ya, di dalam bahasa aslinya itu sama, itu tetap aja itu lagi gitu loh. Yesus itu dipanggil dalam bahasa Aram itu dipanggil dengan kata maran. Maran itu kalau bahasa Jawanya itu Gusti itu loh, Gusti. Orang Jawa itu manggil raja yang duduk di tahta itu Gusti itu. Manggil yang di langit juga Gusti, sama itu. Duh Gusti gitu. Ampunilah hamba gitu. Itu ke Tuhan itu. Juga yang duduk di tahta itu juga Gusti. Jadi kata Tuhan itu bisa ditujukan kepada seseorang yang paling tinggi di dalam sebuah perusahaan. Misalnya Plos, ada seorang kamu kerja di perusahaan nih, terus pimpinan tertinggi di situ namanya Udin gitu. Nah, berarti Udin itu Tuhan di dalam perusahaan itu. Nah, cuman masalahnya kata Tuhan di dalam bahasa Indonesia ini sudah dikunci untuk Sang Maha Pencipta. Lalu apa beda Udin dengan Yesus Gitu loh. di sekolah sama-sama Tuhan? Beda Udin sama Yesus apa? Kalau Makanya gitu saya sama-sama selesaikan Tuhan. dulu. Saya selesai. Kalau Udin itu Tuhannya dalam perusahaan. Kalau Yesus tidak. Kalau Yesus dia atas segalanya. Karena Bapa yang menjadikan langit dan bumi itu membuat Yesus itu menjadi Tuhan, ya, menjadi Tuhan atas segala sesuatu yang ada. Gitu. Nah, itu sebenarnya di dalam konsepmu ada Plos gitu. Di dalam Moses juga Islam begitu, diberi otoritas di Moses. Musa. tidak. Moses tidak diberi otoritas. Kenapa? Karena tidak pernah di dalam Bible atau di semua Bible itu kamu baca tidak pernah disuruh taat kepada nabi, nggak pernah.
Kalau Tuhan suruh taat kepada Nabi, berarti dia itu sudah membagi kekuasaannya kepada Nabi. Makanya di dalam Bible itu Nabi tidak ditaati. Yang ditaati itu firman Tuhan yang disampaikan Nabi. Nah ini harus bisa kalian bedakan itu. Bedakan mentaati Nabi dengan mentaati firman Tuhan yang disampaikan Nabi. Gitu loh. Kalau mentaati Nabi, itu jatuh-jatuhnya musyrik gitu loh. Karena Nabi itu dia punya perkataan sendiri. Nah sedangkan firman Tuhan itu beda lagi. Nah kalian sebagai muslim, kalian itu nggak bisa membedakan mana perkataan Muhammad, mana perkataan Rasul Allah yang disampaikan Muhammad. Makanya Muhammad ngomong barang siapa yang mentaati aku, dia mentaati Allah. Nah cuman kalian nggak mengakui bahwa Muhammad itu adalah the word of God itu. Muhammad itu sang firman Allah. Kalian nggak mengakui itu. Gitu loh. Nah kajian-kajian semacam ini sudah dikaji panjang lebar, terutama di dunia barat. Ya, makanya sudah saya tinggalkan diskusi-diskusi di Indonesia itu sudah saya tinggalkan. Karena udah ketinggalan jauh sekali. Gitu loh. Dalam dunia barat itu sudah dikaji bahwa agama kalian itu tidak lebih daripada pendomplengan agama Kristen. Gitu loh. Tetapi separahnya kalian nggak sadar gitu loh. Kalian nggak sadar itu. Gitu loh. Bahwa di situ Nabi itu statusnya sama dengan Tuhan. Barang siapa yang mentaati seorang manusia bernama ini, maka sama dengan mentaati Tuhan itu. Kalian nggak sadar itu. Kalian pikir mentuhankan itu adalah sholat. Nah kalau sholat baru namanya mentuhankan. Kalau nggak sholat nggak mentuhankan gitu. Nah orang yang mentuhankan hawa nafsu itu nggak pernah dia sholat kepada hawa nafsunya, nggak pernah. Kau buka itu Al-Jathiyah 23. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apakah orang itu berpikir bahwa hawa nafsunya itu pencipta langit dan bumi? Enggak. Apakah dia berpikir bahwa hawa nafsunya itu dia sholat kepada hawa nafsunya? Enggak. Ketika dia hidup di dalam satu keadaan menaklukkan diri kepada hawa nafsu itu, disebutlah dia menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan, sebagai ilahnya. Gitu loh. Nah, ketika kamu sebagai muslim, Zulkifli dan kawan-kawan, kamu itu harus hidup di dalam satu keadaan seperti itu. Kamu harus menaklukkan diri, menjadikan Muhammad itu sebagai ilahmu. Dengan cara bagaimana kamu? Dengan cara bagaimana menjadikan Muhammad sebagai ilah? Dengan cara mentaati manusia yang bernama Muhammad. Bukan mentaati firman Allah yang disampaikan kepada Muhammad, bukan. Kalau kalian mentaati firman Allah yang disampaikan Muhammad, berarti kalian mentaati Allah. Karena yang ditaati firman Allahnya. Tapi hadis bukan ngomong gitu. Hadis tidak ngomong barang siapa yang mentaati firman Allah yang aku sampaikan, maka dia taat sama Allah. Hadis gak ngomong gitu. Hadis ngomongnya barang siapa yang mentaati saya. Seonggok daging Muhammad, saya itu. Barang siapa mentaati saya, maka dia taat kepada Allah. Nah, Zulkifli langsung lagi ngomong, mana di situ mentuhankan, mana di situ? Ya karena kamu tidak tahu apa itu mentuhankan. Gitu loh. Makanya dari tadi terus-menerus saya tekankan, apa itu mentuhankan? Muhammad sudah menjelaskan di dalam tafsir At-Taubah ayat 31, mereka menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan di samping Allah. Disebut sama Muhammad, ketika kamu patuh kepada rahib-rahibmu tanpa batas. Nah, kepatuhan kamu kepada Muhammad itu tanpa batas. Gitu loh. Allah bilang darah haram, Muhammad bilang darah halal, hajar apa kata Muhammad. Itulah kamu mentuhankan Muhammad, gitu loh. Nah, cuman yang mau saya sampaikan begini. Cuman habis waktunya. Padahal tadi saya minta 10 menit nih. Gimana nih? Kalian ngomong berapa menit? Mau tiktokan berapa menit? Sama saya. Jangan bohong ya. Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam tidak cerita atau kasih info darah itu halal. Kamu bohong di sini. Muhammad mengatakan barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku haram. Tidak ada yang hadis satu. Gini aja, nggak usah debat kusir. Gini aja. Kasih saya waktu. Gimana tidak ada yang hadis satu. Rasulullah kasih info darah itu halal. Silakan kasih. Gimana host? Bisa nggak? Ini ngomongnya gantian aja. Saya nggak mau debat kusir lagi saya. Iya, waktu lu udah habis. Sekarang waktunya Muslim. Bukan, kamu bohong di sini gak bisa omong. Kamu bohong di sini. Kamu cerita Rasulullah kasih info darah itu halal. Darah bukan halal. Bagaimana Rasulullah Muhammad kasih dalam hadis info darah itu haram. Bagaimana dalam Muhammad Bukhari dan Sahih Muslim. Aduh, gimana ini? Iya, langsung aja. Udah. Bagaimana Muhammad menghalalkan darah ketika ada orang yang minum darah dia
tidak dibawa Quran itu. Hei, bukankah Quran ngomong begini? Darah haram. hadis zaif Muhammad nggak peduli sama Quran. Itu hadis zaif bukan sahih. Hadis zaif. Ya udah, Zaif lain hadis cerita, itu. lain cerita kalau kamu bilang hadis doib ya udah selesai diskusinya. Ya Jangan hadis diskusi. zaif. Kenapa udah? Yang Ya kamu udah. di sini kasih data yang palsu. Kalau dikit-dikit, kalau bagaimana dikit-dikit udah? hadis Edis, waktu lu udah habis, Des. Waktu lu udah habis, saya Des. sudah cerita hadis itu zaif dan sudah kasih bukti. Jangan ulang-ulang lagi yang darah itu halal, darah itu halal. Di dalam Islam minum darah itu haram. Tidak ada satu bukti, banyak bukti yang Rasulullah di dalam sahih hadis, Rasulullah kasih info minum darah itu haram. Orang yang minum darah itu minum darah sendiri. Rasulullah tidak kasih info orang untuk darah minum Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Kenapa kamu cerita di sini? Rasulullah halalkan darah. Rasulullah dia cerita darah itu halal. Okey, yang kamu ada bukti Rasulullah cerita darah itu halal, kasih eksplisit di dalam hadis. Okey, jangan macam-macam di sini. Lanjut, brother. Silakan. Bang Neflos Silakan. sebelum ke Gurunda Zuma. Kalau yang muslim gimana timernya digabung? Enggak apa-apa. Muslim 30 menit, Kristen 1 menit aja. Soalnya memang begitu, susah. Lu ini Edis tuh nggak ada, lu nggak punya jiwa fighter gitu loh. Lu tuh laki gitu, fight gitu loh. Udah. Jangan kayak lemes gitu. Waktunya Muslim aja. Host. Ya silakan. Jadi 6 menit ya bareng-bareng ya. Udah ya. Iya, Yuk, ya, silakan. nggak apa-apa. Silakan Gurunda atau Bang Neflos. Bang Neflos dulu baru ke Gurunda. Oh iya. Silakan Bang Neflos. Oke lah. Ya, lagi-lagi jangan hipokrit, jangan berbohong, jangan menipu, jangan berusaha untuk memanipulasi surah At-Taubah 31. Untuk ke-17 juta kalinya dalam bahasa hiperbola, kamu memanipulasi surah At-Taubah. Bunyinya tidak ada itu tanpa batas, unlimited dan lain sebagainya. Bunyinya adalah mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Itu dulu ya, supaya ingatan kamu nggak seperti ingatan ikan lagi. Saya mau langsung kepada pertanyaan, lalu nanti setelah itu ke Sensei Juma. Pertanyaan saya begini. Pertama adalah apa syarat untuk menjadi Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa syarat seseorang sehingga bisa dikatakan sedang menuhankan? Pasti jawaban kamu kalau ada penyembahan. Baik, pertanyaan terakhirnya adalah apa syarat seseorang sehingga layak disebut menyembah? Menyembah, saya tahu karya seni kamu. Pasti kamu bicara soal teori. Sebelum kamu jawab, saya kasih antitesisnya lagi. Apakah dalam menyembah hanya pada tingkatan etis atau ada teknisnya? Teknisnya berupa apa? Berupa sujud. Kalau memang harus ada teknisnya, ada tidak yang sujud menyembah Nabi Muhammad SAW? Bukan hanya patuh tunduk. Ya jelaslah kita patuh dan tunduk terhadap apa yang diberitakan oleh baginda Nabi. Tapi nggak hanya sampai di situ ternyata. Supaya bisa disebut sebagai menyembah, harus ada teknisnya. Nah, teknisnya itu ada atau enggak? Ya, setahu kamu. Silakan Sensei. Mantap. Langsung disambung Gurunda Zuma, izin Tapadol. Iya. Jadi Edis, kamu harus menyadari bahwa memang Kristen itu menyembah mantan mayat gitu ya. Tuhan yang pernah menjadi mayat. Anda mencoba untuk mendefinisikan Tuhan. Kamu belajar dulu. Tuhan dan Tuan itu beda. Alaha dan Maran itu beda. Theos dan Kurios itu beda. Allah dan Sayyid itu beda. Sayyid duduknya kepada tataran baginda Rasul Muhammad SAW. Sedangkan Allah itu pencipta langit dan bumi. Theos dan Kurios itu beda. Kurios itu hanya ada pada tataran Yesus. Yesus tidak pernah disebut Theos, karena dia bukan pencipta langit dan bumi. Alaha itu tidak akan mungkin disampaikan untuk Yesus. Tapi Yesus itu Maran atau Mar. Tuan dan Tuhan itu berbeda. Pelajari itu dulu. Kemudian ketika Anda mengatakan mentaati Rasulullah, itu mentaati Tuhan, itu kamu keliru. Mentaati Rasulullah itu mentaati Tuhan.
mentaati Maran, mentaati Kurios, mentaati Sayyid, bukan mentaati kepada Tuhan dalam arti kata sembahan. Kamu harus pelajari itu. Sampai ke sana dong ilmunya. Jangan hanya definisi menyembah, definisi mempertuhankan. Lantas kemudian ketika Anda bertanya, adakah di dalam kitab kami mentaati? Ada. Perintahnya Yosua 22 nomor 5, perintahnya sangat jelas. Lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa. Ayo. Orang Yahudi diminta untuk mentaati perintah-perintah Musa. Apakah itu berarti mereka mempertuhankan, mereka menyembah Musa? Tidak. Jelas sekali tuh. Apa tujuannya mentaati perintah-perintah Musa? Mengasihi Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, terpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Perintahnya untuk mentaati Nabi Musa agar manusia Bani Israel mendapatkan keselamatan dari Sang Allah, Sang Tuhan. Begitu juga kami umat Islam. Kami diminta untuk mentaati baginda Rasulullah Muhammad SAW, di mana perintah Rasulullah adalah untuk menyembah kepada Allah. Gak ada perintah menyembah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Gak ada. Mempertuhankan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu gak ada. Ya, mengilahkan Rasulullah Muhammad SAW itu gak ada. Anda cuma bermain di dalam lingkup tataran pengertian definisi menyembah itu apa. Itu pekerjaan anak TK itu, Edis. Pekerjaan anak TK. Yang pada intinya saya sudah kasih data. Kristen itu penyembah Yesus yang adalah mantan mayat. Yesus itu adalah Sang Firman. Tadi ku bacakan original teksnya. Lengkap itu. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Lengkap. Yesus itu adalah Sang Firman yang datang menjadi manusia, jadi mayat, bangkit, menjadi Tuhan. Dan kau Tuhankan. Udah selesai kita. Kesimpulannya adalah ya silakan Bang, silakan. Iya, silakan. Sesuai Roma 14:9, benar kata Bang Joma, lu menyembah mantan mayat sekaligus mantan preman. Satu. Edis pernah kehilangan Tuhan selama 3 hari. Gimana nih waktu waktunya? Tuhan? Ini Banyak waktunya bener. masih Muslim ada. berapa lama ini waktunya? 6 menit, Masih ada 6 18 menit. detik. Aduh, stop dulu. Masih berapa jam lagi? Aduh, diganggu saya nih. Aduh. Di pause dulu dong. Di pause dulu, Di pause dulu 12 detik. Di pause dulu. Hari. Masih Edis lihat dong di bawah itu ada Aduh. Tar dulu ya, saya terusin. Alasan aja mau kabur dia. Edis pernah kehilangan Tuhan waktu Tuhannya dikubur 3 hari. Jadi kesimpulannya Edis penyembah mantan mayat. Yohanes 6:56, Yesus menganjurkan Anda makan dagingnya dan minum darahnya. Jadi yang jelas perintah di Bible itu darah Yesus itu halal, daging Yesus itu juga halal. Silahkan menikmati. Lanjut. Sip. Si Edis ini dari Udah tadi siap. tuh Takia Ya, Korintus udah dia siap nggak belum? lihat timer. Udah pada siap belum? Lu lihat timer gua nggak sih? Ya, udah pada siap belum? Enggak, lu lihat nggak timernya berapa? Iya, dipasang aja kalau udah siap. Enggak, lu lihat nggak? Lu lihat nggak? Ya, pasang, pasang. Udah, Nggak lihat dia tuh nggak lihat timer kawan-kawan, makanya dia tuh sotoy dari tadi. Lanjut. Udah belum? Udah. Baik ya. Jadi untuk para penyembah Muhammad yang nggak sadar kalau kalian menyembah Muhammad, lagi-lagi ya, untuk ke 100 juta kalinya saya harus ngomong begini. Muslim, kalian harus tahu apa itu mentuhankan. Selama kalian tidak tahu apa itu mentuhankan, selama itu pula lah kalian tidak tahu kalau kamu menyembah Muhammad. Gitu ya. Jadi gini, saya mau bilang begini. Al-Quran bilang begini, pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Saya mau tanya sama kalian Muslim, apa itu pengertian menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ya, kalau kalian tanya sama ulama, sama ini segala macam, jawabannya adalah ketika kalian hidup di dalam suatu keadaan dikuasai, dikontrol, ya, apa yang hawa nafsu kalian mau kalian melakukan apa, itu mentuhankan hawa nafsu.
Nah, kamu sebagai muslim, apa Muhammad itu kalian tidak tempatkan seperti itu? Apa kalian tidak menjadikan Muhammad sebagai sesuatu yang kalian harus patuhi, taati dalam rangka mentaati Allah? Coba, bisa nggak kalian jawab itu? Untuk menjadi seorang muslim, untuk mentaati Allah, kamu harus mentaati Muhammad. Makanya saya bilang, Allah itu membuat Muhammad itu menjadi tuan kalian. Tadi Kipli udah mengakui tuan katanya. Cuman Kipli masih aja terjebak di masalah kata tuan dan Tuhan. Makanya saya bilang kata itu dua-duanya dibuang aja ke laut. Karena kata di dalam bahasa Arabnya bukan tuan dan juga bukan Tuhan. Di dalam bahasa Arabnya kata itu adalah kata Rob. Apa itu Rob? Rob itu adalah sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Ya, contoh di dalam surat Yusuf ada juga Robnya Yusuf itu. Ya, pemilik tuan di mana, pemilik rumah di mana Yusuf tinggal itu Robnya Yusuf. Ya, bukan berarti itu penciptanya Yusuf, bukan. Rob itu belum tentu dia pencipta. Ya, nah. Tadi Zulkifli sudah mengakui Muhammad itu Tuhan. Ya udah Zulkifli, berarti Muhammad itu Rob kamu, ya. Udah seperti itu. Terus tadi Neplos nanya, apakah harus ada sebuah gerakan tertentu guna memenuhi syarat mentuhankan? Plus ya. Kalau orang mentuhankan hawa nafsu, apakah dia ada ritual tertentu atau gerakan badan tertentu supaya dia bisa dikategorikan mentuhankan? Terus kamu kutip tadi surat At-Taubah ayat 30. Teman-teman mendengar suara saya, tolong monitor ya kalau nggak dengar ya. Gini, di dalam At-Taubah ayat 31 memang nggak ada di situ Plus dikatakan ketika kamu mentaatinya tanpa batas. Kamu pergi ke tafsir At-Taubah 31 Plus ya. Jadi di dalam tafsir At-Taubah 31 itu Plus, jadi gini, ada seseorang, pergi ya, baca teman-teman semua yang di kolom komentar baca. Saya tahu orang-orang di sini itu bukan level saya, apalagi Kipli ya. Saya sebenarnya mau diskusi sama yang Ustadz beneran ini, si Ali ini Ustadz beneran dia. Nah, gini, di dalam tafsir At-Taubah 31 ada seorang bernama Adi bin Hatim. Dia orang Kristen ya, ngomong sama Muhammad begini, oh kami nggak mentuhankan rahib-rahib kami nggak mentuhankan ulama kami. Itu kata mereka persis seperti yang Zulkifli dan Neplos bilang tidak mentuhankan Muhammad. Karena apa mereka bilang tidak mentuhankan? Karena dia tidak tahu apa itu mentuhankan. Karena di dalam otaknya mentuhankan itu adalah menganggap dia sang pencipta. Bukan mentuhankan, bukan seperti itu. Nah, kalau kamu baca tafsirnya itu Plus, ada Muhammad ngomong begini sama Adi bin Hatim, kamu mentaati rahib-rahibmu itu tanpa batas. Contoh, saya kasih contoh. Rahib-rahib bilang begini, darah boleh dimakan. Allah bilang, oh darah nggak boleh dimakan. Nah kamu turuti itu, rahib-rahibmu itu Plus mentuhankan itu. Ketika kamu menuruti seseorang itu tanpa batas, itu mentuhankan. Sama itu, ketika kamu mentaati hawa nafsumu tanpa batas, ya, kamu dikuasai oleh hawa nafsumu itu, sekalipun itu bertentangan dengan perintah Allah, itu kamu mengangkat hawa nafsumu itu, menjadikan hawa nafsumu sebagai Tuhan. Orang-orang yang menuhankan ulama, rahib-rahib juga begitu. Allah bilang darah haram, ulama bilang darah halal. Kamu turuti ulama itu, kamu mentuhankan. Nah kalian para pengikut hadis, coba baca Quran itu, darah haram, diharamkan kamu makan darah. Tapi kamu kalau mengikut hadis, Muhammad itu ketika ada orang minum darahnya dibilang begini, haram tubuhmu disentuh api neraka. Coba itu, apa Muhammad peduli dengan ayat Quran? Saya nggak percaya Muhammad ngomong gitu. Tapi orang-orang membuat cerita semacam itu dan kalian percaya dan kalian turuti. Makanya jatuhlah kalian kepada pentuhanan Muhammad ketika kalian menuruti sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. Di dalam Al-Quran dikatakan apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Disuruh kamu sama Quran berkata yang benar. Tapi kalau kamu baca hadis apa? Boleh kamu berdusta dalam 3 hal. Yang mau kamu turutin siapa? Allah, Muhammad, atau Allah Muhammad? Allah Muhammad bareng-bareng Muhammad duluan, Allah duluan, Muhammad duluan. Yang mana?
Makanya orang-orang Makanya habis waktunya. Cepat banget waktunya habis. Giliran gua ngomong waktunya. Apa sih lu tuh dasar lu bapak-bapak sayur. Lihat timer lu kosong timer lu, lihat tuh. Ya, Muslim silakan. Saya terakhir 30 detik. Silakan Gurunda. Saya sebentar aja. Ya, jadi gini, Dis. Tuhan menurut KBBI sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa. Adakah kemudian umat Islam itu mendudukkan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai yang maha kuasa? Nggak ada. Apalagi tadi sembah atau menyembah. Nyembah itu berlutut seraya datang kepadanya untuk bersimpuh di hadapannya, mempertuhankan, mengagungkan, menganggap dirinya adalah pencipta. Itu sembah menurut KBBI, itu Tuhan menurut KBBI. Yesus lolos di sini. Lolos Yesus, baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak lolos karena umat Islam tidak pernah berlutut untuk mempertuhankan, menganggapnya sebagai pencipta. Umat Islam kemudian tidak pernah mempertuhankan dan menyembah Rasulullah berdasarkan dengan definisi KBBI terkait dua kata tersebut. Tuhan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa. Rasulullah Muhammad SAW tidak diberlakukan demikian. Menyembah, berlutut, bersimpuh di hadapannya, menganggap oknum tersebut sebagai pencipta. Umat Islam tidak pernah menganggap demikian. Gugur apapun narasi yang kamu bangun. Mau kau pretelin lidahmu sampai putus pun itu tidak akan kena. Nah, sedangkan Yesus dituhankan, kena. Tuhan bagi Yesus kena bagi Kristen. Sembah bagi Yesus kena bagi Kristen. Mau Anda mengatakan Tuhan definisinya beda, nyembah definisinya beda, umat Islam tidak paham apa arti Tuhan, apa arti nyembah, derita loh. Sekarang faktanya Yesus yang manusia, mantan mayat itu kau Tuhan kan, kau sembah, dua-duanya kena. Mau lari kemana kamu? Nah, sekarang saya titip pertanyaan buat Edis. Apakah Edis tidak mempertuhankan, tidak menyembah Yesus? Jawab. Tolong host dikonsenkan ke pertanyaan saya ini. Apakah Edis tidak mempertuhankan, tidak menyembah Yesus, tidak mengilahkan Yesus? Ah, kalau dia mengatakan tidak, itu bohong, bullshit. Dia nyembah mantan mayat. Silakan yang lain. Siap. Lanjut teman-teman. Bang Neflos atau Bang Ali, silakan. Boleh dibesarkan layar saya? Sisanya 30 detik ya, Ustaz. Oh, 30 detik. Saya. Oh, oke, siap. Oke, saudara-saudara. Makna ibadah adalah sebuah definisi yang sangat total, jelas, clear dalam pengertian seluruh muslim yang mempelajari agamanya dan mengerjakan agamanya berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Maka kita lihat apa yang dikatakan makna dari ibadah tersebut. Al-ibadah secara istilah hiya tauhidullah waltizamu syara'i dinihi, yaitu mengesahkan Allah dan beriltizam, yaitu mentotalkan diri secara keseluruhan terhadap apa? Syariat atau hukum-hukum dinihi, pengajaran atau aturan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat ibadah, dikatakan ibadah dalam Islam adalah dikerjakan karena Allah Ta'ala. Yang kedua, mutaba'ah, adanya dalil untuk mengerjakan hal tersebut. Yang pertama, saya ulangi ya, Dis. Dikatakan sebuah ibadah itu ibadah kepada Allah, dikerjakan ikhlasun niyah, mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-mutaba'ah, adanya pengajaran dari Nabi Muhammad untuk melaksanakan perkara tersebut, perbuatan tersebut sebagai bentuk mendekatkan diri atau beriltizam kepada hukum-hukum Allah. Jika dikerjakan tanpa pengajaran Nabi Muhammad, itu tidak disebut ibadah. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa
pengajaran Allah Subhanahu wa taala tersebut diturunkan melalui Al-Qur'an, dan Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad menyampaikannya kepada manusia. Maka wasilah Nabi Muhammad adalah nabi, pembawa berita. Itu adalah definisi yang paling sederhana dan mudah dipahami oleh setiap orang yang jujur terhadap akalnya. Namun, orang-orang yang telah terperosok membawa beban psikologi mempertuhankan anak manusia dengan mencari remis bahwa agama lain juga sebenarnya mempertuhankan manusia, ia berputar-putar lidah, bermain-main kata untuk mencari kesenangan atau berlipur lara menghibur diri, yang sebenarnya membawa beban sangat besar untuk mempertanggungjawabkan secara akal dan kewarasan bahwa dia apakah mempertuhankan manusia atau mempertuhankan Tuhan yang esa sebenarnya. Jadi beban psikologi itu memang berat, saudaraku. Silakan dilanjutkan, Bang Hendy. Ya, edis bukunya tidak laku, edis denomnya nggak jelas, edis pengemis nasi bungkus, edis musuh Kristen, dan channel tidak laku. Edis harus menjelaskan Yohanes 6:56, di sana Yesus memerintahkan minum darah dan makan dagingnya. Tolong moderator nanti suruh jelaskan Yohanes 6:56 itu. Sudah berapa kilo daging manusia yang dimakan oleh Edis, dan sudah berapa liter darah manusia yang telah dia minum sebagaimana perintah 6:56 Yohanes itu. Moderator, kalau ini nggak dijawab, lebih baik kita singkirkan Edis di permukaan sini, karena nanti juga melebar kemana-mana. Jadi nanti kalau tidak dijawab pertanyaan saya ini, moderator, ya tolong dihentikan. Ingatkan Yohanes 6:56. Berapa kilo dan berapa liter yang diminum dan yang dimakan. Terima kasih. Oke, silahkan Edis ditanggapi pertanyaan pertama dulu dari Gurunda Zuma tadi. Semoga Edis masih ingat. Edis, kalau nggak kuat lambaikan Ya. bendera, nggak apa-apa. Kami paham kok. Kami paham. Enggak, kalian kalau Saya juga nggak udah tahan, mulai mual saya kok. ngomong. Enggak, kalau kalian udah nggak tahan kalau ngomong biar lambaikan Iya, tangan. muter-muter. Gimana? Iya, memang benar. Ampun, kita Gimana? muter-muter Ini mulu. tadi waktu Tadi fokus. fokus. Tadi kalian yang ngomong, Ya, fokus, saya fokus. diam ini. Giliran Udah, saya diam aja, ngomong, jalankan- jalankan teman, Gimana? jalankan teman. Edis ini yang ngomong Nah, ini, gimana? yang ngomong ini untuk menengahi. Tadi pertanyaan Gurunda Zuma, tolong langsung ditanggapi. Itu yang pertama. Yang kedua, Ya, pasang aja pertanyaan waktu diselebeh. pasang Oke. aja. Kalian ngomong tadi Iya. saya diam kok. Stop, Gimana? udah. Gimana? Oke, langsung. Baik, terima kasih ya. Jadi saya tanggapi satu persatu ya. Zulkifli ya, kamu sudah mengakui kalau Muhammad itu Tuhan ya. Nanti kalau masuk Bible, Muhammad itu jatuhnya Tuhan gitu. Karena Tuhan dalam Bible itu Tuhan. Dah, selesai di situ ya. Nah, kemudian yang kedua, saya tanggapi lagi kamu masalah mengenai kamus besar bahasa Indonesia. Gini Kifli, masalahnya Quran dan Bible itu tidak ditulis menurut kamus besar bahasa Indonesia. Ya, jadi bahkan kamus besar bahasa Indonesia itu adanya nanti beribu-ribu tahun setelah Bible dan Quran itu ditulis. Ya, jadi kamu membawa sebuah premis yang sama sekali tidak masuk akal ya, mendefinisikan sesuatu berdasarkan sesuatu definisi yang baru ada kemarin sore. Baik, kemudian si Ali ya, saya sayangkan sekali Ali ini. Udah saya bawa kemarin ke forum internasional tapi nggak naik-naik kelas. Ali ya, saya nggak tahu ya apakah Muslim ini dia punya subtle mind ya. Subtle mind itu adalah sebuah pola pikir yang bisa membedakan, ibarat kata dia bisa menghitung rambut itu ada berapa gitu ya. Jadi kemampuan untuk membedakan sesuatu yang sangat beda sekali tipisnya ya. Jadi gini ya, yang dibahas Ali itu mentuhankan Allah, yang saya bahas itu mentuhankan. Yang dibahas Ali ibadah kepada Allah, yang saya bahas itu ibadah, bukan ibadah kepada siapa. Ibadah kepada Allah lain lagi Ali. Ya, yang saya bahas itu ibadah dalam pengertian umum. Apakah orang tidak ada yang beribadah kepada berhala? Apakah orang tidak ada beribadah kepada bulan? Apakah orang tidak ada beribadah kepada patung-patung Tuhan mereka? Ada. Makanya saya bilang tadi sama kamu, tolong definisikan apa itu ibadah. Ibadah adalah bla 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 bla. Bukan ibadah kepada Allah adalah bla bla bla. Ini yang saya bilang. Kalian itu tidak punya subtle mind. Susah
Ya susah ngomong sama kalian. Makanya saya udah pensiun debat sama orang-orang Indonesia itu udah pensiun sebenarnya. Karena apa? Nggak punya bahasanya juga bahasa Indonesia itu terbatas. Ya sulit menyampaikan dalam bahasa Indonesia kita yang terbatas ini. Nah kemudian masalah siapa tadi yang bilang menturuti ya si Handi tadi ngomong di sini ngomongnya cuma karena udah nggak punya argumen lagi dia bahas di situ. Dia tanya berapa liter darah yang diminum. Orang Kristen tidak ada yang meminum darah Yesus darah sungguhan atau memakan darah Yesus, memakan daging Yesus daging sungguhan, nggak ada. Ya, yang dilakukan oleh orang Kristen adalah menuruti apa yang dikata Yesus ketika di dalam perjamuan terakhir Yesus mengatakan begini, inilah tubuhku sambil mengangkat roti. Inilah Stop dulu moderator, stop dulu, stop. Mengatakan Ya, stop dulu moderator. Ya, stop dulu. Waktu di stop dulu. Waktu di stop dulu. Stop dulu. Baca dulu Yohanes 6:56. Stop dulu. Oke. Stop dulu. Yohanes 6:56. Yohanes 6:56. Baca dulu. Oke, saya baca. Stop dulu. Yohanes Stop dulu. 6:56. Baca dulu stop 6:56. Time di timer di stop dulu. Ngeri. Oke lah, saya permisi dulu. Kamu melintir. Nggak jawab pertanyaan. Yohanes 6 nomor 56, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Yohanes 6:56 kan? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan Berkabur sama diselebes lo ya. Memelintir data. Saya baca. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Daging Yesus, Dedis, darah Yesus lu diperintah minum. Kalau kamu mau di dalam Yesus, kau harus makan dagingnya, Edis. Pasti kau kabur di sini kau ya. Kena kau, Edis. Sekarang kembali ke Ustadz saya, Bang Juma juga menjelaskan, katanya ibadah itu bukan kepada Allah. Memang ibadah kepada siapa? Ini gelaran Bang Juma dan Ustadz Ali. Lanjut. Ayo, kalau ada Kristen yang berani naik 2 orang silakan. Silakan Gurunda. Diluruskan, jangan dulu naik. Ini harus diluruskan. Lah kemana? Oke, siap. Lu kabur. Waduh. Ibadah itu tujuannya cuma satu tujuan. Hanya kepada Allah saja ibadah itu. Masya Allah. Kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, taatnya kita kepada beliau itu bukan ibadah kepada beliau, tapi ibadah kepada Allah. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Jadi ketaatan kita kepada Rasul itu adalah ibadah kita kepada Allah. Karena itu adalah perintah. Perintah dari mana? Perintah dari Allah agar kita taat kepada Rasul. Ketaatan kita kepada Rasul adalah ibadah, ketundukan terhadap perintah kepada Allah. Itu. Jadi ibadah itu selalu fa'budani, selalu merujuk kepada dirinya, kepada Allah. Perintahnya itu nyembahnya hanya kepada aku, kepada Allah, bukan kepada yang lain. Lalu kemudian terkait dengan pertanyaan saya tadi, apakah kamu mempertuhankan, menyembah Yesus? Apa jawaban beliau? Tuhan ketika masuk ke dalam Bible menjadi Tuhan. Ini jawaban apa ini? Hanya itu yang dia katakan. Apakah kamu mempertuhankan, apakah kamu menyembah Yesus, mempertuhankan atau menyembah Yesus? Jawabannya, kata Tuhan di dalam Bible jadi Tuhan. Memang orang rusak memang beliau ini. Jadi kesimpulan saya di tema ini ya, beliau yang minta, beliau sama sekali tidak ada membahas tentang mayat Yesus. Ada teman-teman dengarkan dia membahas mayat Yesus? Enggak berani. Tidak ada. Enggak ada. Saya menyajikan data dalil di dalam kitabnya mereka, di dalam kitabnya si Edis tadi. Betapa banyak data yang saya bacakan, dalil yang saya bacakan tentang mayat Yesus, Ada dia itu tanggapi? Enggak ada. Enggak. Izin sebentar. Bahwa Asidik turun dulu, Asidik. Kenapa? Asidik turun dulu. Turun aja dulu baru naik lagi. Iya, kena pelanggaran saya. Silakan Gurunda. Iya. Diam. Lanjut. Jadi artinya bahwasanya fakta ketika beliau minta tema bahwa siapa yang menyembah mayat, itu udah keseleo dia. Tadi ingin memojokkan umat Islam, ingin membuktikan
bahwa antara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam versus Yesus, Yesusnya terangkat jadi nggak mayat lagi, sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu masih menjadi mayat. Itu yang ingin dia oles oleh si mesin rusak yang tadi. Padahal faktanya, mau sekuat apapun dia menarasikan asumsi terhadap Al-Quran dan hadits, tidak akan sampai kepada keadaan umat Islam mempertuhankan atau menyembah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lucunya adalah kita yang tidak menyembah Muhammad SAW dituduh menyembah. Dia yang faktanya menyembah mantan mayat mencoba untuk menyembunyikan identitas mereka sebagai penyembah mantan mayat. Inilah kegilaan orang-orang kafir. Inilah kegilaan si Edis ini. Oleh karena itulah kemudian rekan-rekan sekalian, ya kita lihat ke depannya kalau bisa Edis ini tidak usah lagi dikasih panggung gitu. Karena beliau terlalu besar kepala, beliau terlalu besar mulut. Sebentar itu dinarasikan, oh tadi saya dikeroyok 7 debater muslim, di antaranya ada Bang Zuma dan seterusnya. Itu akan di framing itu. Itu akan disiarkan kemana-mana bahwa dia merasa hebat gitu. Padahal narasi yang kita bangun tentang mayat Yesus itu tidak disentuh sama sekali. Pertanyaan saya, apakah dia mempertuhankan Yesus, menyembah Yesus? Tidak dijawab. Hanya dengan kata Tuhan, kalau dalam Bible itu menjadi Tuhan. Ini apa jawaban apa ini yang kayak begini-begini? Ya. Sedangkan sekali lagi sahabat, sedangkan kalau kita melihat ajaran Islam asalnya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diwahyukan melalui malaikat Jibril. Ajaran Kristen mempertuhankan mantan mayat itu dihasilkan dari pengajaran Paulus. Harusnya yang dijadikan sandaran di sini adalah Yesus, Rasulullah Muhammad SAW versus Paulus. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan Islam, taat kepada Islam, mentaati kepada ajaran Rasulullah, dituduhkan menyembah kepada Rasulullah. Harusnya mentaati ajaran Paulus berarti menyembah kepada Paulus. Itu poinnya. Jelas itu. Pembedanya kemudian adalah Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah. Paulus menerima wahyu dari Yesus. Tidak. Itu. Kemudian apa yang dikatakan oleh Edis tadi, bahwa umat Islam itu terbukti mempertuhankan baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu oleh karena kita mentaati beliau. Sekali lagi saya katakan, perintah di dalam 1 Korintus 11 nomor 1 harus mentaati Paulus, meneladani Paulus, sebab Paulus juga itu adalah Kristus. Kemudian di dalam 1 Raja-Raja 2 nomor 3, di situ juga harus mentaati Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini kesimpulan saya teman-teman, bahwa umat Islam taat kepada Rasulullah Muhammad SAW tidak dalam kaitannya ibadah kepada Rasulullah, tetapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Kristen terciduk mempertuhankan anak Maria yang pernah menjadi mayat. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih. Siapa lagi nih? Oh, saya dulu. Oke. Boleh ku tanggapi? Bentar dulu. Boleh ku tanggapi dulu. Bentar dulu. Belum. Seger bentar dulu ya. Tahan dulu ya Seger ya. Anteng-anteng dulu di situ. Oke, makasih. Lanjut Bang Handi. Saya dulu ya. Di sini ada saksinya. Edis itu pengemis nasi bungkus. Channel nggak laku, buku nggak laku. Bukunya laku pun itu dipaksa orang beli gitu ya. Itu satu. Kedua, topik yang dari awal itu tidak pernah membahas Roma 14:9. Yesus kan mati dulu. Setelah dia mati baru jadi Tuhan oleh Paulus. Mestinya dia akui bahwa benar Bang Joma, saya ini menyembah mantan mayat. Tapi dia tidak akui. Topik yang dia bawakan topik bunuh diri buat si Edis. Makanya terakhir kan endingnya itu kabur. Kenapa? Jelas di sana Yesus itu terangkat ke surga bersama fisiknya semua. Waktu dia menurut kisahnya itu bangkit dikira hantu, membuktikan minta ikan goreng dimakan. Markus 16:19 terangkat sama fisiknya ke surga. Sampai detik ini Tuhannya Edis itu masih punya fisik yang pernah disunat di muka bumi. Masih tidak ada yang berani gantikan itu. Artinya apa?
Edis ini penyembah mantan mayat. Terus di framing lagi kita ini bahwa kita minum darah manusia, kan begitu dihalalkan. Kalau di datanya sendiri di Yohanes 6:56 tadi yang membuat dia kabur, kenapa? Dia membelok-belokkan apa yang tertulis di sana. Jelas di sana tertulis, teman-teman. Saya baca lagi. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kata-kata beginian tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Tapi ini Yesus berkata. Makanya saya minta dijelaskan sama Edis. Berapa kilo daging manusia yang kau makan dan berapa liter darah manusia yang kau makan? Bukankah imanmu berdasarkan pertumpahan darah Yesus di tiang salib? Ini dia tidak akan bisa menjawab, dan siapapun sulit menjawabnya. Jalan keluarnya adalah kabur padahal waktunya masih ada. Saya sengaja tadi stop supaya dia jawab pertanyaan Bang Juma dan pertanyaan kami begitu. Itu sih dari saya. Semua kedepannya saya setuju dengan Bang Juma. Saya rasa semua teman-teman si Edis ini nggak usah dikasih panggung lagi karena itu ilmunya cuma itu aja. Mengaku pakar Al-Quran tidak bisa membaca dan seterusnya dari dulu sampai sekarang. Terima kasih dari saya. Semoga kedepannya melayani orang ini lebih baik kita tidur ngopi bareng daripada diskusi sama orang yang tidak waras. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bang Handi. Tapi jujur baru kali ini saya juga mendengar. Oke, Bang, aku tanggapi. Kores mau ngasih data. Bentar dulu. Ya, Bang Kores, saya 2 detik aja ya. Saya 2 detik. Oke, boleh. Nah, jadi gini. Segar makanan lu mencret pakai mie kuah. Ngeng. Jadi karena ada instruksi dari sensei-sensei kita ini, guru-guru kita, oke. Jadi room kita yang nggak usah ya diterima sama si Edis Asumsi itu, karena dia udah nangis-nangis ya, ribuan kali udah nangis-nangis si Edis itu, Edis Asumsi. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Kores. Jadi kalau dilihat di awal Edis itu sempat nggak mau pakai topik yang ini gitu pas aku naik karena dia sempat emosi pengen ngajak berantem kayak gitulah gara-gara datanya dia itu malah membunuh diri Yesusnya malah menjadi gelar. Kan dia bilang kalau mentaati itu artinya tunduk. Nah kalau tunduk itu ya jadi Tuhan gitu. Oh ya udah gua ikutin apa yang lu mau. Sekarang kita lihat biblos lu. Gue baru ngerti ketika lu mengucapkan begitu, maka suami-suami orang Kristen itu sebenarnya adalah Yesus itu sendiri. Apa sih kamu ngomong kok nggak nyambung? Oh nggak nyambung, ya udah coba lu baca Efesus 5:22. Nah di sini ada begini, hai istri, tunduklah kepada suami. Nah itu ya, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Jadi Yesus tuh ya. Jadi kalau pakai konsepnya Edis, yang hancur itu adalah para wanita-wanita Kristen, karena wanita Kristen nanti harus beriman bahwa suaminya ini Yesus gitu. Tewas di sini langsung. Tapi belum cukup sampai situ bubuk ya. Satu lagi yang akan menjadi Yesus gitu di dalam keimanan Kristen. Siapa dia? Di sini Efesus 6 nomor 5. Hai budak-budak, taatilah tuanmu yang di dunianya dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Kores ini khusus ke Edis. Tidak semua Kristen setuju dengan Edis. Khusus ke Edis saja. Iya, ini khusus ke Edis. Jadi kalau ke Edis, kalau kita pakai konsep keimanan Kristen Edis, maka orang-orang yang punya pembantu dan wanita-wanita yang mempunyai suami Kristen, maka mereka ini adalah menikahi Yesus dan menjadi pembantunya Yesus gitu, menjadi ART-nya Yesus. Ini dalilnya Efesus 6 nomor 5 sama Efesus 5:22. Makanya si Edis tadi sempat pengen ganti topik di awal-awal gitu. Jadi gini artinya istri Edis menyembah Edis gitu ya. Nah, istri Edis menyembah Edis karena Edis adalah Tuhan Yesus secara konsep Edis. Gitu. Dah lah itu aja paling.
Oh sama apa? Oh ya sama Bang Hani, ini aku sempurnain ya. Kalau misalnya mereka nyaut soal ini, soal apa ya? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Oh, ini itu simbolis. Ya kores, sekarang aku lagi kores. Simbolis itu. Tunggu dulu, kecoa gereja itu. Gua lagi ngomong. Dengarkan dengan baik. Nah, di sini kan dibilang gini, oh itu simbolis. Kata siapa simbolis? Kalau ini simbolis, terus kenapa Tuhan kalian yang keempat yaitu Paulus berkata begini? 1 Korintus 11:27. Jadi barang siapa yang dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Tuhannya berdarah, punya darah, berdarah-darah. Tuh. Itu jadi ini izin sebentar, Tuhannya izin tuh sebentar. asli ada darah gitu. Ya, Cip, ini lanjut. ada terangkan mau naik gimana? Naikkan aja Oke, kalau berani. gantian saya aja. Bes yang Terangkan lah nyimak. pelawak. Enggak usah. ganti terangkan itu. Seger-seger Oke. ini gak ada ilmunya, kemarin aja menfitnah dia, penipu Oh ya, dia. siap. Aduh. Siap. Turunin aja itu. Turunin Iya. coba, segar-segar turunin. Ger. Tapi Coba. Ger, oi. Tuhan kok doyan kawin. Oi. Iya, sebentar dulu. Tuhan lu doyan kawin, Ger. Dia Oi. Ya biarin dulu dia ngomong. Segar kalau nggak bener ya turunin. Apa? udah nggak bener dia. Tadi malam aja dia nggak sanggup membuktikan fitnahannya kok. Udah turunin aja, nggak ada Oh gunanya. iya, semalam. Maaf ya, guru saya bilang. Maaf. Ya, Ger, turun, Ger. Tuhan kok Nanti aja lu, Ger. ini seger-seger bos. Jangan kepanasan. Rendahkan dulu. Minum ke turun. Kita buka topik baru. minum kencing Yesus. Siapakah Walah. topik hari ini ya, dengerin ya. Topik hari ini siapakah yang menyembah mantan mayat? Itu topiknya Bang dari awal tadi ya. Ini belum selesai. Siapakah yang menyembah mantan mayat? Kalau nggak punya ilmu nggak usah masuk. Kalau punya kira-kira silakan. Kembali ke topik. Iya itu kan definisinya tadi kan dia bilang menyembah mantan mayat. Ku bilang dia menyembah mayat dan jadi cacing lagi mayatnya. Nggak tahu di mana mayatnya sekarang. Dia udah Jadi diturunin. cacing lagi. Suaranya di mana nih? Kamu plaza dia udah turun masih di luar dia. Lu jadi Roh Kudus, masih ada di atas. Badannya di live comment, suaranya masih di komal. Oke, kembali ke topik. Ada terangkan kalau Iya mau kan? terangkan mau. Kau diam dulu. Pak terangkan mau masuk topik ini apa Mencret tidak? kalian dapat Benar ya. aku. Gimana cara Bagus hilangkan? lah. Iya, nggak bisa diturunin, nggak Bentar, ada soalnya. dilihat yang namanya di Nggak ada, ini nggak ada, adu, nggak ada. terus dikeluarin. Ya udah nggak apa-apa, cuek aja orang signalnya nggak benar juga kok. Apakah Pak terangkan mau masuk topik ini sebenarnya siapakah yang menyembah mantan mayat? Nanti Bang Juma yang hadapi gitu ya, yang terlalu banyak muslim juga. Monggo. Oke monggo katanya Bang Juma. Kita buktikan siapa yang menyembah mantan mayat. Pak terangkan mau melanjutkan edis Bang Juma, silakan. Oke, silakan Gurunda. Aduh, berapa mesin yang harus kita perbaiki hari ini? Ya, silakan bangun narasi Anda untuk membantu si Edis yang udah kabur bahwa Kristen tidak menyembah mantan mayat. Silakan Bang terangkan. Oke, jadi Silakan Bang terangkan. karena saya adalah seorang pengajar dan pengajar itu harus rasional dengan tema, dan tema itu harus dikaji secara etimologi. Bagaimana kita akan membahas ada beberapa kata dari tema ini, yaitu penyembah mantan mayat. Sebenarnya perlu mungkin saya akan tambahkan penyembah bangke barangkali sekalian gitu. Jadi kalau ke kami mungkin penyembah mantan mayat, barangkali ke muslim adalah penyembah bangke begitu. Nah, saya mau kaji dulu dalam perspektif iman kami dari tema ini. Adapun beberapa kata, yang pertama adalah penyembah, yang kedua adalah mantan, dan yang ketiga adalah bangke atau mayat. Nah, tentu kalau kita mengkaji kata menyembah dari sisi kata, Saya potong dulu Pak terangkan, apakah mayat itu bisa disebut juga bangke?
Kok dipotong? Enggak, ini diluruskan dulu. Mayat itu bisa disebut bangke. Ini dulu baru Anda lanjut. Iya, mayat ya bisa jadi bangke lah. Oke, baik. Oh, Nanti berarti Bang Juma pernah jadi luruskan. bangke, oke. Oke, enggak apa-apa. Lanjut terus. Ditulis itu. Mayat bisa juga jadi bangke katanya. Lanjut. Lanjut, Pak. Statement berbahaya ini. Itu nanti ada ayat bunyinya kami tidak menemukan bangke Tuhan. Jadinya Ya nggak apa-apa Pak Dek. Kena dia nanti. Makanya statement dia nggak perhitungkan. Terusin Pak, Oke. terangkan. Ya. Jadi ketika kita mengkaji tiga kata ini, yang pertama adalah menyembah. Menyembah harus kita pahami dari sisi yang pertama secara definisi. Baru yang kedua adalah dari gestur dan gaya style cara pelaksanaan penyembahan tersebut. Nah, poin yang pertama dulu. Secara definisi, tentu penyembahan adalah sebuah sikap dari hati, dari pikiran, dari jiwa. Untuk kita berikan penghormatan kepada seseorang yang kita sembah. Kalaulah contoh kita menyembah kepada Allah dalam konteks Islam atau kepada Yesus dalam konteks Kristen, maka tentu penghormatan ini yang kita buat. Nah, sekarang kalau kita lihat poin kedua dari pengertian penyembahan secara gestur, maka kita akan lihat dalam seremonial Kristen dan Islam. Menurut saya, konkret daripada seremonial Islam, menyembah adalah ketika mereka sholat. Dan klimaksnya adalah ketika mereka pergi ke Masjid Ar-Raham yang ada di Arab sana. Masjid Ar-Raham. Dari sana mereka... Sebentar Pak terangkan. Ini belum sanggah menyangga. Perkuat dulu statement Anda sesuai kekristenan, baru Anda nyebrang. Iya, makanya saya sedang mengkaji secara ilmiah. Enggak, perkuat dulu intern Anda, Bro. Ya, dulu. Judul ini, jadi gambaran definisi, gestur, dan contoh-contoh. Nah, itu contoh yang ada di Islam. Sementara kalau kita lihat di dalam kekristenan, tentu contoh untuk menyembah ini sebagai wujud penghormatan kepada seremonial tidak sama dan tidak ada seperti yang ada di Masjid Al-Haram. Alarm apa itu? Oke, sudah ya. Oke, cukup ya, gantian dulu ya. Belum, dua lagi. Iya, gantian dulu. Yang kedua Mayan. Yang kedua mantan. Oke. Mantan adalah berarti istilah pacaran jika dia pernah menjadi pacar saya dan dia bukan lagi pacar saya, maka dia bukan lagi sesuatu yang berhubungan dengan saya. Oke. Artinya kalau disebut mantan berarti tidak lagi berhubungan dengan dia. Yang ketiga disebut mayat. Ketika disebut mantan mayat berarti dia sudah tidak ada lagi, mati, dan ini tema sangat mendukung original 100% menyatakan ketuhanan Yesus mantan mayat, bahwa dia tidak berhubungan lagi sama mayat. Kepanjangan ini baru opening statement. Tar dulu, ini Sandy ini motong-motong orang lagi ilmiah, orasi ilmiah. Masih ada waktu Anda nanti, pakai timer aja deh nanti ya, pakai timer. Habis ini pakai timer ya. Habis ini pakai timer nanti. Ya. 5 menit, 4 menit. Iya, ya, orasi ilmiah saya ini dulu. bukan kelamaan orasinya Anda ini nggak mau kelamaan. Sebentar, Anda mau diatur atau tidak? Iya, maksudnya kan tadi Juma sudah ngasih saya memberikan pembukaan. Jadi Saya kasih, akan tapi ini memulai. udah panjang, Pak. Juma, berhubung kan belum ada timer. Jadi izinkan dulu saya selesaikan, tinggal sedikit. Udah selesai, ini. Pak. Nanti habis ini kan masih ada waktunya habis ini. Oke, ya udah lanjut, diatur. lanjut. Masa Anda ini minoritas di Indonesia nggak mau diatur sih? Bagaimana kalau Anda jadi pemimpin? Pak kau ini bikin naik darah aja kan? Oke, lanjut. Oke, terus standby ya. Jadi kita fokuskan ini Mak, bahwa mayat itu adalah bangke. Saya baca data satu dulu ya. Setelah Lukas 4:3, setelah masuk maka didapatinya bahwa bangke Tuhan Yesus itu sudah tiada. Setuju ya? Dia tadi setuju loh. Mayat diganti bangke. Jadi bangke Tuhan Yesus sudah tiada. Itu statement kamu ya. Setiap mayat diganti bangke. Itu menurut kamu gitu. Silakan Bang Juma.
Kena kan lo sama gua. Lanjut. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini sesi lanjutan ya dari tadi terkait dengan larinya Edis membahas tema mayat ya. Jadi saya luruskan dulu, tema ini keliru sebenarnya. Kenapa? Karena di Islam itu sasarannya ketika dikatakan menyembah bangke itu tidak kena. Kenapa? Pertama, Islam tidak menyembah mayat ya, karena tidak menyembah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tidak kena. Islam tidak menyembah bangke. Kenapa? Karena baginda Rasulullah Muhammad SAW itu bukan hewan. Sementara bangke itu identik dengan tubuh yang sudah mati, yang ada pada hewan. Nah, yang dikatakan hewan itu, coba kita lihat. Saya mau tanya nanti kepada saudara, terangkan. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba, ini anak domba ketika dia mati, apakah boleh dikatakan itu adalah bangke? Kan itu ya. Itu yang pertama. Kemudian di dalam Wahyu 5 nomor 6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan tempat makhluk itu dan tengah-tengah tua itu seekor domba seperti disembeli. Ini seekor domba ini setelah disembeli apakah boleh disebut sebagai bangke? Ya, karena bangke itu selalu identik dengan hewan. Belum ada manusia disebut bangkai manusia, enggak ada. Yang ada itu bangkai hewan. Nah, di kitab saudara ini ada seekor anak domba disembeli. Apakah setelah dia disembeli mati, ya, itu boleh disebut sebagai bangkai? Ada bangkai hewan yang tergeletak di dalam kuburan Yusuf Arimatea. Ini Anda yang memilih data ya. Sebenarnya kata mayat ini sudah memberatkan Anda. Anda tambahi lagi kata bangkai, Anda semakin berat nanti. 1 Korintus 5 nomor 7, di situ Yesus disebut sebagai anak domba. Anak domba ini hewan dan dinyatakan dia disembeli. Setelah disembeli apakah dia boleh disebut bangkai? Minta izin dulu ini ke Pak terangkan supaya saya tidak kurang ajar. Karena bagi kami Nabi Isa alaihissalam, Yesus itu adalah orang yang kami hormati, orang yang kami sucikan sebagaimana informasi dari Quran. Tapi kalau saudara ingin menarasikan tentang bangkai, saya izin dulu. Apakah anak domba, seekor anak domba yang disembeli di dalam kitab saudara, setelah dia pada posisi telah disembeli boleh dipanggil, boleh disebut bangkai? Mohon izin, silakan. Klarifikasi doang, silakan klarifikasi. Boleh atau tidak? Bebas-bebas saja, silakan. Kan di sini kecerdasan menganalisa dan mengkaji. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh Banyu Pak. Lanjut. Oke, baik. Berarti jika demikian, posisi Tuhan Anda, jika boleh, ya boleh, saya mohon kepada Pak terangkan agar kiranya lembaga kitab saudara jangan pernah mengganti mayat menjadi bangke. Mohon, karena itu merusak tatanan perasaan, pendengaran dan penglihatan. Matius 14:12, jangan sampai diganti nanti. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil bangkai Yesus dan menguburkan bangkai tersebut, lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Mohon supaya jangan sampai ini terjadi. Di dalam Matius 27 nomor 58, dia pergi menghadap Pilatus dan meminta bangkai Yesus. Waduh, ini ngeri-ngeri sedap ini Pak. Ngeri-ngeri sedap. Kalau bisa, aduh gimana ini Pak Fandi? Dicabut. Iya, dicabut, jangan menggunakan kata bangkai lah. Ya jenazah atau mayat aja. Ini kasihan si Yesusnya, karena biar bagaimanapun kami menghargai beliau. Ya, saya kira begitu. Sementara saya katakan kepada saudara bahwasanya ketika Yesus masih didudukkan sebagai sembahan, sebagai Tuhan, maka tidak ada kekuatan, tidak ada upaya yang ada di dalam kekristenan yang bisa membantah bahwa Kristen itu adalah sekelompok manusia yang mempertuhankan mantan jenazah, mantan mayat. Silakan. Oke, sebelum lanjut kita pakai timer dulu. 4 menit. Silakan pakai timer dulu. Bang Kores monitor. Ada Bang Kores. Itu pakai timer. Bang Kores. Yang lain nggak ada ya? Aku nggak bisa timer. Oke, saya timer ya. Iya, timer dulu. Ya, 4 menit. Supaya adil gitu ya. Oke. Nanti 3 kali 4 menit baru tanya jawab.
Yang bertanya cukup 2 menit, yang menjawab 5 menit. Jangan 12 jam. Gak apa-apa. Enggak kau. Oke. Siap. Belajar dia barusan. Lanjut. Siap. Oke. Siap. Waktu berjalan setelah terangkan mulai. Monggo. 4 menit. Oke. Silakan Bang, terangkan. Oke, saya sekarang ya. Nah, saya akan terus 4 menit ya berarti ya. Saya akan terus Instruksi timernya dibesarin aja, Bang Sidik. Biar saya kecil. Ya, silakan. Ya diulangi dulu ya, kembali ke 4 Gak apa-apa, Ustaz. Apa guru nggak boleh kok? Oh ya dah. Ya. ulang ke nol. Kembali ke 4, nggak apa-apa. Kita kasih dia bonus. Restart dulu, restart. Oke. Timer berjalan, Anda bicara. Oke, jadi kembali saya akan uraikan tema ini. Aku anggap ini adalah sebagai seperti judul skripsi. Jadi saya kaji dulu 3 kata ini. Jadi tema ini memang sangat menguatkan dalam dialog kita ini bahwa memang Yesus bukan mantan bangkai. Bahwa Yesus memang bukan mantan bangkai, ya. Dia sudah mantan bangkai. Dia bukan lagi bangkai. Nah, sekarang saya akan kaji bahwa adapun dikatakan secara Tahan dulu, timer, tahan dulu. Jeda. Resiko dia jangan ditahan, resiko dia nggak bisa. Enggak apa-apa. Terus nah, lanjut lagi. bangkai adalah tubuh yang sudah mati. Ya. Paham ya? Bangkai adalah tubuh yang sudah mati. Jadi seperti yang dikatakan di dalam kamus, sebenarnya pengertian bangkai itu esensinya adalah tubuh yang sudah mati. Hanya di dalam kurung disebut biasanya untuk binatang. Nah, sekarang kan pertanyaannya bahwa kalau di dalam Yohanes pasal yang telah dikatakan bahwa pada hari pertama minggu itu mereka telah melihat kubur Yesus dan bangkai Yesus sudah mantan di sana. Tidak lagi berhubungan dia jadi bangkai. Bahkan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6, Yesus terangkat ke sorga. Maka katanya kepada mereka yang berkumpul di situ, engkau tidak perlu mengetahui dan bla bla bla. Dan setelah itu ayat yang ke-11, lalu Yesus ini terangkat ke sorga meninggalkan mereka dan akan datang kembali. Jadi Yesus Tuhan kami, dia bukan lagi bangkai, dia sudah mantan. Memang tema ini sangat bagus lah. Roh Kudus bekerja membuat tema ini, menarasikan supaya kalian semakin tahu bahwa mantan bangkai ini, yaitu Yesus yang sudah bangkit ke surga ini, adalah sesembahan kami. Adalah yang kami tundukkan, hormati hati pikiran kami kepada dia. Tetapi sekarang yang menjadi pertanyaan, benarkah orang Islam menuhankan Muhammad, menundukkan dan menghormati Muhammad sebagai Tuhan mereka? Yang mana saya boleh katakan, dan tentu Islam dan dalil Al-Quran juga mengatakan Muhammad itu masih ada kuburannya sampai sekarang. Bahkan orang Islam menziarahi kuburan-kuburan Muhammad. Artinya Muhammad ini beda dengan Yesus. Kalau Yesus adalah mantan bangkai, Muhammad masih bangkai. Perikik, stop dulu. Dia masih Perikik, ada stop dulu. di dalam kuburan. Perikik, stop dulu ya. Stop dulu. Dia Stop dulu. Moderator ambil alih dulu. Anda kan sudah mendengarkan. Jangan nyebrangkan istilahmu ke Muslim. Perikik namanya. Kalau istilahmu itu bangke untuk Yesus, silakan pakai. Untuk Muslim tidak pernah memakai istilah bangke kepada mayat manusia. Jadi jangan seberangkan istilahmu ke kami. Ini perikik namanya. Saya bukan istilah saya, itu istilah kamus loh. Istilah kamu. Iya. Istilah kamus, kamu aja. bukan saya. Ya terusin. Jangan nyebrang lagi. Kalau nggak saya stop. Bukan istilah saya itu. Stop. Istilah kamu silakan. Menurut kamus, jangan menyeberang ke Islam dengan kata-kata yang tidak sesuai dengan Islam. Oke, lanjut. Saya mau tanya dulu sama kalian. Belum waktunya tanya jawab. Muhammad mati? Ya, Muhammad mati.
Mayatnya adakah mayatnya? Iya. Di manakah? Di Arab. Apakah itu masih ada sampai sekarang? Iya. Di dalam kamus, orang yang mati itu mayat. Kalau lama-lama dah jadi mayat, ya, ini biasanya memang disebut kepada binatang. Tetapi sisa-sisa dari mayat inilah yang disebut dengan bangkai. Nah, artinya Muhammad itu mayat, dia sudah mati. Jasad. biar. Tetapi kalian sampai sekarang masih mendatangi mayat-mayat itu untuk diziarahin kubur. Nah, sekarang saya masuk kepada esensinya. Saya akan kutip dari pernyataan apa yang sudah diawali oleh Bro Yedis. Bagaimana pertama-tama tadi Edis mengatakan, ketika pengertian menyembah itu adalah seperti waktu habis. Jadi moderator ambil alih dulu sebentar ya, sebelum ke Bang Joma. Istilah Anda terhadap bangke kepada mayat manusia, istilah intern Anda. Istilah Anda jangan nyebrang gitu ya, jangan nyebrang. Karena Bang Joma tidak setuju dengan itu, kami Muslim nggak setuju kalau mayat itu disebut bangke. Oke, Bang Joma silakan 4 menit, monggo. Ya, jadi saudara terangkan di Islam itu sudah sangat jelas sekali kedudukan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah manusia, bukan Tuhan, bukan sembahan. Jadi kalau Anda masih membangun narasi Edis, di mana Edis aja kabur, tapi Anda datang kemudian untuk membahas apa yang membuat Edis kabur, itu artinya buang-buang waktu saja. Membuang waktu. Kami panjang lebar sampai berjam menjelaskan tidak ada Islam itu menyembah atau mempertuhankan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau beliau itu meninggal, lalu kemudian ada mayatnya, ada jasadnya, ada jenazahnya, wajar. Dia bukan Tuhan, dia bukan pencipta. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran mengatakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Akan tetapi bal ahya, mereka itu hidup. Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu hidup. Beliau nggak mati. Ini Al-Quran yang menerangkan itu. Jadi meskipun beliau hidup, kami tidak mempertuhankan, kami tidak menyembah. Sedangkan saudara ya mengatakan bahwa Yesus itu adalah mantan bangkai. Tapi itu wajar sih. Meskipun saya sudah peringatkan, jangan kamu sebutkan orang ini dengan sebutan bangkai, Anda tetap aja menyebutnya bangkai. Karena memang Rasulullah Muhammad, Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya menerangkan bahwa tidak ada seorang rasul pun yang datang kepada mereka melainkan mereka olok. Mereka hinakan, mereka nistakan. Masakan sosok nabi, sosok rasul, sosok Tuhan Anda katakan sebagai bangkai, meskipun itu mantan. Tapi itu saya tidak salahkan sepenuhnya. Karena memang di kitab saudara diajarkan menyebut Yesus itu anak binatang, anak hewan, anak domba. Anak domba mati, ya bangkai. Tapi tolong narasi ini kami nggak kuat untuk mendengarkan. Sebagai muslim kami tidak kuat mendengarkan ini. Tolong narasi-narasi bangkai itu dihilangkan. Jangan pernah bermimpi bahwasanya apa yang ada di internal kami muslim, Islam akan mau menerima rasul yang kami muliakan disebut bangkai. Jangan. Karena itu hanya disifati binatang, hewan. Dan itu hanya ada di agama saudara. Anda semua mengaku sebagai anak-anak domba. Nanti ketika Anda meninggal, Anda adalah bangkai. Kami tidak. Jadi narasi penghinaan kalian terhadap para nabi jangan kamu nisbahkan ke kami umat Islam. Jangan. Tidak bagus itu. Nah inilah makanya saya katakan Islam itu agama rahmat, kalian itu agama laknat. Kalian bangga menarasikan Tuhan kalian yang kalian sembah itu dengan sebutan bangkai. Itu adalah catatan yang menorehkan kezaliman terhadap keturunan Adam kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalian mengatakan dia mantan bangkai. Anda senang dengan ucapan itu. Kenapa? Karena sebenarnya kalian itu bukan pengikut Yesus. Kalian itu adalah pentuhan Yesus. Kalian itu pengikut Paulus. Ya. Kalian menjunjung Paulus dengan ucapan rasul,
Sedangkan Yesus sendiri kalian sebutkan dengan ucapan bangkai. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sekarang fokus kepada tema. Enggak usah kamu itu seakan-akan dosen menjelaskan kata mantan, menjelaskan kata bangkai, itu pekerjaan anak TK. Kamu sudah berhadapan dengan Bang Suma. Oke? Kamu narasikan saja, membuktikan saja bahwa kami tidak mempertuhankan mantan mayat. Itu aja yang kamu coba bantah. Gak usah kemana-mana perginya. Kamu merasa dosen, ilmumu belum, masih jauh. Mungkin dosen di gereja, yes. Sekolah minggu mungkin, yes. Bagi saya, Anda tak ubahnya seperti kucing yang diberi roh. Oke? Silakan. Oke, sebentar ya. Oke, jadi kembali ke topik, siapakah yang menyembah atau menuhankan mantan mayat? Topiknya di situ. 4 menit, nggak kelihatan, turunkan dikit. Nggak kelihatan. Ya, silakan. Oke, jadi jangan tergoncang karena tema ini bagi kami, bagi saya secara pribadi adalah sebuah keunggulan, sebuah kekuatan. Karena kenapa? Ada kata mantan. Tetapi kata mantan ini tentu tidak bisa disematkan kepada Muhammad. Karena Muhammad bukan mantan, dia masih mayat sampai sekarang. Dia masih rebahan di tanah. Saya nggak tahu udah seberapa tulang-tulang, dagingnya, tangannya, mulai dari kepala sampai ke kaki, membusuk atau tidak dia. Tetapi sebagai mayat, apalagi udah ribuan tahun, ya tentu pastilah cacing-cacing pun memakannya. Dan ini bukan analogi saya, bukan buatan saya, karena itu adalah analogi real. Karena kalau yang namanya mayat udah ribuan tahun, pastilah udah jadi debu. Dia ada di sana, dikubur, bahkan dikunjungi. Artinya Muhammad bukan mantan mayat, benar-benar dia adalah mayat. Ya, jadi kalian sebagai orang yang meneladani yang masih mayat sekarang, ya itu versi kalian lah. Tetapi saya boleh katakan, kalau kalian masih bangga meneladani yang masih mayat sampai sekarang, silahkanlah kalian teladani yang masih mayat itu. Tapi bagi kami Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi, yang adalah sang Khalik langit dan firman menjadi manusia itu, dia memang mati, pada hari ketiga dia bangkit. Kalau sebenarnya untuk Yesus, mayat ini tidak cocok. Tidak mungkin ada orang disebut 3 hari jadi mayat. Tentu tidak, karena mayat itu dikatakan ketika orang sudah bertahun-tahun, apalagi sudah ratusan tahun, seperti Muhammad yang sudah jadi mayat, sudah membusuk di alam, di dalam kubur yang sampai sekarang kalian datangi. Tetapi Yesus tidak, dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan sekarang saya akan masuk kepada topik yang lebih spesifik. Siapakah yang menyembah mayat dan mantan mayat? Inilah yang akan saya lebih tegaskan. Kalau masih ada waktunya saya lanjutkan sampai detik-detik di mana masih berakhir waktunya. Nah, tentu Islam selalu di dalam dialog-dialognya bahwa apapun yang dikatakan oleh Muhammad, apapun yang diajarkan oleh Muhammad adalah selalu ditaati oleh Islam. Apa yang menjadi firman yang datang setiap kali dia melakukan sesuatu untuk menguatkan sesuatu itu, maka turunlah ayat. Contoh, kalian sekarang masih mempercayai adanya poligami. Tentu poligami ini tidak pernah kalian ikuti dari nabi-nabi lain. Tetapi poligami ini khususnya dilakukan oleh nabi kalian, menikahi sampai 8 orang atau lebih. Lalu kalian mengikuti
Teng tong. Habis. Teng teng. Sebentar jangan dulu ya, izin. Untuk mencegah mutar balik kemana-mana diskusinya, saya izin ke dua pembicara, boleh nggak langsung sekarang tanya jawab? Yang bertanya 2 menit, yang menjawab 5 menit. Setuju ya Bang Coba daripada begini? Belum, nanti setelah nggak usah ngatur, nggak usah dia mau, kalau nggak mau. Setelah 3 kali Nggak usah, lo mau diatur apa tidak? Dengerin. Setuju Pak Cuma? Langsung tanya jawab aja daripada begini. Oke, baik. Giliran Bang Juma dulu bertanya 2 menit saja, nanti terangkan 5 menit menjawab. Silakan 2 menit. Ya, silakan Bang Juma. Silakan Grunda. Ya, baik. Sebelum saya bertanya, saya hanya ingin menjelaskan bahwa di dalam hadis sahih kan tadi Pak terangkan 4 menit tuh. Oh iya ya, sorry. Ya. Jadi waktunya Bang Juma dulu 4 menit baru jawab ya. Iya. 4 menit. Bentar. 4 menit ya. Sorry. Peserta diam. Jangan ketawa di sini. Kirain Ustaz Sugi lagi ngomong sama siapa? Maaf Ustaz. Bang Juma selesaikan dulu 4 menit baru tanya jawab. Sorry. Lanjut. Silakan. Baik. Jadi hadis menyajikan kepada kami umat Islam, diriwayatkan Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW mengatakan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Ini Rasulullah Muhammad SAW itu jelas mengatakan itu. Bahkan di hadis lain diterangkan kemudian oleh Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda, ketika orang yang hafal Al-Quran meninggal, maka Allah memberikan wahyu kepada bumi agar tidak memakan jasadnya. Kemudian bumi berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa memakan jasadnya sementara kalammu ada di dalamnya. Subhanallah. Jadi kalau yang menghafalkan Al-Quran kemudian, dan kalau para nabi kemudian itu diharamkan jasadnya dimakan oleh bumi, bagaimana dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian menjadi sumber Al-Quranul Karim dan juga sebagai khataman nabiyyin. Jadi hayalan saudara itu tertolak. Kemudian ketika berbicara mengenai ketaatan kami kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, ini sudah kami nyatakan bahwasanya kami mempersaksikan beliau sebagai Rasul Allah, bukan sebagai Allah, sebagai Rasul Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau hanya Rasul, beliau hanya utusan, beliau bukan Allah Azza wa Jalla. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi ketaatan kami kepada beliau sebagai utusan Allah yang mengajarkan ajaran di dalam Al-Quranul Karim, litubayyina linnas, kepada seluruh umat manusia, mendudukkan perkara di mana kami menganggap beliau itu sebagai utusan Allah yang mengantarkan ajarannya kepada kami agar kami mengenal Allah dan menyembahnya kepada Allah. Itu juga disifati oleh Yesus. Ya, dia berfirman, disampaikan kepada Yesus, Yesus menerima firman, Yesus menyampaikan firman. Kemudian ketika Yesus Anda katakan sebagai, tadi Anda mengatakan Yesus itu bukan lagi mayat. Anda mengatakan seperti itu. Seakan-akan Anda itu jijik kemudian mengatakan bahwasanya mayat itu adalah satu kebanggaan. Dia adalah mantan. Bahkan tadi Anda mengatakan beliau itu adalah mantan bangkai. Anda mengatakan bukan mantan mayat. Tetapi pada dasarnya ketika dia bangkit dari kematian, ya, berhenti jadi mayat dia, itu jelas sekali bahwasanya peruntukannya untuk menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Jadi Tuhan Anda yang sekarang ini, mau Anda katakan apapun itu, yang jelas dia pernah duduk sebagai mayat. Apakah kemudian pencipta langit dan bumi ini pernah menjadi mayat? Tidak. Tapi di Kristen Tuhannya pernah menjadi mayat. Anda katakan itu adalah keunggulan. Kalau saya katakan itu adalah kehinaan, itu adalah kenistafaan, itu adalah sesuatu yang menjijikkan gitu. Ada sekelompok manusia bangga mempertuhankan mantan mayat. Ini harus diperiksa otaknya. Ini mesin rusak ini.
Ada makhluk merasa dirinya pintar, cerdas, tapi yang dipertuhankan itu adalah mantan mayat. Ya, semoga kita dan keluarga kita terlindung dari ajaran-ajaran seperti ini. Ini ajaran yang wow, subhanallah. Ya, wajarlah kemudian ketika Yesus mengatakan, "Enyahlah kau daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan." Mantan mayat dituhankan. Habis. Silakan. Oke, kita masuk tanya jawab. Tadi saya lupa kalau di sini sudah 2 session gitu ya. Kalau begitu Pak terangkan dulu, kasih 2 menit. Giliran Pak terangkan dulu yang bertanya. Kalau ada pertanyaan di luar topik saya skip sebagai moderator. Topiknya adalah siapakah yang menyembah mantan mayat, atau siapakah yang menuhankan mantan mayat. Topiknya di situ. Pertanyaan di luar topik di skip. Silakan terangkan, 2 menit bertanya. Ini diskusi disiplin ya. Jadi kalau kalian mengaku Muhammad Rasulullah, itu adalah derita kalian. Kalau kalian mengatakan bagaimana kalam Allah ada pada Rasulullah dan tidak mungkin bumi menelan dia, itu derita kalian. Karena faktanya Nabi kalian ditelan bumi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalian mengakui Muhammad sebagai yang ditaati dan firman turun kepada dia, lalu setiap tindakannya khususnya mengawini orang dipakai ayat bahwa lalu bisa Stop, poligami. itu bukan topik masalah kawin mengawin. Stop. Saya skip, ganti pertanyaan. Udah nggak ada lagi pertanyaan kalau ya begitu. Udah stop. Kalau nggak ada pertanyaan lu tidur. Selesai waktunya Bang Jumat jawab. Stop. Diam. Stop. Reset waktunya. Oke, saya ganti pertanyaannya. Ya. Bagaimana Muhammad yang masih mayat ini udah dimakan cacing, menderita di dalam kubur, kalian masih percayai sebagai nabi? Bagaimana orang seperti ini menjadi junjungan buat kalian, sementara dia masih mayat sekarang, bahkan ditelan oleh bumi? Kalau masih ditelan oleh bumi, tentu tidak pantaslah dia jadi junjungan. Karena dia masih di dalam kelemahan. Tetapi Tuhan Yesus kami tidak lagi di dalam kelemahan. Dia sudah naik ke surga, sudah mengalahkan maut, bahkan sudah mengalahkan kubur. Dia sudah masuk ke liang kerajaan surga yang maha mulia. Itulah yang menjadi pertanyaan saya. Berapa menit lagi? Stop. Mari kita uji ya. Lu diam, ini moderator yang ngomong. Ya, kita uji bagaimana seorang dosen bertanyanya begitu. Bang Juma 5 menit untuk menjawab. Silakan. Apa kurang 5 menit menjawab, apa 10 menit menjawab? Bagaimana? Udah cukup. Oke, lanjut. Bang, ya. Jadi di dalam kitab Filipi ya, dalam kitab Filipi di situ Paulus meminta jemaatnya untuk meneladani, mentaati dia sebagai aspirasi pengajaran spiritual Kristen. Nah, kalau dikatakan ketaatan terhadap pengajaran diidentikan dengan penyembahan, itu adalah sesuatu tindakan yang biasanya yang melakukan itu adalah hanya orang-orang yang tidak memiliki pena, tidak memiliki pendidikan gitu, tidak terpelajar, alias mesin rusak. Rasulullah Muhammad SAW kemudian dikatakan meninggalkan dunia, jasadnya kemudian dikuburkan. Beliau dikuburkan karena beliau manusia, wajar, layaknya nabi-nabi yang lain. Gak ada masalah di situ. Ketaatan kepada beliau laksana perintah Tuhan kepada kaumnya Bani Israel agar taat kepada Nabi Musa alaihissalam. 1 Raja-Raja 2 nomor 3. Gak ada masalah di sana. Tidak ada masalah di situ. Permasalahannya kemudian adalah teman-teman Kristen ini ketika keciduk kemudian mempertuhankan mantan mayat, dia mencari pelampung entah kemana-mana. Pelampungnya pun usang.
mencari data, mengatakan baginda Rasulullah SAW telah wafat dan seterusnya. Ya memang betul dia wafat sebab dia bukan Tuhan, dia bukan sembahan. Beliau hanya nabi, layaknya Nabi Musa alaihissalam. Kami tidak mempertuhankan, kami tidak mengilahkan, kami tidak menjadikan beliau sembahan. Selesai di situ permasalahannya. Akan tetapi meskipun sebagai rasul, sebagai nabi sudah tidak ada jasadnya, tetapi ajarannya, rohnya sampai hari ini masih menemani umat Islam. Apa itu? Al-Quranul Karim. Masya Allah. Kan jelas tuh. Beliau pergi. Ya, tapi apa kata beliau? Aku tinggalkan Al-Quran dan hadis sahihah, as-sunnah. Artinya apa? Kami masih bersama dengan beliau. Ajarannya, ucapannya masih bersama dengan kami. Sedangkan Anda yang menjadi mantan mayat ini, mohon maaf sekali lagi, apa yang menjadi dasar pijakan sebagai oleh-oleh dari beliau kepada Anda? Buku Lukas? No. Markus? Bukan. Matius? Bukan. Surah-surah Paulus? Bukan. Lalu apa yang menjadi oleh-oleh? Gak ada. Gak ada. Yang muncul kemudian adalah Paulus. Sekarang pertanyaan saya, ketika ajaran yang kami taati adalah ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW, lantas kami diidentikan menyembah beliau, kalian menyembah Yesus yang mantan mayat ini, itu disebabkan kalian mentaati perintah Paulus. Berarti narasi saya balikkan kepada Anda penyembah Paulus. Karena Anda mentaati ajaran Paulus. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kau mau mentaati keinginan-keinginan bapakmu. Atas perintah siapa Anda mempertuhankan mantan mayat? Paulus. Atas perintah siapa Anda kemudian mempertuhankan mantan tumbal? Paulus. Mantan sesajen? Paulus. Menuhankan anak Maria? Paulus. Menjadi Kristen, makan babi, tidak sunat, ibadah minggu? Paulus. Kepada siapa Anda taat hari ini sehingga Anda menjadi Kristen? Paulus. Mana mayat Paulus? Di mana kuburannya? Tuhan Anda yang adalah Paulus yang mengajarkan menyembah mantan mayat itu, kemana mayatnya sekarang? Jadi Anda ketika menarasikan hal tersebut, laksana Anda jatuh ketimpa tangga. Udah ketimpa tangga, kena muka dengan air comberan. 3 kali lipat itu. Jadi ketika Anda menarasikan ketaatan kami adalah menyembah kepada Rasulullah, saya katakan ketaatan kalian menjadi Kristen karena Paulus, kalian mempertuhankan Paulus. Tuhan Anda ini yang Anda tuhankan, mengajarkan kemudian untuk mempertuhankan juga mantan mayat. Berapa kali kena celaka Anda? Udah berapa menit? Diam dulu. Berapa menit? Belum. Diam, belum. Masih ada 27. Iya. Oke ya. Jadi jelas Anda mempertuhankan Paulus karena Anda mentaati Paulus. Filipi 11, jadikanlah aku sebagai tauladanmu. 1 Korintus 11 nomor 1, karena aku juga adalah Kristus. Jadi Anda mempertuhankan mayat melalui ajaran Tuhan Anda, yaitu Paulus juga sebagai bapak. Demikian, silakan. Oke, sebentar ya. Sekarang giliran Bang Juma yang bertanya 2 menit. Nanti Pak terangkan yang mengaku dosen ini menjawab 5 menit, kemudian disambung bertanya 2 menit. Silakan Bang Juma 2 menit bertanya. Oke, baik. Pertanyaan saya sederhana, Bung. Anda mempertuhankan, menyembah, mengilahkan mantan mayat. Sorry. Ini tema yang kalian pilih, bukan saya. Justru Anda mengatakan mantan bangkai. Saya nggak berani, nggak sampai hati gitu ya. Mantan jenazah lah ya, mantan jasad kalau perlu, supaya agak sopan sedikit karena lisan Muslim itu tidak terbiasa seperti ini. Anda mempertuhankan mantan jenazah ini itu melalui pengajaran Paulus. Ketaatan saudara kepada pengajaran Paulus ini mendudukkan perkara yang sama ketika Anda menuduh bahwa kami mempertuhankan baginda Rasulullah Muhammad SAW dikarenakan ketaatan kami kepada ajaran beliau. Selesai, final di situ. Sekarang saya balik.
kepada saudara. Pertanyaan saya sederhana. Di manakah kuburan daripada Bapak Paulus yang menggantikan hukum-hukum bapaknya Abraham dengan surat-suratnya yang Anda sekarang jadikan sebagai bapak? Kuburan Bapak Paulus Anda yang Anda taati ajarannya itu sekarang di mana? Saya mau tahu. Oknum yang mengajarkan Anda mempertuhankan mayat ini itu kuburannya di mana? Apakah mayatnya masih ada atau seperti apa keadaan mayatnya? Oknum inilah yang mengajarkan Anda mempertuhankan mantan mayat. Maka kuburannya Anda harus tahu berada di mana kuburan beliau. Kenapa Anda tidak kemudian memperhatikan makam beliau? Apakah orang ini orang hina? Apakah orang ini orang tercela sehingga kuburannya pun tidak layak kalian sebutkan di mana adanya? Tidak layak kalian berikan penghormatan kepada makamnya sekalipun. Tolong tunjukkan di mana kuburan Paulus. Oke, saya nggak usah ulang pertanyaannya, tapi kalau tidak dijawab, moderator akan berhentikan 5 menit untuk menjawab. Kalau sampai tidak menjawab, saya ulang pertanyaan. 5 menit, silakan dijawab pertanyaannya. Silakan. Saya nggak usah ulang pertanyaannya. Anda punya kuping, Anda punya polpen. Iya. Jadi kalau Juma tadi mengatakan bagaimana Paulus mempertuhankan Yesus, itu sudah sangat ajib. Itu sudah sangat benar. Karena memang Paulus itu mempertuhankan Yesus. Sebelum Paulus, ada 12 murid menyembah dan mempertuhankan Yesus. Di dalam Lukas pasal 24, judulnya dikatakan di sana kenaikan Yesus. Pada saat Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka. Tentu yang memberkati itu adalah Tuhan. Tangannya Yesus yang memberkati itulah sebagai bukti bahwa Yesus ini adalah Tuhan yang layak disembah. Moderator stop dulu, moderator stop dulu. Namun sebentar. Saya skip dulu, stop dulu. Saya ulang pertanyaan, artinya anak nggak menulis, dosen kok nggak nulis gitu loh. Pertanyaannya Bang Juma adalah di mana kuburan Paulus dan keadaan mayatnya Paulus bagaimana? Sebelum ke situ kan tadi dia menarasi sesembahan kepada Yesus. Kan berjalan waktu. Anda men-skip, Anda aja nggak tahu pertanyaan pertama. Aduh, skip. Nah, kalau tadi Juma mengatakan Yesus yang mengajarkan penyembahan kepada Yesus, yes, memang itulah yang diajarkan oleh Paulus. Pauluslah pengajar penyembah Yesus. Dan tentu beda mayatnya Yesus dengan mayatnya Paulus. Tetapi sebelum nanti saya menjawab mayatnya Paulus, saya mau menjawab dulu pertanyaannya pertama tentang penyembahan kepada Yesus yang diajarkan oleh Paulus. Namun, bukan saja hanya Paulus yang menyembah Yesus. Di dalam Lukas 24 ayat 51 dikatakan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkatlah ke sorga. Artinya di sini mayat Yesus sudah tidak ada lagi. Kalau Juma tadi kan pertanyaan pertama masih menyebutkan kami penyembah mayat. Dengarkan Juma. Inilah jawabannya. Bahwa di dalam ayat 51 dan ketika ia sudah memberkati mereka, ia terpisah dari mereka. Lihat, terpisah.
Stop timernya dulu, stop timer. Masih ada 2 menit, stop timer dulu. Stop dulu. Maka dia terangkat. Dengerin dulu moderator yang bicara. Saya ingatkan, Anda masih ada 2 menit. Dulu, saya sedang masih ada 2 menit Ya. untuk menjawab pertanyaan saya ulang. Di manakah kuburannya Paulus? Nanti dan bagaimana keadaan? Nggak bisa, langsung 2 menit loh. Detik terakhir. Kalau Anda nggak jawab berarti Anda Di mundur. dalam Lukas pasal 24 waktunya. ayat 52, mereka sujud menyembah kepada Yesus. Nah, artinya di sini 12 murid-murid Yesus sujud menyembah, bukan lagi menyembah kepada bangkai, bukan lagi kepada mayat, tetapi sudah mantan. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Karena kenapa? Mereka sudah menyembah Yesus. Berapa menit lagi? Berapa detik Stop lagi? dulu ya. Pertanyaannya Anda jawab. Berapa detik lagi? 1 menit 21. 1 menit lagi. Oke. Ya. Setengah menit lagi saya orasinya. Nah, artinya bahwa Tuhan kami Yesus memang seperti kita yang katakan, dia adalah mantan mayat. Dia sudah naik ke surga dan 12 muridnya menyembah dia, dan mereka menyembah Yesus yang bukan lagi mayat. Stop dulu, moderator. 1 menit terakhir. Stop dulu, hei. Stop dulu. Berapa detik lagi? 1 menit Anda diberi waktu menjawab. Saya ulang pertanyaannya. Di manakah kuburan Paulus dan bagaimana keadaan mayat Paulus? Anda jawab 1 menit. Berapa menit lagi? 1 menit. 1 menit. Oke. Nanti saya jawab 10 menit terakhir. Ya, jangan dipotong-potong lagi ya. 10 detik terakhir nanti saya jawab. Atau 20 detik terakhir. Oke, lanjut. Buka menit apanya? Timernya. Jalan. Nah, oleh karena itulah, kalau kalian masih mentaati orang yang masih mayat, yang masih ada di dalam liang kubur, tentu ini berbedalah dengan Tuhan kami Yesus yang tidak ada lagi di liang kubur. Nah, kalau nabi kalian, junjungan kalian masih di dalam kubur, Tuhan kami Yesus sudah dia terangkat ke surga dan disembah oleh 12 muridnya. Pertanyaan yang kedua saya akan jawab. Udah berapa detik lagi? Berapa detik lagi? Oke, saya kasih sama Juma deh. Jawaban saya singkat. Tidak ada dicatat di mana Paulus dikuburkan. Sekian, terima kasih. Yang lain sebentar dulu ya. Tampil kamu. Stop. Gak usah ketawa. Beginilah yang mengaku dosen diskusi. Gak layak banget gitu loh, memalukan. Iya. Gak memalukan. Sebagai moderator memalukan. Anda standby dulu ya. Sangat memalukan. Tapi gak apa-apa, nanti Benjoma akan kantor lagi. Giliran Anda bertanya 2 menit. Silakan. 2 menit bikin. Guru Ndazuma berapa menit nih? Enggak, giliran dia bertanya 2 menit, Benjoma menjawab 5 menit. Siap. Kemudian 2 menit Benjoma ya, 2 bertanya menit. 2 menit. Silakan. 2 menit. Silakan bertanya 2 menit. Silakan. Dosen P. Oke. Nah, kenapa kalian masih saja percaya kepada masih mayat dan sampai sekarang masih ada di dalam kubur? Kalian percaya kepada mayat yang seperti itu, dan bahkan yang sudah mayat ini kalian teladani dengan cara hidup dapat firman Tuhan. Ketika hidupnya melakukan poligami, maka turunlah ayat untuk ada poligami. Ketika dia melakukan tidak membahas poligami di sini. Maka kan itu kaitannya dengan perintah. Kan yang sudah mayat ini punya perintah. Tidak membahas poligami kalau sudah kehabisan pertanyaan. Mundur. Iya. Kan yang mayat ini saya sarankan di luar topik. Tadi saya udah bilang skip. Ngerti bahasa Indonesia, dosen? Iya, tentu kalian kan mentaati Bertanya saja
saja bertanya. Waktu Anda tinggal sedikit Iya. bertanya saja. Iya, kalian Sesuai kan topik. mentaati yang masih mayat ini. Kalian kan masih mentaati mayat ini. Tentu mayat ini yang dulu memberikan perintah-perintah kepada kalian untuk kalian taati. Perintah itu kan banyak. Yang diajarkan mayat ini kepada kalian adalah bagaimana Nabi Muhammad sebagai mayat ini mengajarkan. Salah lagi dia. agar Mayat nggak pernah kalian- memerintah, bro. Aduh, gimana kamu ini ngomong kok? Yang sudah mayat ini, kan tadi saya bilang yang sudah mayat ini. Bagaimana yang sudah mayat ini, Nabi Muhammad yang sudah mayat ini, yang sudah di liang kubur ini, yang sudah tidak berdaya lagi ini, pernah mengajarkan kepada kalian tentang poligami. Dan poligami itu kalian dapatkan kan dari Nabi Muhammad yang sudah mayat ini. Habis. Mentaati Oke, persiapkan dulu 5 menit Bang Jumba. Jadi saya sebagai moderator ya. Tawa lagi kau. Dosen ini stop dulu dong ketawa. Dosen ini nih bahasa Indonesia amburadul. Pertanyaan Bang Juma tidak dijawab. Bang Juma 5 menit untuk menjawab, kemudian 2 menit nanti bertanya. Silakan Bang Juma. Iya, sorry. Jadi gini, Pak, terangkan. Ya, ini, waduh, kacau. Timer jalan. Iya. Kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW itu memerintahkan di dalam Al-Quran, ya, Anda menggiring saya keluar topik. Wa in hibstum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulata wa ruba. Lalu apa perintahnya di sana? Ta'dilu alla ta'dilu fawahida. Fa in hibtum alla ta'dilu fawahida. Maka kalau tidak bisa adil, cukup satu. Itu aja perintahnya. Nah, sedangkan ketika Anda berbicara tentang penyembahan, kemudian konsep ketuhanan, kan jelas tuh saudara menyembah mantan mayat. Kan kita sudah pas di sana, ya kan? Anda sudah mengakui memang betul mantan mayat itu sudah terangkat ke langit yang Anda tuhankan itu. Artinya tema kita sudah terpenuhi. Siapa yang menyembah mantan mayat? Kristen. Kan itu poinnya. Ternyata Anda ingin mencari seri. Oh, umat Islam juga harus menyembah mantan mayat atau menyembah mayat. Tapi faktanya kami tidak mempertuhankan beliau. Lalu kemudian narasi yang Anda bangun mempertuhankan itu adalah mentaati ajarannya. Maka saya pun balik bahwa Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kami mentaati ajarannya karena itu instruksi dari Allah. Dan kedudukan umat Islam ketika mentaati ajaran Rasulullah ada pada sentralisasi beliau hanya Nabi, Rasul, sementara yang Allah yang patut dan wajib dan hak untuk diibadahi itu adalah Allah Azza wa Jalla. Selesai. Nah, kembali ke Anda. Anda mempertuhankan mantan mayat karena taat kepada Paulus. Kan itu poinnya. Penyembahan Anda kepada Yesus itu karena Anda mentaati Paulus. Tadi Anda sudah mengiyakan. Paulus yang mengajarkan mempertuhankan Yesus yang adalah mantan mayat, mantan jenazah. Paulus yang mengajarkan bahwasanya orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu tidak ada kebenaran padanya. Roma 7, nomor 5, nomor 6. Kita hidup bukan lagi di bawah hukum Taurat. Kita hidup di bawah hukum kasih. Itu ajaran Paulus. Roma 7 nomor 789 jelas sekali dia menarasikan bahwa saya tidak ada orang yang hidup benar di hadapan Tuhan oleh karena mentaati hukum Taurat. Karena kenapa? Sebab tanpa hukum Taurat dosa itu mati. Maka dengan hukum Tauratlah kemudian dosa itu ada. Melalui Pauluslah yang Anda taati sehingga Anda mengatakan
kuasa dosa itu adalah hukum Taurat. Melalui Pauluslah kemudian Anda memperoleh pengajaran bahwasanya orang-orang Kristen itu lepas dari hukum Taurat, tidak terikat lagi dengan hukum Taurat. Artinya bahwa Paulus ini adalah orang yang sangat penting. Paulus ini adalah orang yang menduduki kedudukan layaknya Tuhan. Bayangkan aja, ketika Tuhan mengajarkan, lakukan dengan setia ajaranku, ketetapanku, hukum-hukumku yang diperintahkan hambaku Nabi Musa alaihissalam. Datang juga Tuhan Anda yang satu, yang Anda sebut tadi sebagai mantan bangke, mengajarkan untuk taat juga kepada hukum Tauratnya Nabi Musa. Dia mengajarkan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu hilang. Bahkan dia menekankan barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil, mengajarkan ke orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan surga. Dia Tuhan yang Anda sebut sebagai mantan bangkai pun mengajarkan itu. Tetapi si mantan mayat mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ternyata Anda lebih mendominasi ketaatan Anda kepada sang Paulus, sang bapak ini. Apa ini? Oh. Apa itu kan? Stop dulu. Timernya stop dulu. Stop dulu timernya. Ya. Enggak, ini siapa ya? Ini di mana ini? Siapa itu? Bos. Bos. Ibes. Bos. Ibes. Ibes. Enggak, saya mute dari tadi. Coba. Apa ini? Bang Handi kali ya? Bukan juga. Bukan. Bores. Enggak ya? Apa ini? Kok begini? Masing-masing dulu. Semua mute masing-masing coba. Inilah roh Terangkan ini. Terangkan Anda mute dong. Oke. Bentar ya. Apa ini ya? Ini dari hostnya ini. Dari hostnya ini. Dari host ini host. Cabut Dari kamu nih Sid. Cabut dulu mic-nya. Mic-nya dicabut dulu. Bes, mic-nya dicabut dulu, Mes. Bes. Headsetnya coba dicabut. Udah ya? HP-mu di ngadepin kipas, Des. Panas sekali. inilah pekerjaan roh. Jangan komentar dulu. Jangan komentar dulu. Giliran Anda ditanya nggak jawab. Giliran beginian Anda komentar. Udahlah, sampai dulu. Ini apa ini? Oh, dari Ibes ini, dari hostnya. Dari Ibes ini, dari host. Coba dulu ya teman-teman, dari hostnya ini. Pecah kali, mic-nya itu. Suara kamu juga, suara kamu juga nggak mendem gitu. Gak bisa di mute itu apa di sana? Hostnya nggak bisa mute sendiri? Bisa. Coba pindah Bes, HP-nya pindah, cari signal yang bagus. Udah. Nah, taruh di atas kali lote. Ada kedengaran nggak di situ, Bes? Ada kedengaran nggak? Tanda dulu semuanya ya. Ada kedengaran nggak di situ? Sebentar. Ada. Jangan kemana-mana. HP-nya digoyang ya. Oke, cek. Udah bagus ada ya. Ada Deng. Kenapa bisa begitu tadi ya? Dah segi topa. Oke. Sabar, tunggu si terangkan dulu. Iya. Giliran Banyuma yang bertanya loh. Timer ya. Mudah-mudahan dia naik lagi. Mudah-mudahan dia naik lagi ya teman-teman ya. Sebentar. Tadi Bang Juma waktunya masih ada 22 detik.
menjelaskan, kemudian 2 menit bertanya. Terangkanlah. Siapapun yang tidak menjawab pertanyaannya, saya stop. Moderator ya begitu. Moderator itu bukan kalkulator saja, tapi mengarahkan supaya concern di topik. Gitu loh. Tidak semudah itu menjadi moderator, coy. Yes. Harus menulis, harus menghafal, gitu loh. Ya terangkanlah, udah nggak balik ya Allah. Nggak apa-apa lah. Bang Juma bisa habiskan dulu 22 menitnya. 22 detiknya, sorry. Dihabiskan dulu aja Bang Juma. Silakan Gurunda. Silakan Gurunda. Iya, baik. Iya, jadi sangat jelas sekali. Yang pertama adalah Sang Paulus mengajarkan mempertuhankan orang yang pernah menjadi mayat. Ketaatan kemudian Kristen itu kepada Paulus, akan kita kembalikan narasi itu bahwasanya ketika taat kepada Rasulullah dikatakan mempertuhankan Rasulullah, maka mereka mempertuhankan Paulus. Pertanyaan saya, di mana kuburan Tuhanmu, Bapak Paulusmu itu yang kau pertuhankan? Jantung, jawab. Nggak ada. Oke, jadi gini ya teman-teman ya. Dia sudah mengakui bahwa dia menuhankan mantan mayat. Yang memerintahkan dia menuhankan mantan mayat adalah Paulus. Diakui terus terang di sana. Kita beri apresiasi tentang itu. Tapi setelah Bang Juma bertanya, di dalam Bible juga kan di sana ada mentaati Paulus, begitu. Mentaati artinya kamu juga menuhankan Paulus, kan begitu. Dan Paulus ini tidak menjadi mantan mayat, tapi menjadi mayat selamanya, kan begitu. Ini kan diarahkan kepada Nabi kita, kan begitu. Sedangkan sumber daripada sumber ilmunya dia adalah Paulus. Bang Juma bertanya, di manakah kuburan Paulus dan keadaan mayatnya bagaimana? Ini pertanyaan balikan sebenarnya. Bang Juma udah paham, ini nggak mungkin bisa dijawab. Kenapa? Sebagai bentuk dia membuka berpikirnya sebagai seorang dosen gitu, supaya nggak bertanya yang aneh-aneh gitu. Ternyata di menit berapa kali saya skip mana jawabannya begitu. Di menit terakhir ke 10 detik dia menjawab apa? Tidak tahu, tidak diterangkan. Seperti namanya dia terangkan, kan gitu. Beginikah seorang pengajar diskusi gitu? Ini kalau diskusi face to face atau ketemu di suatu forum begitu, saya sebagai moderator meminta dia keluar, sekaligus membayar utang gitu. Kenapa? Memalukan. Orang masuk bayar itu, orang masuk bayar. Tapi kalau narasumbernya kayak gini, kecewa penonton gitu. Tapi karena dia nggak ada, ya sudah. Beliau tadi Bang Yuma sudah sangat mewanti-wanti hati-hati mempergunakan istilah bangkai. Bangkai katanya itu bisa ditujukan kepada mayat begitu. Tapi dia berusaha tadi nyebrang ke istilah kami, padahal itu kita tidak pakai. Senang sekali gitu loh. Bang Yuma bisa menanggapi ini. Kok bisa ada orang kayak gini? Mayat bisa dia sebut bangke, padahal itu kan hanya hewan gitu. Sedih loh mendengar ini Bang Yuma. Bisa diberi sedikit statement gitu, silakan. Ya, jadi gini sahabat-sahabat sekalian, kenapa orang ini kehilangan arah, kehilangan pijakan gitu ya? Mereka memiliki jasad tapi tak ubahnya seperti itu loh ya. Nah, sekarang ketika Al-Qur'an menarasikan innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong yang sesungguhnya. Nah, itu yang diterangkan oleh Allah. Jadi mereka mengada-adakan kebohongan. Setiap bernarasi pasti bohong. Setiap mengucapkan sesuatu pasti dusta. Setiap menyampaikan sesuatu pasti kelicikan. Setiap dia memberikan narasi pasti siasat. Pasti perangkap. Pasti kemudian menjerumuskan. Narasinya menyesatkan. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Disebabkan karena mereka tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Al-Quran, maka otaknya dengan mulutnya itu tidak sinkron.
ada kebocoran di sana. Ada yang rusak di sana mesinnya. Sejatinya mesin yang berupa akal itu ketika dia operasionalkan suaranya sesuai dengan instruksi. Tapi apa yang dinarasikan oleh suara mulutnya itu tidak sesuai dengan produksi yang ada dalam produk kepalanya itu. Inilah yang diterangkan Quran. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Disebabkan karena mereka kemudian mendustakan Al-Qur'anul Karim, lisan, mulutnya, otaknya itu tidak sinkron sehingga yang disampaikan itu adalah kebohongan. Sebutkan, kita mohon jangan menyebut ya Tuhan kalian dengan sebutan bangke, masih juga selalu disebut dengan bangke. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya mereka hanya cinta terhadap dunia, bukan keselamatan yang mereka kejar itu. Bukan, hanya angan-angan. Ya, khurafat yang mereka inginkan. Duga-dugaan yang mereka harapkan. Makanya semalam ketika kita membawa narasi dalam Al-Quran, bahwasanya orang yang datang kemudian sebelum Rasulullah dan setelah Rasulullah itu mereka mengada-adakan suatu pengajaran di mana pengajaran itu tidak berdasar kepada firman Tuhan, itu betul adanya. Dan hari ini lagi-lagi kita perhatikan keadaannya. Saya Bang Handi, kalau punya keluarga kemudian menjadi pengikut agamanya si framing ini, malu gitu, malu. Dia mempertuhankan sosok mayat yang dia sendiri sebagai seorang dosen mengatakan bahwa itu adalah mantan bangke. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari keadaan-keadaan seperti ini agar tidak kemudian mempengaruhi anak keturunan kita kelak. Nauzubillah summa nauzubillah. Saya kira begitu ya. Amin. Tutup dari saya. Tadi dulu Bang Jawa, jangan ditutup dulu masih. Silakan. Tadi ada pertanyaan dia cukup bagus juga, kita beri apresiasi. Saya sebagai moderator menulis. Tadi ada pertanyaannya lumayan bagus sih. Kenapa Bang Joma, kenapa kalian umat Islam itu percaya Nabi Muhammad SAW padahal dia sudah wafat? Bang Joma tadi menjawab, tapi waktunya terbatas oleh timer. Gitu loh. Pertanyaan juga cukup bagus untuk edukasi. Bisa dilengkapi lagi Bang Joma, silakan. Iya. Jadi gimana pertanyaannya Bang Handi? Kenapa Anda percaya Nabi Muhammad SAW padahal beliau sudah wafat? Kan begitu. Ya. Itu pertanyaannya. Oke. Iya. Jadi gini, Bang Handi, Al-Quran menarasikan misalnya bagaimana Nabi Nuh, kemudian Nabi Musa, Nabi Harun, kemudian Nabi Soleh, lalu Nabi Shu'aib, termasuk baginda Rasulullah Muhammad SAW juga itu disebutkan sebagai manusia biasa, tetapi mereka kemudian mengajarkan satu konsep di mana ajaran yang mereka bawa itu bukan ajaran biasa, melainkan ajaran pencipta langit dan bumi. Itu tidak akan pernah merubah apa yang diimani oleh umat Islam. Kenapa kita mengikuti ajarannya? Karena itu beliau adalah Rasul, utusan Allah. Apa pembuktian daripada beliau itu adalah Rasul utusan Allah? Ya, kita lihat saban hari apologet Muslim ya menjelaskan tentang Al-Quran, kemudian dia mengkonfirmasi keadaan apa yang diterangkan Al-Quran kepada Bible, itu kena klop. Gak ada yang keliru, gak ada yang meleset di sana. Semuanya nyata gitu loh. Apa yang diterangkan Al-Quran terkait dengan kitab mereka nyata, terkait dengan sembahan mereka nyata, terkait dengan sejarah mereka nyata, konsep iman ibadah nyata. Al-Quran menguraikan itu, dan itu asalnya cuma satu orang, baginda Rasulullah Muhammad SAW, tanpa penyelidikan, tanpa pendidikan. Coba. Jadi satu kebahagiaan bagi kita umat Islam ini ketika Al-Quran mengatakan bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas. Ternyata Al-Quran ini diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, sehingga polanya kemudian adalah Al-Quran itu berkesesuaian dengan zaman, Al-Quran itu berkesesuaian dengan semua kelompok manusia, Al-Quran itu berkesesuaian dengan letak geografis di mana manusia itu berada.
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam boleh pergi meninggalkan alam semesta ini, boleh. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan wafat, boleh dikatakan wafat. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan meninggalkan dunia, boleh. Tapi sedih-sedihnya kita ditinggal beliau. Beliau menitipkan kemudian kepada kita Al-Quranul Karim, menitipkan kepada kita semua kaidah hidup dalam hubungan kita menuju kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama makhluk. Subhanallah. Dia meninggalkan itu. Cenderamata yang tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan dunia. Cenderamata yang tidak bisa dibandingkan dengan harta penuh dengan dunia sekalipun. Cenderamata yang tidak bisa kemudian dibandingkan dengan pangkat yang tertinggi di atas muka bumi ini sekalipun. Apa itu Al-Quran? Dan itu hanya ada di dalam genggaman umat Islam yang tidak dimiliki oleh umat lain. Itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran yang kita punya sekarang, yang kita genggam sekarang hari ini. Beliau boleh pergi, tetapi beliau meninggalkan Al-Quran. Nabi Musa pergi, mana peninggalannya? Nabi Daud, Salomo hebat, mana peninggalannya? Yesus, Tuhan yang mereka katakan Tuhan, mana peninggalannya? Ketika baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pergi meninggalkan Al-Quran. Ada Al-Quran. Takbir. Ada Al-Quran. Allahu Akbar. Beliau menyertai kita sampai kapanpun. Al-Quran itu. Sehingga ada nggak di antara orang-orang Kristen, di antara para apologet Kristen yang mau kemudian mengkaji Quran berdasarkan Quran, bukan mengkaji Quran berdasarkan Google, mengkaji Quran berdasarkan apa yang mereka temukan di internet. Coba hadapkan kepada kita umat Kristen yang mampu membahas Al-Quran berdasarkan Quran itu sendiri. Mari kita telaah. Siapkan meja, kita bedah Al-Quran. Makanya saya katakan kita bisa, meskipun kita orang susah, kita mau membiayai mereka yang mau menelaah mengkaji Quran. Kita ketemu langsung, bahas Quran. Jangan Anda menarasikan tentang Al-Quran berdasarkan pesan-pesan liberal, pesan-pesan pembenci-pembenci Islam. Silakan. Banyak dari kalangan cendekiawan Islam yang akan mengajukan diri sebagai narasumber ketika ada dari pihak mereka yang ingin melontarkan satu pernyataan kekeliruan menurut mereka tentang Al-Quran. Mari kita uji. Ya, saya kira begitu. Bang Andi, maaf saya terharu ya ketika membahas Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian dari tadi mereka mengatakan bangkai, mereka mengatakan mayat itu, sebenarnya saya sedih kali ya. Tapi ya gitulah, sahabat-sahabat sekalian. Semoga apa yang mereka narasikan itu bisa ditinggalkan dari kalangan mereka sendiri yang masih bisa diselamatkan. Demikian Bang Andi. Ya. Insyaallah. Selamat malam Meme Bos. Ntar dulu, sore. Ntar dulu, ini masih dulu, topik nih ya. Siap, lanjut. Si Meme Bos ini ya. Oke. Iya. Oh, nyariin gua dia. Dan tadi si Framing itu mencoba mengatakan istilah bangke itu ditujukan kepada semua mayat. Saya skip, itu istilah intern Anda, jangan nyebrang kemana-mana begitu. Ya, makanya moderator tuh perlu cekatan, jangan ditinggal, dengerin baik-baik itu narasumber bicara. Berhak kok moderator menghentikan apabila nanti menimbulkan kontroversi, gitu loh ya. Itu supaya tidak ada penistaan di dalam diskusi gitu loh. Oke, jadi maaf tadi kalau saya potong-potong. Karena saya tahu arahnya nanti ini orang ilmunya adalah memakai istilah bahwa mayat itu adalah identik dengan bangke gitu. Dia mau arahkan ke sana Banjawan dan teman-teman yang lain. Tapi setelah mau membuka ke sana saya langsung skip. Jangan memakai istilahmu yang kau happy mempergunakan istilahmu mengatakan seperti itu gitu, saya nggak usah ulang. Kau pakai dengan istilah orang lain nggak bisa, saya skip. Karena kalau ini terjadi pasti gaduh dan semua umat Islam pasti akan marah. Jangan sampai kita di sini sebagai pemicu, sebagai umat Islam marah seluruh dunia, jangan sampai. Makanya topik ini tadi sangat sensitif, perlu moderator yang tegas. Banyak yang kritik saya, kenapa sih moderator skip melulu? Itu fungsinya, gitu ya. Jadi mohon maaf.
kalau saya skip, jangan sampai nyebrang istilah dia memakai istilah Islam, apalagi ditujukan kepada Nabi kita. Nauzubillah min dzalik. Kalau dia itu pakai kita sebagai sumbu di sini bisa memicu kemarahan umat Islam. Kira-kira begitu dari saya. Mohon maaf kalau saya moderator agak terlalu tegas tadi, karena ini sensitif loh topik tadi itu. Karena statement dari awal dia memakai istilah itu, istilah binatang kepada mayat manusia. Dia mau sapu rata. Ini orang memang sangat nista begitu. Nistanya apa? Semua para nabi itu meninggal. Apa mau disebut seperti itu? Sangat nista sekali gitu loh. Nah kalau istilah ini happy dipakai di internet, dia yang monggo-monggo saja. Tapi sekali lu nyebrang, ini menjadi pemicu kemarahan umat Islam. Jangan sampai yang terjadi di Swedia kemarin, yang membakar Al-Quran itu, jangan sampai terjadi di Republik ini. Kalau sampai di Republik ini terjadi begitu, sudah sekian lama kami umat Islam di Republik ini bersabar. Jangan sampai memicu. Makanya saya tadi memutus sumbu itu. Jangan sampai kita menjadi komal yang tadi siang ini bisa menjadi pemicu kemarahan umat Islam. Sekian dari saya. Lanjut. Masalah. Terima kasih. Bijak itu, bijak itu. Wah, mumtaz Bang Andi. Moderator terbaik milik Muslim. Terhitung mana punya kayak begini. Anyway, aku mau nambahin. Bukan nambahin sih, bertanya sebenarnya. Emang kalau Yesus udah di langit, terus apa gitu? Kenapa jadi bukti keselamatan kalau Yesus sudah di langit? Orang Kristen yang udah di langit siapa sekarang? Ada nggak? Misalnya Wahono gitu, siapa kayak Properkertus, siapa nama-nama Kristen tuh? Udah ada yang di langit belum? Apa buktinya gitu? Menjawab apa kalau Yesus lu di langit gitu? Menjawab apa gitu? Berarti saya bisa lanjutkan ya, Kores ya. Nah itu coba si meme bos. Tunggu dulu, tapi nanti lu lanjut. Cuma gua bernarasi dulu dong supaya lu makin sakit hati. Jadi gini. Siap. Siapkan narasinya. Kan gitu kan, Yesus kami sudah di langit katanya. Ya terus apa gitu? Manfaatnya apa? Apakah nenek kakek lu udah pada di langit juga sekarang? Apa buktinya kalau kayak gitu? Kayaknya enggak, di tanah juga kelakuannya kan. Jadi enggak ada ininya, enggak ada efek ya gitu. Islam, bukti Islam benar, bukti Islam selamat apa? Ya lihat hukum-hukumnya. Hukum-hukum Islam ini menelanjangi semua orang-orang yang ingin berbuat dolim, baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama, maupun terhadap Tuhan semesta alam, Allah Azza wa Jalla. Kan gitu. Itu tuh jawabannya gitu. Makanya kami percaya di akhirat selamat. Kenapa? Karena di bumi pun selamat. Kan gitu. Nah kalau Kristen apa? Ya buktinya karena Yesus sudah di langit. Lah emang dia di langit bawa-bawa lu apa? Atau apa buktinya Yesus di langit itu apa gitu? Kayak gitu loh. Oke. Tar dulu. Tar dulu, Me. Saya minta, sebelum Anda ke topik itu, saya minta tanggapan Anda. Klarifikasi dulu pernyataan Terangkan yang mengaku dosen. Setujukah Anda? Si Terangkan berstatement begini, bahwa mayat manusia itu bisa disebut bangke, termasuk mayat Yesus. Setujukah Anda itu? Baik, saya tadi sempat menyimak sebentar ya berkaitan tentang pembahasan bahwasan mayatnya nabi-nabi itu disebut bangke dan termasuk salah satu mungkin Yesus ya. Jadi menurut saya topik yang seperti ini seharusnya tidak boleh diangkat. Jadi tadi itu dua-duanya saling mengcounter attack ya, ketika Bang Juma mengcounter. Jawab dulu, setuju atau tidak? Setuju atau tidak statement dia? Ya, bentar. Saya narasi dulu. Pak siapa tadi namanya? Dijawab dulu, setuju atau tidak, baru bernarasi. Iya. Saya tidak setuju. Saya kena dulu. Pak siapa tadi? Terangkan. Jadi begini Pak, terangkan ya. Pak terangkan ketika dia menuduh bahwasan tidak boleh menjadikan Nabi Muhammad sebagai tokoh sentral, karena umat Muslim itu kan menjadikan Nabi Muhammad sebagai tokoh sentral ya, karena beliau itu kan sudah masuk ke dalam tanah, kan sudah menjadi bangkai. Seharusnya beliau ini kembali kepada Alkitab bahwasan nabi-nabi sebelumnya itu termaksud Musa ataupun Yesaya, Yeskiel ataupun nabi-nabi yang lain itu juga dikubur. Termasuk Paulus. Apakah dia mau mengatakan bahwasan nabi-nabi sekaliber Musa itu bangkai? Kan tidak mungkin. Jadi saya rasa topik tadi itu tidak tepat untuk kedua narasumber. Jadi saya hanya menilai bahwasan perdebatan tadi itu tidak menghasilkan apa-apa untuk netizen. Ada begini bro. Istilah ini muncul dari dirinya sendiri karena ada unsur ingin menghinakan nabi-nabi yang lain.
Gitu ya, itu satu. Tapi saya skip supaya tidak menimbulkan subuh perpecahan. Topik kedua ini harus dikembangkan. Setujukah Anda kalau dia tadi berstatement bahwa Pauluslah yang menjadi tokoh dan dia percaya bahwa Pauluslah yang memerintahkan menyembah Yesus yang mantan mayat? Setujukah Anda seperti itu statement dia? Oke, saya akan lanjutkan berkaitan tentang setuju atau tidak nanti. Aduh. Nah ini itu dia tadi Itu kan kacau kan? Ini memang pengacau ini orang. Jangan naikkan lagi. Berarti emang dia tadi pelakunya. Iya. Aduh, sayang sekali ya saya nggak ikutan tadi ya. Dia menyebut manusia itu bangkai gitu ya, mulimnya. Betul. Waduh, Mayat, sayang sekali ya. Mayat itu bangkai gitu ya. Betul. Waduh, itu bab yang nggak bisa sembarangan tuh, perbedaan antara mayat, bangkai, dan jenazah. Itu nggak bisa ada yang disebut sebagai bangkai mobil. Kenapa nggak disebut sebagai mayat mobil? Ada disebut sebagai bangkai hewan. Kenapa nggak disebut sebagai mayat hewan? Ada disebut sebagai jenazah manusia. Kenapa nggak disebut sebagai jenazah hewan atau jenazah tumbuhan, jenazah mobil? Oh, itu sayang sekali tadi nggak ikutan saya. Kalau nggak saya bredel tuh orang itu. Waduh. Alasan keduanya adalah bahwa Yesus itu bukan seperti itu karena dia hanya mati 3 hari, jadi belum membusuk, dan dia itu tidak bisa disebut mayat atau bangkai. Alasannya dia begitu, gitu, kira-kira begitu. Oke, saya jawab ya. Jadi begini ya. Seseorang disebut mayat itu ketika napasnya sudah terputus, maka itu masuk dalam kategori mayat. Jadi kalau topik tadi itu sebenarnya tidak boleh dibahas ya, karena memang itu dari ajaran Islam dengan Kristen juga, di situ tidak baik untuk simak oleh netizen. Bagi saya itu ya. Tapi kalau memang teman-teman di sini merasa bangga dengan topik kalau tadi bangkai, ya kalau silakan. bangkai, kalau mayat napas terputus, kalau bangkai? Justru kami ini. Neplos, diam kau Neplos. Bentar dulu. Meme. Iya. Justru saya sebagai moderator itu tadi men-skip itu supaya tidak terlalu jauh. Tapi tetap dia happy mempergunakan istilah bangkai. Itu loh dia, terangkan itu. Enggak, sebenarnya begini ya. Saya tidak mengatakan bahwasan Pak dosen tadi itu cara bernarasinya bagus. Beliau kalau dari pengucapan kalimat sudah bagus, tetapi beliau ini tidak bisa mengembangkan ketika cara berdialog. Jadi saya rasa untuk berhadapan dengan Bang Juma, kalau dia tidak bisa mengembangkan sebuah materi, saya rasa memang kedengarannya memang ketinggalan. Dosen loh itu. Dia hanya berputar-putar di. Dosen dia loh, dosen. Karena dia hanya berputar-putar di soal bangke aja tadi. Narasinya tidak dikembangkan. Mungkin ini aja Bang Handi, next tema lebih baik mungkin. Gak apa-apa, biar terangkan ini paham gitu loh. Kalau mau dikembangkan seperti saya ini. Kalau mau dikembangkan narasinya seperti saya ini, siapa yang nantang saya sekarang? Oke, topiknya adalah siapakah sebenarnya yang memerintahkan manusia ini menyembah Tuhan pencipta alam semesta. Di Islam siapa yang memerintahkan umat Islam menyembah Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang memerintahkan Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan? Bang Handi. Oke, itu topiknya. Bang Handi. Lebih bagus begini Bang Handi, kan Islam juga mengklaim bahwasan Tuhan dia benar, dan Kristen juga mengklaim bahwa Tuhan kami benar. Jadi lebih bagusnya itu kita membahas tentang Tuhan siapa yang benar-benar Tuhan di sini. Kan tadi udah ngomong kayak begitu. Itu topiknya kan. Jadi kriteria Tuhan itu seperti apa sih? Yang itu yang harus kita bahas. Ya sekaligus siapa yang memerintahkan menyembah itu kan gitu. Ya, boleh. Kita kembangkan nanti kalau soal itu kita kembangkan. Tetapi di sini kita harus bahas bahwasan Tuhan siapa yang benar-benar Tuhan. Apakah Tuhan Islam atau Kristen? Udah deal itu. Siapa yang menantang saya di sini? Kalau bisa kalian semua aja. Wish. Emang lu bisa, Mei. Orang bercanda Bang. Sampai detik ini kok belum ada bisa jawab. Kok siapa yang memerintahkan Kristen menyembah Yesus, kan nggak ada yang bisa jawab. Oke. Enggak, kalau itu gampang sekali pertanyaan itu Bang. Nanti kita akan kembangkan sebentar. Siapa yang mau diskusi? Siapa yang moderator? Saya mau diskusi asal Meme bisa jawab satu pertanyaan saya aja. Satu aja nih, satu aja. Boleh nggak, Me? Boleh. Bagaimana cara membedakan ketika Yesus sebagai manusia berbicara dan ketika Yesus sebagai Tuhan berbicara? Cara membedakannya bagaimana? Coba ulangi lagi. Bagaimana cara membedakan ketika Yesus berbicara sebagai manusia dan ketika Yesus berbicara sebagai Tuhan?
Kurang jelas ya, saya ulang. Oke, cara membedakan itu kami tidak tahu. Wah, ya udah berarti Kami tidak nggak tahu, bisa tidak jawab. tahu. Saya nggak mau diskusi. Terima kasih. Oke, saya nggak- Padahal Yesus di bumi itu dua natur, sebagai manusia, sebagai Tuhan. Pertanyaan dia mungkin dipergampang, kapan dia berbicara sebagai manusia, kapan dia berbicara sebagai Tuhan. Sebenarnya gampang jawabnya, Mei. Kalau dia lagi istirahat, dengerin dengerin dulu, Mei. Siapa yang lawan saya Mei, sekarang? kalau dia lagi minum, haus, berbicara, layak ya dia manusia. Nah, kalau dia bermukjizat ya dia itu Tuhan gitu. Itu jawabnya dong. Kalau udah Langsung jawab, aja Bang Andi, dulu siapa kayak yang gitu. menjadi lawan saya? Saya sudah siapkan materinya, saya udah buka laptop di sini, jangan sampai membuat saya kecewa. Lu udah beli laptop, Mei? Iya, udah ada. Jadi tentukan siapa yang menjadi lawan saya. Dan kalian di bawah yang berjumlah 80.000 orang ini, tolong nyimak baik-baik ya tentang paparan kami pada sore hari ini. Masalahnya begini, Me. Emang Me kapan kabarnya besok? Siap melawan meme bos. Sekarang. Jangan Indra Mose dong. Yang lain. Bukan emang kapan kabarnya besok? Bukan. Emang kapan kabarnya besok? Hari inilah. Meme. Itu Pak Indra mau. Kenapa Pak Indra nggak mau? Mei. Udah ada topik. Gitu. Siapa Tuhan yang benar gitu ya? Siapa? Ini saya moderatorin. Menyembah kepada Tuhan yang Iya, benar dengerin. menurut Islam dan Kristen. Iya, siapa Tuhan yang benar dan siapa yang memerintahkan menyembah Tuhan itu? Oh, itu meme bos mau? Mau dia? Boleh. Oh, ya udah. Oke. Gas. Pakai timer atau nggak usah ya? Nggak usah TikTok aja kalau meme bos, dia teratur. Lanjut. Santai aja. Ya, TikTok aja, santai-santai. Dia teratur. Ya, jadi kalau Islam itu siapa yang memerintahkan kami untuk menyembah Allah itu ada di At-Toha ayat 14 ya. Jadi Allah berfirman kepada Nabi yang kami cintai dan kami banggakan karena kesuksesannya hingga Islam sampai ke nenek moyang kami di Indonesia, Masya Allah. Menyatakan begini di atau ayat 14 gitu. Innani anallah, sungguh aku ini Allah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Waduh, sakti langsung dari Allah. Tanpa perantara-perantara, langsung Allah yang bilang gitu. Nggak perlu katanya-katanya. Kan gitu. Kenapa begini? Ya karena itulah Tuhan gitu. Kalau bukan Tuhan langsung yang memerintahkan, maka nanti kenanya di Al-Ankabut 17 gitu, meme bos. Lihat ya, Al-Ankabut 17. Di sini katakan begini, meme bos. Dengarkan kawan-kawan kekristenan, ini Islam ya, jadi jangan tersinggung loh. Kami bacakan ayat-ayat kami dalam Al-Qur'an gitu. Nah, di sini katakan begini. Innama ta'buduna min dunillahi autsana. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala. Nah gitu. Makanya Allah memerintahkan menyembah Allah gitu. Kalau menyembah sesuatu yang di luar Allah perintahkan, di luar Allah kehendaki, karena Allah menyatakan ketauhidannya, maka itu menyembah berhala gitu. Jadi di luar penyembahan kepada Allah itu penyembahan berhala. Dalam Al-Qur'an itu ausana. Kalau tunggalnya dia asana ya, kalau nggak salah ya asana itu tunggalnya gitu meme bos. Jadi ya udah clear. Sekarang tinggal dari Kristen, silakan. Ya, saya mau komen. Wah, luar biasa pada kurus tadi ya. Beliau menjelaskan dari sudut pandang Islam bahwasan menyembah kepada Tuhan yang benar itu harus kepada Allah SWT ya. Terima kasih atas paparannya. Netizen di bawah pasang kuping baik-baik, giliran meme bos untuk bernarasi. Semoga narasi saya akan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Saya akan lanjutkan paparan saya dan saya akan memberikan sudut pandang dari Kristen bahwasan menyembah kepada Tuhan yang benar itu harus seperti ini. Baik. Pertama, mungkin saya akan ulangi lagi bahwasan narasi ini sudah pernah saya bawakan ke perdebatan saya. Yang lain di mute dulu. Presentasi MLM dibilang parah. Yang lain di mute biar sportif. Itu Albert, mute. Ya, saya mau komen, Pak. Mute Pak, Ya, Pak saya Albert. mau komen. Albert Kristen atau Islam? Dari Kristen, Pak.
Oh ya, ya udah dua-dua aja lah, kita dua-dua aja lah supaya ini. Ya, gantian Enggak, Pak ya. saya lebih suka satu lawan satu apa? Iya, Saya iya, lebih suka satu lawan makanya satu. gantian ya ganteng ya, Maruk makanya Meme Bos. gantian. Gaskan Meme Bos, gaskan. Oke, ada Itu Pak Albert, mute dulu Pak Albert. Pak Albert banyak latihan dulu untuk Iya. berdialog baru datang lawan mereka. Iya, ini, sudah, Pak. Betul, sadar Meme diri Bos, aja sudah. lah, Pak Albert lah, sadar diri aja ya. Gaskan. Iya. Jadi Pak Albert di atas ini orang-orang yang memang pendebat asli dari Betul Muslim semua. sekali. Ini mantan dari Muslim. mantan-mantan dari Jum, ini kawan saya semua. Jadi Bapak harus banyak belajar dulu untuk menghadapi mereka. Bapak harus bisa mengcounter attack ya. Kalau Bapak sudah bisa mengcounter attack, Bapak boleh naik ke atas. Ya, turun aja, turun aja. Jangan galak-galak dong. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi dari sudut pandang Kristen itu bahwasan menyembah kepada Tuhan yang benar itu, dengar baik-baik. Dari sudut pandang Kristen itu menyembah kepada Tuhan yang benar itu harus menyembah kepada Tuhannya para nabi. Kalau kamu tidak menyembah kepada Tuhannya para nabi, maka kategorinya apa? Kamu adalah bangsa goim yang telah menyembah kepada Allah lain dan telah menyekutukan Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Itulah kategorinya ketika orang tidak menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi dan Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Karena Tuhan yang benar hanyalah Tuhan yang disembah oleh para nabi dan Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Maka kami sebagai orang Kristen yang mendapatkan warisan daripada kitab-kitab suci para nabi, maka kami wajib untuk mengimani kitab para nabi. Sehingga ketika kami mengklaim bahwasan kami menyembah kepada Tuhannya para nabi, itu mutlak kebenaran karena kami mengakui kitab para nabi. Kami tidak pernah mengingkari kitab para nabi. Jika ada umat lain yang mengingkari kitab para nabi lalu mengakui bahwa mereka menyembah kepada Tuhannya para nabi, mereka adalah penipu. Mereka berusaha menyesatkan orang lain. Berkaitan tentang Tuhan yang kami sembah, yang minta untuk sembah, maka saya akan paparkan bahwasan di masanya Musa Tuhan berfirman kepada Musa di Keluaran 20 ayat 3. Apa kata Tuhan kepada Musa? Jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Jadi tuntutan Tuhan kepada Musa untuk diwariskan kepada anak cucu Musa ini bahwasan jangan engkau mengajarkan kepada anak cucumu untuk menyembah kepada Allah lain. Allah-Allah lain adalah Allah yang disembah oleh bangsa Arab. Allah-Allah lain adalah Allah yang disembah oleh bangsa Mesir, bangsa Amerika, bangsa Eropa. Itulah yang dikategorikan Allah-Allah lain. Karena mereka adalah bangsa goim, bangsa yang tidak mengenal Allah. Kategori Allah lain adalah bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa di luar daripada bangsa Israel. Jadi kami telah mewarisi dan kami mendapatkan warisan dari para nabi dan kami mengimani kitab-kitab mereka. Maka kami mengklaim bahwasan kami menyembah kepada Tuhannya para nabi karena inilah mutlak kebenaran. Kami tidak pernah mengingkari para nabi. Itu kategori bahwasan kami menyembah kepada Tuhan yang benar. Itu yang kedua. Dari sudut pandang Kristen, bahwasan menyembah kepada Tuhan yang benar. Yang nomor 3 adalah ketika sang pemilik nama yang terkonfirmasi di dalam kitabnya tersebut mengklaim bahwasan dia adalah Maha Kuasa, dia harus barengi dengan perbuatan. Tetapi kalau dia mengklaim bahwasan dia Maha Kuasa, tetapi kalau dia tidak barengi dengan perbuatan, maka kami mengatakan Tuhan-Tuhan seperti itu adalah Tuhan hasil imajinasi manusia, Tuhan hasil rekayasa manusia, Tuhan hasil ciptaan manusia. Tuhan yang mengklaim dirinya Maha Kuasa tetapi tidak bisa membuktikan apa-apa, maka kami mengatakan bahwasan Tuhan seperti itu hindarilah, karena mereka kategori Tuhan-Tuhan lain, Tuhan hasil imajinasi manusia, Tuhan hasil ciptaan manusia. Untuk sementara itu saja dulu, jangan sakit hati karena Meme Bos agak pedas sedikit. Hale lucu, karena Hale bukan pendeta tapi Hale pelawak. Silakan, siapa yang mau menjawab? Silakan Tuan Guru, Bang Kores, monggo. Ya ini mana ininya apa namanya? Berarti yang nyuruh Musa gitu ya, tapi Musa nggak ngasih tahu namanya ya. Aduh, gimana ini kok Musa nggak kasih tahu nama Tuhannya? Gitu. Coba kita lihat dulu nih, bohong nih kali Meme Bos nih, menyembah Allah lain itu berarti Allah Arab. Coba kita lihat dulu. Akhi Hores, izin Akhi Hores. Boleh banget. Suaranya. Oh gitu. Gede banget suaranya. Iya ini tadi disiapin buat gempur si Edis, Edisnya malah Ede dia. Tunggu kita buka dulu. Ini udah kesini, kita open cam dulu ya. Nah jadi Meme Bos, kalau kita perhatikan di sini ya. Nah ini Meme Bos, ini Biblos 600.000 kado dari Gurunda untuk aku ya. Ini Biblos. Ini TB2 Meme Bos, perhatikan nih 600.000.
LAI punya ya, LAI punya gitu. Coba kita lihat Keluaran 23 gitu. Jangan menyembah Allah lain katanya. Coba kita lihat. Jangan ada padamu. Oh, ilah di sini meme bos. Ilah loh. Tuh. Wah, buram. Ah, tuh. Tuh ini Keluaran 23 ya. Jangan ada padamu ilah lain, bos. Bukan Allah lain, meme. Allah itu Tuhan yang benar. Nama Tuhan itu Allah. Seperti di, misalnya kita buka di Amos ya. Amos, mana Amos? Keluarlah Amos. Mana si Amos ini? Tunggu. Amos, Yosua, 1 Raja-Raja 2. Yesaya. Waduh, meme tersedak nih. Bohong-bohong aja. Allah lain itu di Arab, orang Allah tuh satu. Mau Israel, Arab ya Allah. Di luar Allah ilah namanya. Gimana meme bos nih? Tunggu ya. Mana Amos ya? Tunggu meme bos. Sabar sedikit sejenak di sana. Nyari satu tangan susah ini karena biblosnya gede banget. Yosua, Hakim, Samuel, Mazmur, Amsal, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yel apa nih? Ah, ini dia Amos. Ya usah. Wah, nih Amos, kita lihat Amos 3 nomor 7. Sungguh Tuhan, nah perhatikan nih, Tuhan tuh sungguh Tuhan Allah tidak melakukan sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Tuh, para nabi, Tuhannya siapa? Allah. Nggak ada ala-ala lain, ala-ala kecil itu kamu ngarang-ngarang aja kerjaannya. Di mana ada ala-ala lain? Jangan bohong kamu ya. Berapa, Pak? Amos 3 nomor 7. Tuhannya Allah nabi-nabi ini. Weh. Bohong-bohong aja kerjaannya. Amos 3:7, Pak. Amos 3 nomor 7 ya. Nggak ada situ, Pak, bicara tentang Allah lain, Pak. Iya, kalau mau Allah lain yang tadi Keluaran 23 dong. 23. Keluaran 20 nomor 3. Buka. 23 ayat berapa? Keluaran 20 nomor 3. Jangan memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Keluaran 20 bre, Keluaran 20 nomor 3, bukan Keluaran 23. Ya 20 ayat 3, 10 perintah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuh, itu dusta ya, itu. Kamu penyesat kamu ini. Ini loh, lihat deh. Ini. Nih. Masalahnya di mana, Pak, sekarang? Masalahnya tadi Meme Bos bilang Allah-Allah lain. Jadi Allah tuh seakan-akan banyak sehingga Allah Arab itu salah, kan kayak gitu. Nah, perasaan di Biblos ini, di Biblos ini dikatakan Tuhan itu cuma satu, namanya Allah. Itu perjanjian lama tadi. Keluaran apa? Ya begini, Pak. Sewaktu Musa menerima 10 perintah ini, Gunung Sinai pada saat itu, bangsa Bani Israel itu menyembah patung lembu emas. Artinya, di luar daripada Yahweh, ada ala-ala lain yang disembah oleh para umat manusia pada saat itu, yaitu berpatung-patung atau hasil-hasil tempaan mereka. Jadi ayat itu berbicara kepada di luar daripada Yahweh, maksudnya mereka itu hidup mereka itu sembarangan. Iya. Belajar dulu konteks apa? Itu kan 10 perintah, itulah Taurat, Pak. Tunjuk 10. Ya. Halo? Ya, coba kita lihat di sini. Jangan ada padamu ilah ini. Allah itu Tuhan loh, satu-satunya Tuhan loh. Ini ilah bohong-bohong aja kerjanya. Woi.
Ya, jadi masalah di mana sekarang, Kak? Maksudnya di luar Yahudi. Ayo, terdiam kan? Masalahnya adalah, bro, kamu tidak update, kamu nggak beli Bible yang baru. Kamu Ini ilmu depan lu saya ketinggalan Alkitab zaman. Ilmu lu Ini ada ketinggalan Alkitab zaman. di depan saya sekarang. Ya TB2 bro yang laku sekarang, TB lama nggak laku. Nah, ini udah itu. Jangan ada Ini TB2 loh. Ini lihat-lihat di layar nih. Biblos terjemahan baru edisi 2. Udah update belum keimanannya? Tuh. Ya, sekarang maksudnya Jadi saya dipermasalahkan sarankan kepada tulisan semua Allah itu. teman-teman Kristen yang ingin diskusi. Udah update belum keimanannya? Udah update belum? Ya betul. Yang ingin diskusi silakan siap. update dulu keimananmu baru diskusi. Kalau enggak ketinggalan zaman loh. Iya. Itu intinya ya. Jadi kalau teman muslim ngajarin kasih tahu TB2 ya manut aja gitu loh. Oke. Oke, jelas ya. Ya. Oke. Jangan pakai TB lama lagi. Nah, gitu dong, nurut. Update dulu keimanannya baru kita dialog. Karena Biblos terbaru yang edisi 2 ini dia sudah mulai cenderung berpihak kepada Islam bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan. Putus tuh. Sebentar Pak, saya komentar dulu Pak. Putus suaramu. Pada ayat ketiga itu, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Salah lagi tuh. Allah lain. Salah ilah. Salah itu Allah. Ilah. Oke lah, ilah lah. Bikinlah Sebaiknya jangan berpatokan kepada LAI. Itu penjemahan yang salah. Siap lah. Mau yang TB1 maupun TB2. Yang saya pakai adalah kartu keluaran LAI. Nah itu kalau bicara dengan kalimat jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, artinya nggak boleh pakai Allah lain. Allah cuma satu. Ya ilah lain pun jadilah jadi. Siap. Thank you, sip, bagus, pinter. Dengar ya. Nah artinya di situ Tuhan itu cuma satu. Tidak boleh ada yang disembah selain Dia. Itu kan udah jelas. Sembahlah aku. Jadi salahnya kalian itu kalian membuat sesembahan yang sebanding gitu. Padahal nggak pernah disuruh oleh Tuhan. Res. Memang bos hilang dia nggak punya TB2, hilang dia. Waduh, kasihan kaget dia ya. Jadi, Pak, kalau Bapak bertanya tentang ketuhanan daripada keluaran itu, Anda bisa baca saja ya Keluaran 20 ayat 2 sampai 17. Di situ jelas perintah Tuhan 10 Taurat. Ya itu yang tadi kita baca. Iya, pada ayat kedua. Nah, kenapa kalian malah menyembah Yesus itu loh? Kan tadi kan gua udah. Ya, jadi kalau menyembah Yesus kenapa rupanya Pak? Permasalahan di mana? Nah, Tuhan kalian itu dikenal nggak sama Musa? Ya dikenal lah. Di mana tertulis di Perjanjian Lama Musa ketemu Yesus? Ya, waktu perjumpaan Musa ya. Iya, di mana di Perjanjian Lama? Iya. Memang pada saat itu memang Yesus belum lahir, tetapi kan mana Tuhan ganti? Dari baunya saya kenal orangnya siapa, Bang Otentik ya. Di situ Nabi Musa menjelaskan jangan ada padamu ilah-ilah lain atau jangan ada padamu sembahan lain, kata Nabi Musa. Ini perintah Tuhan diajarkan Nabi Musa kepada kaumnya. Tapi kamu ini sebagai Kristen, kamu menyembah Yesus, artinya kamu membuat ilah lain, sembahan lain. Ini loh bahasa Indonesianya. Ini loh susah amat sih. Makanya Yesus itu Tuhan yang salah, Tuhan yang tidak benar gitu. Enggak, saya akan kasihkan pembelaan Pak ya, oke? Bisa? Nah, begini aja Pak, boleh. daripada kita bicara mutar-mutar, mutar ke sana, mutar ke sini, sandarnya kita itu menyatakan bahwa itu adalah Tuhan. Pertama ya, dalam Islam pasti ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya kan? Enggak. Sifat-sifat nanti. Ini supaya kita sama-sama sepakat ya. Sepakat enggak? Iya, di Gunung Sinai. Nah, Yesus itu yang memperkenalkan diri di Gunung Sinai. Yesus yang memperkenalkan diri. Apa? Gunung Sinai itu sekarang posisinya di mana Gunung Sinai? Gunung Sinai, kalau kata Paulus di Arab. Tidak, Gunung Sinai itu di Israel Pak, Bapak salah.
Paulus salah jadinya. Gunung Sinai itu bukan di Arab, Pak. Bapak salah, Pak. Ada peninggalannya Coba. kok. Coba kita lihat. Coba ya, tunggu. Coba Anda lihat peta itu dulu di Google itu. Sinai itu tidak ada di Arab, Pak. Tunggu. Oh, ini. Galatia 4:25. Hagar ialah Gunung Sinai di Galatia berapa? piye iki? 4:25. Galatia 4. Gimana ini? Oh, itu istilah itu, Pak, bukan Sinai yang di Arab, Pak. Itu istilah itu, Pak. Karena memang harga pada saat Di mana tertulis istilah? keturunan Arab. Sinai itu tidak ada di Arab, Pak. Bapak salah situ. Nah, ya ada Galatia 4:25 dihapus saja, tunggu revisi berikutnya. Nah, begini, Pak, jangan Bapak langsung menyimpulkan suatu itu kiasan-kiasan. Itu biasa ada. Di mana tertulis ini, Kia? Nggak gini aja lah, Pak, dulu, Pak. Apa? Pak, saya jelaskan. Kenapa jadi kita bahas gunung? Tuhan kita kan bukan gunung ya, sepakat ya. Nah, kita kan bahas Tuhan mana yang benar tadi itu. Albert dengan sengaja masuk ke dalam perdialogan ini. Nah, saya jadinya gini deh. Sendiri, Pak, tentang Tuhan yang benar itu. Ya udah. Tadi kan bilang di Gunung Sinai. Nggak begini aja, Pak. Saya punya dasar sendiri yang menyatakan Tuhan yang benar itu seperti apa. Bobo Bapak seret ke sana ke sini, selama tidak mengenai konsep saya itu, Bapak tidak akan bisa menggoyang saya. Ya terserah, yang gua pakai ini konsep Tuhan, bukan konsep pribadi soalnya. Yang mau diadu sama konsep Tuhan silahkan. Begini, Pak, dulu. Bisa nggak saya kasih penjelasan saya? Bahwa Tuhan boleh silakan. Tuhan Yesus. Ya silahkan, itu kesimpulannya, silahkan penjelasannya. Oh, begini, Pak. Pertama, dalam yang dimiliki sifat Tuhan itu ya dia maha suci, maha adil. Artinya dia harus menghukum orang yang bersalah. Maha penyayang. Dia memiliki pengampunan. Nah, antara maha adil dengan pengampunan itu suatu dilema, Pak. Sementara dia harus menghukum, dia juga harus mengampuni. Bayangkan dulu, Pak. Misalnya, Bapak ada seorang yang bersalah harus dihukum. Nah, baru dia juga harus mengampuni. Kemudian sifat-sifatnya daripada Allah itu dia pemilik surga, pemilik neraka. Nah, Muhammad tidak memberikan kepastian, dia memiliki kunci untuk orang bisa masuk ke surga. Nah, terus kemudian standar daripada seorang Allah itu yaitu pertama dia berkuasa atas kematian. Kuburan di Golgota itu pintunya terbuka, mayatnya tidak ada di situ. Dan juga bukan hanya Yesus yang yang bangkit dari kematian, orang-orang kudus ada bangkit pada saat itu, Pak. Dari saksi-saksinya begitu komplit. Nah, tidak ada di dalam. Ya udah silakan. Oh ya udah, lanjut ya, tidak apa ada aja tadi tuh? Tunggu dong. Gua nyatet dulu. Zombie itu ya, apa zombie kudus ya, zombie kudus. Terus apa lagi? Nah, terserah Bapak dalam beranggapan, Pak. Artinya dia mengalahkan kematian. Artinya bukan mati secara yang dialami oleh seperti manusia. Ya, tubuhnya itu ikut bangkit bersama naik ke sorga. Mengalahkan kematian. Ya, artinya kalau mayat itu akan jadi debu tanah kan, jadi bangkai kan. Kalau mayat itu jadi bangkai, jadi debu tanah. Nah, dia namanya tidak diketemukan, dia mayatnya itu hidup. Bukan maksudnya bonjong begitu, dia memiliki tubuh kemuliaan naik ke surga dan disaksikan para murid-murid di dalam Matius 28. Itu dijelaskan dia disaksikan para murid, saksinya banyak situ. Nah, jadi dia berkuasa atas kematian, memiliki kunci surga, dia memiliki mukjizat, dia juga menghidupkan orang mati. Menghidupkan orang mati. Iya, menghidupkan orang mati. Tanya Lazarus yang 4 hari di dalam kubur dia bisa bangkitkan. Dan dia juga bangkit dari rantai kematian. Dan dia juga memiliki sifat-sifat keilahiannya. Bagaimana mungkin kita begini ya, Pak? Seorang nabi, seorang rasul, tetapi dia tidak bisa memberikan contoh teladan dari perkataannya, dari perbuatannya. Nah, apa yang bisa kita tiru dari seorang utusan itu atau seorang nabi atau seorang rasul itu kalau dia tidak bisa menunjukkan kesucian dirinya? Itu yang pertama, Pak. Seorang nabi itu harus memiliki kesucian diri. Karena Tuhan itu maha suci, Pak. Nah, kedua,
Dia harus menunjukkan sifat moralnya kepada pengikutnya. Apa yang bisa ditiru? Apakah dia hanya bicara saja? Kalau dia tidak bisa menunjukkan teladan kepada pengikutnya, maka pengikut itu akan melihat perbuatannya, bukan melihat dari pengajarannya, Pak. Itu Bapak harus ingat. Nah, kedua, dia punya mujizat enggak? Punya kuasa enggak dia? Nah, Yesus itu dikatakan dia adalah Allah karena unsur kata daripada Yesus. Yesus itu bukan nama yang dikasih orang tuanya, tapi diberikan Tuhan langsung di atas segala nama-nama yang berkuasa. Nah, siapa saja orang yang percaya itu nama itu berkuasa, Pak. Nah, tidak hanya orang Kristennya, itu nama yang diberikan Tuhan langsung. Jadi dari unsur kata itu pun sudah ada kata Yahweh di situ. Yaitu artinya Allah yang menyelamatkan. Oh iya, Bapak mempermasalahkan arti kata di situ, Pak. Bapak salah. Kemudian sifat-sifatnya Bapak tengok, pendidikan moral yang bisa diajarkannya dia, dan karisma yang dimilikinya. Setiap pengajaran-pengajarannya, apa di karisma yang dimilikinya? Bagaimana teknik dia dalam mengajarkan, menuntun orang untuk dalam jalan kebenaran, bukan menuntun orang kepada jalan yang salah. Ya. Nah, begitu Pak. Jadi sifat-sifat Allah itu harus ada, Pak. Sifat maha suci, maha adil, maha penyayang, ya. Seperti dalam Islam ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, kan ada itu sifat-sifatnya. Ya kan Pak kan? Ya. Nah, itu kita tidak usah putar-putar ke sana kemari. Kita lihat dulu standarnya Tuhan itu seperti apa. Begitu yang saya maksud, Pak. Sip. Udah ya, gua tanggapin ya. Nah, jadi ini soal apa namanya, Maha Kudus ya. Kudus itu berarti tidak pernah terkena najis sedikit pun, tidak pernah berbuat dosa kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat nih Yesus itu gitu. Misalnya, apakah Yesus itu berdosa atau tidak kan gitu? Nah, coba kita lihat di sini pertama di Yohanes 8. Tunggu dulu ya, ini nge-lag oi. Meme bos, kalau mau minta naik, minta permintaan lagi ya. Kok nge-lag? Kenapa nge-lag ya? Duh. Ya udahlah, kita kesini aja dulu. Nah, misalnya kita di Matius sih, misalnya Matius. Aduh, gede banget nih. Nah, ini bukan Matius dong, Yohanes. Yohanes 8. Pertama kita yang itu dulu. Yohanes 8. Oh, ini udah. Ih, sinyalnya gini banget dah. Ayat 8, ayat 1, ayat 5, ayat 1. Enggak, perikopnya tentang apa? Perikopnya tentang ini. Perempuan yang berzina. Perhatikan apa yang disarankan oleh Yesus. Guru, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Artinya apa? Ada saksinya ya. Ini ada saksinya gitu, ketika sedang berzina. Nah, lalu kemudian bagaimana pendapatmu? Nah, kan gitu. Ditanyalah pendapatnya. Terus Yesus membungkuk. Ketika mereka terus-terus bertanya, Yesus bilang begini, siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Pertanyaan gua, kenapa Yesus nggak ngelempar? Oke, saya jawab. Ya, boleh. Nah, dengarkan dulu Pak, itu konteksnya di dalam Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11 itu berbicara orang Farisi ingin menjebak Yesus. Karena ada peraturan di situ, di peraturan apabila seorang perempuan ketahuan berzina itu akan dihukum dirajam batu. Itu pada kebiasaan dulu pada zaman Musa. Nah, perjanjian lama. Ya, dengar dulu Pak sebentar. Nah, kalau saya kasih contoh-contohnya, Isa di dalam Al-Quran tidak diketahui bapaknya siapa. Nah, itu tiba-tiba sudah mengandung. Itu bisa dilempari orang Pak, kayak gitu, karena tidak ada yang menikahi dia laki-laki. Nah, itu contohnya. Itu jadi ada peraturan Taurat pada saat itu. Yesus ingin dijebak oleh orang-orang Farisi. Nah, disinilah Yesus menunjukkan sikap dari maha adil dengan maha kasih. Nah, maha adil artinya harus menghukum.
Maha adil, maha kasih, dia mengampuni. Dia tanya kepada mereka, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silakan dia melempar. Itu dia kembalikan lagi jebakan itu kepada orang Farisi. Dan satupun orang Farisi itu tidak ada yang berani untuk melempar perempuan itu karena mereka sadar mereka orang berdosa. Nah, Pak, Yesus juga dong. Nah, dengar Pak, sebentar dulu. Yesus menunjukkan bahwa dia kecerdasannya dia di dalam. Iya, kenapa Yesus nggak melempar? Itu pertanyaannya. Iya betul. Dia tidak melempar. Kenapa? Hah? Karena Kenapa? perempuan itu milik Tuhan. Kan pertanyaannya, perhatikan loh pertanyaannya. Iya. Siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Aturannya kalau Yesus memang tidak berdosa, dia ngelempar. Tapi kan dia juga nggak ngelempar. Iya nggak? Nah, ya tapi sekarang pada saat itu kan Yesus ingin membalikkan lagi jebakan dari orang Farisi, Pak. Tidak ada dulu situasinya, Pak. Itu satu. Itu satu. Apa lagi? Ini udah terbukti ini. Apa sih? Iya, itu kan penghakiman itu yang bisa menghakimi manusia itu yang paling tepat itu adalah Tuhan sendiri. Nah, sekarang konteksnya begini, Pak. Dengar dulu, Pak. Iya, silakan, konteksnya apa konteksnya? Coba. Tetap konteksnya sekarang nggak bisa lari dari apa yang tertulis ya. Silakan. Menjebak Yesus. Jadi hal itu dibalikkan lagi. Di sini kita lihat, Pak, hikmat daripada kecerdasan daripada seorang Yesus menghadapi situasi yang terjadi pada saat Astagfirullah, itu. sinyal gua. Dia balikkan lagi itu situasi itu kepada orang Farisi, dan para orang Farisi pun tidak ada yang sanggup untuk melempar dia. Di situ luar biasa, Pak. Di situ bisa Bapak lihat hikmatnya dia, kemampuan Yesus dari dalam. Lah iya, kenapa nggak bisa melempar? Kenapa orang Farisi nggak bisa melempar? Kenapa orang Farisi nggak bisa melempar? Kenapa? Karena mereka merasa mereka berdosa. Mereka kan ditantang itu ceritanya. Nah, mereka berdosa kan? Iya, berdosa. Yesus kenapa nggak melempar? Katanya Yesus nggak ada dosa. Katanya Yesus kudus. Kenapa nggak melempar? Lihat dulu, Pak. Nah, dia mengampuni, Pak. Di situ dia mengampuni. Dengar dulu, Pak. Aku pun tidak menghukummu. Dar, selamat datang di kebenaran. Udah itu. Dan jangan berbuat dosa lagi. Apa? Saya bicara dulu, Pak. Dengar, Pak. Nah, perempuan itu datang kepada Yesus, dia minta tolong itu. Dia itu di dalam kesulitan dari permasalahan. Nah, di sini perempuan itu nanti Bapak baca kelanjutannya, Pak ya. Dari kisah itu nanti perempuan itu akan bertobat dari tingkah lakunya. Di sinilah ditunjukkannya itu namanya pengampunan, Pak. Hanya Yesus yang memiliki pengampunan. Semua agama mengajarkan kasihilah sesamamu manusia, tetapi Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu sendiri. Hanya Yesus yang mengajarkan itu. Di luar itu tidak ada Tuhan seperti itu. Apa sih mengajarkan apa sih? Kasihilah musuhmu kan? Kenapa nggak ada yang pakai negara Kristen hukum kasih? Kenapa semuanya pakai hukum pidana? Pidana? Iya, kenapa nggak pakai hukum kasih gitu? Harus pisahkan hukum pidana dengan agama, Pak. Jangan semua dicampur adukan antara politik, Bapak. Lo gimana? Itu yang kedua ya. Ini di sini udah kena. Yesus tidak melempar sebagaimana orang-orang Farisi tidak melempar. Iya, Pak. Berikutnya, negara mayoritas Kristen lebih percaya hukum pidana daripada hukum kasih. Itu yang kedua, ya. Nah, oke. Nah, lanjut. Mengalahkan kematian. Sekarang gini, dosa zina itu mati dirajam. Dosa menghujat Tuhan itu mati dirajam, mati selamanya. Kan gitu. Ya. Nah, kalau Yesus mengalahkan kematian, kenapa cuma 3 hari dia matinya? Maksudnya 3 hari gimana? Izin dulu, aku berpendapat setengah detik begini, bro. Boleh. Hanya orang yang tidak sehat akalnya mengasihi musuh. Musuh itu tidak boleh dikasihi, tapi dikasih pelajaran yang seadil-adilnya terukur. Tapi kalau musuh dikasihi, itu namanya tidak sehat. Lanjut. Sip. Yo Albert, kenapa Yesus cuma 3 hari? Lu punya utang 50 juta, Yesus datang cuma bayar 300.000. 50 jutanya lunas nggak? 50 juta lunas gitu maksudnya? Ya, dosa kan hutang. Albert punya hutang ke Perah 50 juta. Yesus datang, tenang Perah, saya akan bayar hutangnya Albert. Oke siap Yesus, silakan dibayar. Ini 300.000, hutang Albert lunas. Perasaan gua gimana? Lega lah.
Gua yang dihutangin 50 juta cuma kembali 300.000, lu bilang lega. Gini Pak, sekarang itu kan hak prerogatif. Dengar dulu Pak Benar. Hak prerogatif Tuhan. Karena dia yang punya kunci surga. Cobain Lah, sekarang yang berarti gini, sekarang yang ngutang 50 juta sama yang cuma dibayar 300.000 terus dipaksa lunas, sama-sama di sorga, nggak adil. Nggak, dengar dulu Pak. Kalau Apa saya tuh? yang utang uang itu, teman ini berutang 50 juta, dia bayar 300.000, saya anggap lunas, itu haknya saya. Loh, enggak, Albert ngutangnya ke gua. Albert ngutangnya ke gua. Bukan ke Yesus, Albert utangnya ke Perah. Yesus datang bayar hutangnya Albert, tapi cuma 300.000. Perasaan gua sebagai yang ngasih pinjem apa? Nyesel dong. Kalau kayak gini caranya ngapain gua ngasih pinjem? Gua kira bakal diganti lunas. Bulan seperti itu Pak. Lah, kan Yesus menebus semua dosa, berarti dosa sesama manusia kan ditebus juga kan? Albert punya dosa ke gua senilai 50 juta. Yesus datang cuma bayar 300.000. Dipaksa lunas itu. Terus permasalahan di mana ini sekarang? Ya, perasaan korban yang dihutangi, perasaan korban yang kehilangan keluarga karena dibunuh, perasaan korban karena hartanya kehilangan. Apa tanggung jawab Yesus kepada mereka? Yesus selalu fokus kepada pelaku-pelaku kejahatan. Orang-orang yang menjadi korban pelaku kejahatan nggak dipikirin sama sekali. Terima nggak kenyataan itu? Oh tidak, saya itu suatu argumen. Dalam Islam ada kafarot dan diat dan kisos dan hudud dan hadir ya, hudud juga dan takzir gitu. Orang-orang yang berbuat kriminal kepada sesama, mereka harus melakukan ganti rugi terhadap sesama tersebut. Tidak bisa di dunia, hari penghakiman akhirat akan menagih hal tersebut. Keadilan. Ya, sekarang saya tanya dulu Pak. Apalagi? Bapak moderator ini, Bapak moderator, maaf dulu. Yang lagi bicara ini, saya bilang dulu. Dalam satu hari ini Bapak sudah melakukan dosa berapa? Kepada orang lain? Iya, kepada diri sendiri juga, kepada Tuhan. Berapa? Pokoknya semua dosa berapa satu hari ini Bapak lakukan? Banyak lah, banyak. Jangan. Banyak, oke. Dalam satu minggu berarti buatlah, sebentar dulu Pak. Kalau satu minggu berarti 3 kali lah buat satu hari. 3 kali 7, 21. Kita itu nggak dihitung bro, nggak bisa dihitung dosa kali kita. setahun. Nggak apa-apa, aku mau ikutin dia, mau ikutin. Coba lanjut terus. Oke, dengarkan Pak dulu. Nah, dosa Bapak itu sudah banyak sekali loh. Sampai umur Bapak segini pun, dosa-dosa Bapak itu sudah berpuluh-puluh, berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu, dan bertahun. Sekarang bagaimana caranya Anda bisa masuk surga dengan dosa sebanyak itu? Taubat. Taubat. Hah? Taubat. Apa? Taubat Az-Zumar ayat 53. Dengan taubat, Pak. Cukup, kalau dalam Islam cukup. Tidak maha adil. Tuhan kami tidak maha drama, itu yang tepatnya. Salah, saya bertanya dulu. Tuhan Anda tidak maha adil. Di mana keadilannya? Sementara dosa Anda sudah begitu banyak, lalu bertobat langsung begitu, tidak bisa. Loh, itu kata lu, kata Tuhan kami bisa. Karena Tuhan kami maha pengasih. Maha pengasihnya melebihi dari murkanya. Itu Tuhan kami. Kalau gitu saya bikin dosa lah, nanti kalau udah mati baru bertobat, kayak gitu aja lah. Iya, kenapa? Nah, gini. Orang mati bertobat. Karena nggak bisa, kalau orang mati nggak bisa. Dalam surah Al-Isra, pertobatan itu hanya sampai tenggorokan. Ketika nyawa lu sudah sampai tenggorokan, lu nggak bisa bertobat. Kiri kasih pipi kanan, bro. Gantian yang lain biar koreksi. Oke, tunggu ya, kita lanjut ya. Nah, sekarang pertanyaan saya apa? Tadi udah dijawab, tinggal bertaubat. Dengan dosa Bapak sebenarnya itu. Ya. Tinggal bertaubat. Jadi nggak ada mesti orang lain mati demi kita, nggak perlu sampai ada darah tumpah, itu nggak perlu. Tidak betul. Kalau Anda katakan bertobat, berarti Anda menyangkal sifat Allah yaitu Maha Adil. Kok bisa Allah berfirmannya begitu kok? Nih, misalnya Allah berfirman taubat ya, misalnya kita buka ayatnya. Allah tuh Maha Pengampun, set dah. Habis ini gue interogasi bentar. Sip, tunggu. Interogasi. Ini Bang Handi, gue masih ada 4 poin lagi Bang Handi. Dia tadi kan udah 2 tuh habis. Nah, ini surah. Ya. Bacakan. Surah At-Taubah ayat 104. Tidakkah, aduh, ini HP tua. Ayo, oi, fokus. Ini penjelasan gue jangan dipotong ya.
Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Jadi dosa segimanapun ketika kita tahu kita bertaubat, maka kita pun udah kelar perkara gitu. Itu dalam Islam. Kenapa bisa begitu? Karena segala dosa-dosa yang berhubungan dengan dosa besar itu ada penghakimannya di dunia. Contoh berzina dirajam. Lu nggak kena dirajam di dunia, ya lu kena nanti di akhirat. Lu mencuri, potong tangan, nggak kena di dunia, diazab di neraka lebih keras lagi. Apalagi lu membunuh kayak gitu loh. Nah, posisinya apa yang membedakan dengan kekristenan? Kekristenan butuh orang mati karena memang tidak ada hukuman untuk orang dalam hukum kasih ya. Tidak ada hukuman untuk orang-orang yang berbuat dosa di dunia. Makanya kalian kelimpungan. Tuhannya harus turun. Karena analogi yang tepat paling begini. Analogi yang tepat tuh kayak begini loh. Ada orang pelaku pidana, dia melakukan perampokan, pembunuhan, pemerkosaan. Nah, Yesus menjadi hakim. Kemudian Yesus melihat dalam penghakimannya sang narapidana ini, walaupun dia nggak bertobat, tapi dia percaya Yesus itu adalah hakimnya. Oke, kamu percaya saya disalib? Iya percaya. Oke, dosamu saya tanggung semuanya, aman gitu. Gimana caranya? Kamu masih nggak percaya? Lihat, saya akan mati bunuh diri demi kamu. Saya mati gitu. Kamu percaya sekarang? Ya, saya percaya. Kan ini aneh kalau konsep kayak begini gitu. Demi percaya Tuhan mengampuni dosa, maka Tuhannya harus mati gitu. Padahal nggak perlu begitu pun kami percaya kok Tuhan itu Maha Pengampun. Nggak perlu kayak begitu. Saya komentari dulu, Pak. Tunggu, belum beres. Berikutnya ngomong di zombie ya, zombie lagi. Ada mayat orang kudus bangkit gitu. Mana literasi Yahudi dan Romawi yang merekam kejadian spektakuler tersebut? Mana? Katanya hidup di zaman Herodes, katanya hidup di zaman prefektur Pontius Pilatus. Mana literasi mereka yang menyatakan kejadian ajaib tersebut? Mana? Ada nggak? Kalau nggak ada ya udah simpen saja mitos-mitos tersebut gitu untuk diri sendiri, jangan dibawa ke dalam perdebatan. Literatur yang gimana Bapak maksud dulu? Literatur yang bagaimana? Contoh kayak gini ya, misalnya contoh murid-murid Yesus ketika mereka dihakimi oleh Roma itu ada sejarahnya, catatan pengadilannya itu ada gitu. Jadi negara Romawi itu selalu mencatat kejadian-kejadian di daerahnya selama masa pemerintahannya. Nah silakan, mana buktinya literasi Roma, literasi orang Yahudi gitu mengenai ada mayat bangkit di Yerusalem dan semua orang melihatnya gitu. Setahu gua saksinya cuma Matius, setahu gua saksinya cuma penulis Matius, nggak ada lagi yang lain. Markus nggak lihat, Yohanes nggak lihat, Lukas nggak lihat, bahkan kisah para apostolos pun tidak pernah mengungkit-ungkit hal itu kejadian gitu, kan gitu. Berikutnya. Tunggu, berikutnya soal apa nih? Menunjukkan kesucian. Kalau Yesus suci, kenapa dia tidak menciptakan keledai saja untuk masuk Yerusalem? Kenapa dia mengambil keledai yang ada di daerah Betfage? Dan sampai sekarang keledai tersebut belum dikembalikan. Kenapa begitu? Apa yang suci dari ini gitu loh? Siap, saya jawab. Yang terakhir yang perlu dijawab oleh Albert gitu ya. Kok bisa-bisanya hukum penyaliban Romawi menggenapi hukum Taurat? Siapa yang nyuruh begini tuh siapa? Thank you. Oke, siap. Saya jawab dari mana dulu? Dari penyaliban. Nah, suruh siapa lu bawa banyak-banyak poinnya kan, jadi gua bahas semua tuh. Oke, dengarkan dulu Pak, senar dulu ya. Makanya kalau bahas topik itu satu-satu, bukti satu kita bahas, kayak gitu-gitu loh. Lu main jebret-jebret gini kan jadinya. Terserah lu mau mulai dari mana. Matius 28 ayat 16 katakan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah tunjukkan Yesus pada mereka. Nah, kebangkitan Yesus juga di situ lihat. Di dalam tunggu enggak, ini Matius 28 jawab apa ini? Dan sebentar dulu Pak, Yang sekarang kebangkitan sekarang kan, bicara di kebangkitan kan? Bukan. Itu yang mayat orang-orang kudus, mayat orang-orang kudus bangkit di Yerusalem yang itu loh. Itu bukan di Matius 28 itu, 27. Oke. Ya. Nah. Bener nggak pernah terjadi gitu loh. Itu maksudnya. Kemudian Yesus mati, prajurit menjaga Yesus, terus bentar Pak, saya cari dulu ya. Itu di 51 kalau nggak salah ya, 51 52. Ya, 51. Nah, benar ya. Matius 27 51. Ya, tabir bait suci terbelah dua,
Yaitu maksudnya apa namanya itu? Bait suci di situ Yerusalem. Bumi. Bukit terbelah. Turun terbuka. Banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Buset. Kurang apa lagi saksinya, Pak? Mana saksinya? Pernah terjadi nggak gitu loh? Mana saksinya dalam sejarah dunia? Mana literasi Roma, literasi orang Yahudi yang melihat ini? Mana konfirmasinya? Literasi yang bagaimana Bapak inginkan? Ya orang Yahudi gitu membenarkan ada kejadian ini, orang Roma membenarkan ada kejadian ini. Maksudnya catatan sejarah, iya. Loh, sebenarnya kalau Bapak bicara catatan sejarah, Pak, itu peninggalan Yesus di Yerusalem, Bapak buka ya, itu sudah lengkap semuanya, Pak. Mulai dari kelahiran dia, di mana itu kandang domba. Itu nanti kalau gua sini. Batu Golgota itu udah lengkap semuanya. Ya, peninggalan Yesus. Lu kalau lari sekarang udah lengkap semua situ. Kita nanti balik lagi ke situ ya. Sekarang lihat di sini ya. Ini makamnya Yesus aja ada 6 gitu. Dasar apa Pak bilang ada makamnya 6? Ini lihat, ini pertama Church of the Holy Scripture. Ini kan adalah makam yang diklaim Yesus lalu dibikin gereja. Lalu nanti lagi ada nih The Garden Tomb, ini makam Yesus juga. Talpiot makam Yesus juga. Rosabal, ini makam Yesus juga. Kirisutu no Haka, wah ini di Jepang loh makam Yesus. Loh, itu kan wah kaget kan lo? Ya, Pak. Bapak ngawur. Ini data digital, bre, data digital. Ada 6 yang diklaim Kristen. Bahwa makamnya itu ada di Bethlehem, di Golgota. Di Israel aja ada 2. Pertama ini satu Church of the Holy Sepulchre, ini yang satu. Terus yang kedua ini The Garden Tomb. Ada 3 deh. Yang ketiga ini Talpiot Tomb tuh ada 3. Makamnya ada 3. Yesus mati termutilasi atau gimana? 3. Mas, sebentar dulu Pak ya. Apa? Tom Garden itu makamnya Yesus itu buat. Jadi jangan. Nah terus ini Church of the Holy Sepulchre apa? Apanya Yesus ini? Itu kan gereja itu Pak. Nah dia dibikin di atas apa? Makam Yesus. Oh enggak lah. Di sebelah itu ada church itu, Church of the Holy Garden. Sekarang dipermasalahkan di mana sekarang? Makamnya itu Iya, makanya jangan bawa-bawa sejarah ini loh peninggalan Yesus. Kalau makamnya Yesus aja ada 6, kain Turin aja abad 11, salib Yesus aja baru ada di abad 11 gitu. Jangan ke sana. Oh, Anda salah itu Pak. Yang mana yang salah gua? Ini kuburan 6 loh. The Garden Tomb is rock cut tomb in Jerusalem which was unearthed in 1867 and is considered by some Protestant to be the tomb of Jesus. Talpiot Tomb, ini ada lagi nih. Ini gambarnya nih. Ini gambarnya. Terus ini lagi, ini yang Talpiot, ini yang Rosabal, ini yang Kirisutu no Haka di Jepang gitu. Rosabal ini Kashmir ya. Nama gereja, Pak, kenapa Bapak lari ke situ literatur Bapak? Yang mana sih yang nama gereja sih? Yang mana sih? Yang maksud lu nama gereja yang mana sih? Itu makam Yesus yang batu terguling. Ini is considered by some Protestant to be the tomb of Jesus. Ini dipercaya oleh orang-orang Protestan sebagai makamnya Yesus. Ini bukan gereja, The Garden. Satu makamnya Pak, jangan Anda lebarkan permasalahan. Lah terus ini Talpiot Tomb apa Talpiot Tomb? Talpiot Tomb is rock out discovered in 1968 in the East Talpiot neighborhood 5 km of South Old City in East Jerusalem. Ini apa lagi ini? Yang saya tahu Tom Garden itu makamnya Yesus bukan Talpiot. Nah terus Talpiot Tomb apa Talpiot? Talpiot apa Talpiot? Nah ini The Talpiot. Itu kan gambar gereja itu Pak. Talpiot gereja mana sih? Ini gambar gereja. Sekarang kita bicara makam, Pak. Ini gereja untuk Garden Tomb gitu. Itu gereja untuk Garden Tomb. Nah, terus Talpiot Tomb ini makam Yesus juga. Ngerti nggak sih lo? Nggak, satu makamnya itu, Pak. Jangan mengada-ngada, Bapak. Lo bukan gue yang mengada-ngada, ini orang Kristen sendiri. Gue cuma bawain data, gimana sih? Nah, itu cuma satu. Tom Garden itu udah. Ya udah. Nah, sekarang kita balik lagi. Kain Turin, mau lihat kain Turin? Itu asli atau palsu? Mau lihat nggak? Mana kain Turinnya? Nah, sini gue bawain dulu. Turin, ada Turin Shroud, date carbon. Carbon dated. Nah, di sini ya. Ya.
Wajahnya nampak kan? Nah, tuh lihat. Nah, ini ya. Ya wajahnya. Darah itu lihat ini. darah. Ini carbon testing dated to the shroud to a date. Kapan ini date-nya? Tahun 1 enggak? Itu kan Pak, setelah ditemukan kain turinnya Pak, bukan pas. Iya, kain turinya ketemu di 1900-an kan gitu. Nah, ketika dicek data karbonasi, ini kain ini adanya kapan? Nah, ini keluar abadnya. Abad keberapa ini? Itu, Pak. Ini bukan apa ya? Ini bukan ditemukannya. Ini pas dicek abadnya. Kalau ditemukannya itu zaman segini loh. Tunggu. Ini ditemukannya itu kapan ya? Tunggu. Alfi gantian ya sama Bang Ali. Bentar dulu, aku belum ke Albat bentar. Saya mah 2 menit loh. Tuh. Alfi. Yang ngomong siapa sih? Ini. The idea of scientifically dating the shroud had first been proposed in the 1960s gitu. Ini tuh abad ke-20 tahun 1900-an, kainnya ketemu tahun 1900-an ya. Kainnya ketemu di tahun 1900-an. Ketika dicek ini kain tahun berapa, apakah benar-benar abad pertama? Oh, tidak. Ini kainnya baru ada di abad segini. Mana tadi abadnya ya? Ya penemuannya itu Pak. Iya. Nah, diceknya tahun 1960, data karbonasinya itu, nah ini data karbonasinya dengan keakuratan 95%. Jadi kain Turin itu hoax kalau dibilang zaman Yesus. Itu baru ada abad ke-13, abad ke-14. Oke. Dah ya. Dah lah, lanjut sama Bang Handi lah. Gua terlalu berdata untuk Albert yang terlalu dogma. Ya, Bapak tadi lebar jadinya. Albat, dengerin gua dulu, Bat. Kasih poin sama saya, jadi Iya, udah cukup. baru 1 dijawab. Iya, Albat, dengerin gua dulu, Bat. Oke. Lu sampai hari ini punya dosa nggak? Punya dosa. Oke. Bagaimana cara kamu supaya dosamu diampuni? Siap. Ya, di dalam 1 Korintus 12:1 katakan, jika kita mengaku dosa ia adalah setia dan adil dan dia akan mengampuni dosa kita. Caranya. Sekarang gini dulu Pak, kita itu minta ampun terhadap pelanggaran kita dan tidak berbuat lagi. Yang bisa menyucikan. Caranya. Ya minta ampun. Iya, caramu seperti apa? Ya berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Oke, baik. Tidak berdoa kepada Bapaknya Yesus ya? Loh, kenapa jadi lebar lagi pembicaranya? Yang mengampuni dosa siapa? Bapak atau Yesus? Bapak dan Yesus itu adalah pribadi yang sama. Yakin? Ya. Yesus punya fisik, Bapak tidak. Gimana mungkin satu pribadi? Bapak punya fisik, Yesus tidak. Kenapa Yesus tidak punya, bisa? Bapak tidak. Oke, saya jelaskan. Saya jawab ya. Ya. Dengar Pak. Ya, Tuhan itu adalah transenden. Artinya dia tidak dibatasi ruang dan waktu. Bapak harus tahu, itu tandanya Maha Kuasa. Bukan itu pertanyaannya. Kemudian, dengar dulu Pak. Tuhan itu adalah misterium. Suatu misteri yang sulit diselami. Dengerin. Bapak di surga itu tidak punya fisik. Yesus di surga itu punya fisik laki-laki pernah disunat. Bagaimana Anda mengatakan itu satu? Jawab. Bisa saja, karena dia berkuasa Pak atas alam ini. Oke. Kalau dia menyatu, kalau dia menyatu, artinya Tuhanmu punya fisik, betul? Ya. Ya. Laki-laki. Oke, baik. Laki-laki. Apakah Tuhanmu itu anaknya Bunda Maria? Anaknya Bunda Maria? Ya, kami tidak ada katakan itu. Ya betul, dia anak Bunda Maria. Anak yang pede dong jawabnya. Ya. Betul. Artinya Tuhanmu di surga ini anaknya Bunda Maria, betul? Betul. Oke, betul. Punya fisik laki-laki, ganteng, betul? Betul. Oke, kalau kamu minta ampun, Yesuslah yang punya fisik laki-laki, anaknya Bunda Maria, ya ini yang mengampuni dosamu, betul? Betul. Oke, caranya bagaimana? Minta ampun, bertobat, dan minta darah Yesus, kuasa Tuhan untuk menyucikan. Ingat, kata menyucikan. Dosa tidak bukan hanya karena bertobat, tapi disucikan. Oke, apakah Yesus pernah mengajarkan kamu cara
minta ampun kepada Tuhan? Pernah atau tidak? Roma 6 ayat 23 baca. Itu Paulus itu. Yesus. Oke. Itu perkataan Paulus. Yohanes 1 ayat 9. Itu perkataan Yohanes, perkataan Yesus. Caranya minta supaya dosa diampuni. Oke, kita lihat dulu ke perkataan Yesus, Pak. Di situ kan Apa jelas katanya? dikatakan bahwa Yesus jika kita itu mengajarkan juga kita meminta ampun. Oke, baik. Di dalam 23 tadi. Ya udah cukup. Apakah hanya dengan mulut saja atau pakai gerakan? Maksudnya gimana dipakai mulut, pakai gerakan? Kalau minta ampun kepada Tuhanmu itu, apakah hanya dengan mulut saja atau ada gerakan? Ya, disertai perbuatan lah. Gerakan fisik ada? Ya, ada tindakan dong, perbuatan. Oke, seperti apa gerakan fisiknya? Ya, pertama, untuk tidak melakukan lagi dosa itu. Seperti apa gerakan fisiknya waktu kamu minta diampuni dosamu? Berdoalah. Ya, fisikmu seperti apa? Berdiri kah, tidur kah, jungkir kah, apakah gitu loh? Ya, duduk pun tidak masalah, Pak. Mau duduk, mau berdiri, berdoa nggak masalah itu. Oke, mau duduk, mau berdiri, mau baring, begitu ya? Oke, baik. Terus kemudian, apakah kamu percaya Yesus mati di tiang salib menembus dosa kamu? Percaya. Percaya. Dosa apa aja sih ditebus Yesus di salib? Semua dosa-dosa kita. Oke. Kalau semua dosamu telah diampuni, dibebaskan oleh Yesus di tiang salib, apakah hari ini kamu masih punya dosa? Tidak. Jadi hari ini kamu nggak ada dosa? Karena saya sudah minta ampun sama Tuhan. Enggak, dengerin adek ya, dengerin baik-baik. Menurut Albert, dosamu sudah ditebus oleh Yesus di tiang salib. Ya. Dari awal tadi kamu mengatakan kamu masih punya dosa. Ini yang benar yang mana? Ketika saya minta ampun kepada Tuhan, ya saya imani dosa saya sudah dihapuskan. Dengerin. Iya. Apakah semua dosamu sudah ditebus Yesus di tiang salib? Semuanya. Semuanya. Oke, Ya. baik. Apakah hari ini kamu punya dosa? Hari ini udah dihapuskan. Siapa yang hapus? Darah Yesus. Darah Yesus. Artinya semua umat Kristen di dunia ini tidak punya dosa, betul? Tidak bisa. Hah? Udah nggak bisa berdosa, Bang Andi. Saya ulang Maksudnya kembali. gini, Pak. Jangan begini, dengarkan saya. Jangan dulu. Jangan, Anda dengerin dulu. selama Anda sebagai manusia. Jangan Anda kemana-mana cenderung dulu, berbuat dosa. dengerin. Ya. Menurut Albert, Yesus itu sudah menghapus dosamu semuanya di tiang salib. Ya, Artinya sampai detik ini Albert tidak punya dosa, betul? Betul. Betul? Betul. Yakin? Yakin. Kenapa dari awal tadi kamu mengatakan punya dosa? Ya. Karena waktu lampau kan pasti saya berbuat juga kesalahan. Nah, katanya udah ditebus oleh Yesus di tiang salib. Ini Bang Andi, saya jawab Bang Andi. Dengar dulu sebentar. Albert dulu. Perlu berkali-kali. Ya, kenapa? Ya, silakan. Kenapa kamu masih berdoa lagi bukannya sudah dihapus oleh Yesus di tiang salib? Iya, tapi jangan dilakukan lagi. Jadi kalau Anda melakukan lagi nggak ada gunanya dong. Kalau Contohnya Anda, gini, Pak. Oke. Dengar dulu, Pak. Kertas putih dicoreti sama pensil, kita hapuskan dengan penghapus, udah bersih. Ya jangan dikotori lagi lah. Oke, baik. Kembali ke topik ya. Yesus dengan matinya dia di tiang salib, semua manusia di muka bumi ini seperti kertas putih tidak ada tulisannya, betul? Betul apa betul? Ya, dihapuskan. Oke, dihapuskan. Bagi yang percaya. Oke. Ya. Artinya Anda sampai detik ini tidak punya dosa, betul? Ya, sudah minta ampun. Kenapa kamu minta ampun lagi? Yesus sudah melaksanakannya. Gimana sih kamu? Begini, Pak, dulu. Nah, bagaimana? Kena lagi loh. Nah, gimana? Saya masukkan ke logika Bapak dulu ya. Nggak usah berlogika dengan saya. Kamu kalau logika nanti. Nggak, ke logika Bapak sekarang dulu. Ini loh, dengerin baik-baik ya. Saya ulang Ya. saya ulang nih biar lu nggak muter. Apakah Yesus mengampuni atau menghapus semua dosamu di tiang salib? Ya, betul. Betul. Berarti hari ini kamu tidak punya dosa, betul? Ya, betul. Iya begitu dong. Ya, betul. Jadi Begitu.
Diputuskan ya, hari ini kamu tidak punya dosa. Oke. Yakin ya? Yakin. Yakin. Baik. Dari awal tadi kamu mengatakan hari ini saya punya dosa. Yang benar yang mana? Iya, ketika saya belum minta ampun kepada Tuhan, pertobatan. Kenapa bukan kamu satu kali minta? loh. Kenapa kamu berusaha lagi? Yesus sudah berusaha disalib. Iya. Kristen itu nggak perlu berusaha lagi. Kristen salah, tinggal Anda dengerin. Keliru, Yesus, bro, Albat dengerin. Yesus sudah menghapus, menebus semua dosamu di tiang salib. Apapun yang kau lakukan, mau makan babi, mau minum alkohol, matiin anak orang, memperkaos, itu sudah dihapus dosamu oleh Yesus. Karena hari ini kau tidak punya dosa. Ya. Udah loh, ya. Kristen itu bebas. Oke? Bebas. Betul? Oke, silakan. Betul? Ya. Betul? Bebas yang gimana? Ya, kamu nggak punya dosa, biar kau melawang orang tuamu, biar kau nyolong, kamu nggak punya dosa, udah dihapus oleh Yesus. Betul? Iya. Betul? Iya, saya kasih tadi contoh tadi, Pak. Nggak usah kasih contoh, udah betul. Nggak usah kasih contoh. Betul, dosa saya sudah diampuni. Ya. Udah diampuni, betul. Baik. Kalau orang sebelum Yesus itu udah mati duluan bagaimana? Sebelum Yesus. Nah, itulah yang akan diperjuangkan Yesus selama 3 hari di dalam kubur itu. Oh, ngapain Yesus di dalam kubur? Ngapain? Dia di alam maut, Pak, bukan di alam kubur ya. Di alam tadi maut. kau yang ngomong alam tadi. maut. Dengar dulu, Pak. Tadi ngomong di alam maut. Ya, alam maut. Ya, ngapain dia di situ datang ke alam maut itu untuk menebus orang-orang yang sudah mati duluan. Oke, jadi dia waktu dikubur di alam maut, dia bekerja juga gitu. Maksudnya gimana? Bekerja? Iya, dia turut di dalam alam maut 3 hari. Iya, dia kan mati 3 hari dikubur. Jadi di dalam kubur dia beraktivitas 3 hari, betul? Enggak. Betul. Rohnya yang turun ke situ. Iya, beraktivitas dia, betul? Iya. Oke. Beraktivitas. Oke, aktivitasnya apa? Ya, untuk menebus orang-orang yang di dalam alam maut. Oke, baik. Jadi Tuhanmu di dalam kubur mengampuni, menebus dosa orang terdahulu, betul? Ya, ya betul. Oke. Apakah termasuk dosanya orang yang membunuh dia, termasuk itu? Kalau orang itu bertobat. Ya, mana kita tahu udah mati kok. Ya, kalau masih hidup, Pak, kalau mati ya dihukum lah, Pak. Kalau orang nggak bertobat, mana kan bisa? tadi pertanyaannya begini, apakah semua orang mati sebelum Yesus mati itu juga dosanya diampuni, ditebus oleh Yesus? Jawaban Anda adalah di dalam kuburan Yesus juga bekerja, beraktivitas mengampuni dosa orang yang sudah meninggal sebelumnya. Betul apa betul? Sebentar dulu, Pak, dari tadi Bapak mutar-mutar aja nanyanya begini sini. Saya jelaskan dulu, Pak, ya. Iya. Pak, Bapak percaya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi kan? Iya, percaya. Percaya kan? Iya. Yakin ada satu Tuhan kan? Satu. Tahu Bapak artinya hak prerogatif? Tahu, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang bisa menghalangi. Ya. Dia berhak untuk membuat Bapak masuk surga, itu haknya prerogatif Tuhan. Tidak ada urusannya. urusannya. Bapak ini Ya, berlogika oke, baik, yang nggak jelas. Bapak ini gini ya, Bapak bilang. Iya, Bapak itu mengecilkan kuasa Tuhan. Ya, Padahal Bapak yakini Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang Maha Kuasa. Tunjukkan kalau begitu saya terakhir. Bapak. Dengerin. Tunjukkan datanya. Yesus berkata, "Akulah Tuhan yang Maha Pengasih. Akulah Tuhan yang mengampuni dosa manusia." Datanya mana? Yohanes 22. Coba baca. Yesus berkata, "Akulah Tuhan pencipta alam semesta dan mengampuni dosa manusia." Mana datanya? Oke. Ini tentang hukum kasih nih ya. Ya, baca coba. Ya. 22 ayat berapa itu? Ngerti gak sih pertanyaannya? Kasihlah Tuhan Allah masing-masing. Bentar, bro. Kau ngerti gak pertanyaannya yang kau jawab ini? Apa tuh? Ya, tunjukkan datanya di mana Yesus berkata, "Akulah Tuhan pencipta alam semesta, akulah Tuhan yang mengampuni dosa manusia." Perkataan Yesus seperti itu ada nggak? Adalah pengampunan dosa. Ada atau tidak?
Adalah. Itu Ada atau tidak? Dia sudah tunjukkan. Dengar dulu Pak ya. Ya, mana? Sebentar. Saya jelaskan. Jangan jelaskan, Oke. data dulu. Ya, data Matius Ya, mana? 28. Apa? Baca. Oke, kita buka Matius 28 itu. Ya. Nah, jangan dulu Matius 28, Matius 27. Terserah lu ayat mau pakai mana. 45 Terserah mau sampai pakai mana. 50 sampai 56. Ya. Ya. Ada nggak tertulis kayak gitu? Tunggu sebentar dulu. Oh ya sudah siapkan ayat 32 lah, 32. Terserah. Nah, di situ kan dikatakan ada di sebelah kanan dia. Sebelah kanan dia. Tunggu ya. Ini apa? Coba ulangi pertanyaannya. Anda dengar dulu. Saya jelaskan ya, dari Matius 27 ayat 32 sampai 43 itu begini. Di Yesus disalibkan bersama dengan para penjahat. Ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan. Bukan itu Dan pertanyaannya. saya jelaskan dulu tadi jawaban Bapak tadi. Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Ya dengar dulu. Sebelah kiri Pertanyaannya itu apa? mereka tidak mau Saya menerima. nggak tanya sebelah kiri, sebelah kanan. Nggak ada yang kiri, yang kanan di mau menjawab sini. pertanyaan Bapak. Apa pertanyaannya? Coba ulang. Iya, bahwa membuktikan bahwa dia itu yang akan menyelamatkan. Saya ulang pertanyaannya kalau begitu, Ya. dicatat. Tunjukkan datanya, Yesus pencipta alam semesta dan Yesus mengampuni dosa manusia. Oke. Coba ulang pertanyaanku biar aku nggak salah jawab. Iya, Yohanes pencipta alam semesta dan mengampuni dosa Ya, manusia. itu ya pernyataan Yesus ya. Oke, kita Yesus lihat yang dari ngomong. waktu Yesus. Ya, waktu Yesus di dalam waktu penyalipan ya. Enggak. Itu pada saat dengar dulu. Ya. Ya, Anda nanti panjang kali sih pertanyaan Anda terus. Belum siap satu tanya lagi semua. Nah, di situ kan bahwa Kaisar Pontius Pilatus bertanya kepada dia. Iya. Ya, Kaisar Pontius Pilatus bertanya sama dia. Iya. Hati-hati sobek itu nanti bebelmu itu. Bebel lama lagi kau pakai. Iya, ntar. Maaf dulu. Di situ kan ketua Pilatus bertanya dia, apakah aku punya untuk membebaskan engkau, katanya. Engkau tidak berkuasa kepada yang memberikan kehidupan. Ke situ jelas, saya cari dulu ya. Enggak Ah, ini dia. ketemu orang, enggak ada jawabannya. Sebentar dulu. Enggak ada jawabannya, enggak Ya, ketemu. sabar saya cari, percuma. tapi Bapak minta. Biar kau cari sampai nenek Ukiper enggak ketemu, Bro. Enggak ada. Iya. Enggak ada. Enggak ada. Yesus enggak pernah ngomong kayak gitu. Lihat ayat 27 22. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apakah yang harus perbuat dengan Yesus yang bentar dulu ya. Bentar dulu. Enggak ada. Itu jawabannya enggak ada. Karena begini aja ya, dari kau pusing. Karena memang Yesus tidak pernah berkata, akulah Tuhan pencipta alam semesta. Yesus nggak pernah ngomong kayak gitu. Kedua, Yesus juga nggak pernah ngomong begini, semua dosa manusia, akulah Yesus yang mengampuninya. Nggak ada. Itu nggak ada pertanyaan itu. Nggak ada jawaban itu. Oke? Jadi nggak usah cari, nggak ada. Percuma. Jadi statement kamu mengatakan Yesuslah Maha Kuasa, Yesus mengampuni dosa, itu hanya halu. Karena apa? Yesus sendiri waktu di dunia itu dia minta berdoa, dia berdoa kepada Tuhannya. Oke, kembali ke topik. Oke. Apakah dosa Fir'aun dan dosa Algojo juga dihapus dosanya oleh Yesus di tiang salib? Tidak. Hah? Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Ya. Alasannya? Karena dia tidak bertobat dan terima Yesus. Dari mana kau tahu kalau Algojo tidak bertobat? Ada dasarnya tidak Algojo itu bertobat? Ya dari mana kau tahu? Ya Algojo yang mana dulu? Dasar Bapak mengatakan Yang Algojo membunuh itu dia bertobat. disalib, yang membunuh dia disalib. Selama dia tidak bertobat, dia tidak masuk surga. Ya kalau dia tidak membunuh dia, kamu nggak punya Tuhan loh. Sekarang dasar Bapak mengatakan Begini ya Algojo bro itu ya, gini bro, dengarkan bertobat baik-baik ke mana? ya. Dengarkan dulu. Kalau tidak ada Algojo yang membunuh Tuhanmu di tiang salib, kamu tidak ada pengampunan dosa. Jadi kau harus minta terima kasih kepada Algojo. Anda salah. Kalau Yesus tidak mati di tiang salib, dosamu diampuni atau tidak? Sebenarnya gini dulu Pak, saya sampaikan kepada Bapak ya. Ya, Sekalipun Bapak berasumsi bahwa tidak perlu Algojo segala macam, tetapi rencana Tuhan itu tidak ada yang bisa membatasi.
Kalau pada hari ini, misalnya Bapak mendapatkan seorang anak perempuan lagi bukan dari itu pertanyaannya. Bapak, kalau itu sudah rencana Tuhan, tidak ada satupun manusia yang bisa menghentikan rencana Tuhan. Begini Ya, aja Bapak. pertanyaannya nih. Anda berterima Dengar dulu. kasih, dengerin. Anda berterima kasih kepada Algojo atau Anda membenci Algojo? Untuk apa saya membencinya? Dia sudah beribuan tahun yang lalu. Apa Berarti urusannya dengan saya? berarti Anda berterima kasih kepada Algojo. Untuk dasarnya apa saya berterima kasih sama dia? Oke, kalau Anda kira-kira ngaku di situ. kalau tidak ada Algojo, apakah Yesus mati disalib? Dengarkan saya Pak dulu. Ini Bapak, logika Bapak ini udah sesat saya bilang. Saya bilang gini Pak. Iya. Dengar Pak. Iya Pak. Tuhan kalau berkehendak, berencana, sudah punya rencana di dalam hidup Bapak. Tidak ada yang mustahil. Mustahil bagi manusia, mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Kalau Tuhan sudah berencana mau Bapak bilang Algojo, Bapak bilang Yesus itu bukan Tuhan, tetapi itu tidak perlu pengakuan Bapak. Sekalipun Bapak mengatakan Yesus itu bukan Tuhan ataupun apa itu semua argumen Bapak, Jangan kemana-mana bro. dalil, Begini, itu tidak bro. akan merubah ketuhanannya. Iya, Kalau dia iya, sudah iya. berkehendak, sudah berencana, tidak satu pun kuasa mampu menghentikan dia. Itulah namanya yang dikatakan maha kuasa. Bapak ingat itu. Oke. Apa peranan Algojo di tiang salib? Coba jawab. Ya, dalam proses penyalipan. Apa perannya? Dia menyalibkan dan juga mentombak. Oke, Lambung berarti Yesus. dia yang membunuh Yesus, betul? Iya, membunuh Yesus. Oke. Nah, atas pembunuhan Yesus itu adalah dosamu dihapus, betul? Tidak. Betul? Tidak. Berarti Yesus mati di tiang salib tidak menghapus dosamu? Yang menghapuskan dosa saya bukan Algojo loh Pak. Yesus Saya nggak nanya itulah. Algojo. Loh, Bapak Dengerin. berasumsi Algojo. Saya nggak ke Gimana cara Bapak Algojo. sekarang? Algojo mematikan Yesus sehingga Yesus mati di tiang salib. Akhirnya Yesus menghapus dosamu, betul? Ya, menghapus dosaku. Iya, betul. Pertanyaannya, apakah kau setuju dengan tindakan Algojo atau tidak? Mensetujui gitu, tidak setuju lah. Setuju. Apakah Algojo berdosa atau tidak? Berdosa. Jadi atas tindakan orang yang membuat dosa, Ya. membunuh Yesus, dosamu dihapus, betul? Maksudnya gimana? Saya ulang kembali. Ya, oke. Algojo berdosa membunuh Yesus. Ya, betul. Dan atas kematian orang, tindakan orang berdosa ini, dosamu dihapus oleh tindakan orang yang berbuat dosa, betul? Tidak. Lah, loh. Saya ulang. Algojo berdosa atau tidak? Berdosa. Efek dari dosanya adalah Yesus mati, betul? Tidak. Kematian Yesus itu penebusan. Dengerin. Algojo itu membunuh Yesus, Algojo berdosa, betul? Ya, Algojo berdosa. Berdosa. Tuhan, Yesus mati, betul? Yesus mati, ya terus. Jadi atas jasa orang berdosa, Yesus mati, dosamu ditebus oleh Yesus, betul? Ya, karena dia membunuh ya, makanya dia. Iya, berjasa dia. Jadi orang Algojo berdosa ini berjasa dia membunuh Yesus supaya dosamu dihapus. Betul? Nah, itu tetap dia berdosa. Tapi berjasa dia. Ya, menurut Bapak. Oke, apakah Algojo berjasa atau tidak? Menurut saya tidak. Tidak. Baik. Kalau tidak ada Algojo, kira-kira Yesus mati nggak? Bisa mati. Terus siapa yang matiin? Kalau itu sudah rencana Tuhan, siapa yang mau menghentikan? Berarti Algojo berjasa. Orang lain. Artinya Algojo berjasa. Nah, dengar dulu Pak, saya jelaskan dulu ya, daripada Bapak mutar-mutar gini ya. Anda yang muter, orang singkat-singkat. Sebentar dulu. Ya. Sebentar dulu. Yuk. Algojo itu berdosa. Nah. Bapak pun saya yakin 100% Bapak juga berdosa akan. Saya nggak ada di sana, waktu itu. Nah, artinya begini Pak.
Selama bawa dia saya, tidak jangan menerima bawa saya. Yesus, Orang saya tidak nggak ada di menerima situ, Pak. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mau Bapak bilang berjasa, mau bilang membunuh, mau sebagai apa seorang tokoh agama, selama dia tidak menerima Yesus, selama dia tidak bertobat, itu tetap Oke, berdosa. stop. Oke, maukah Alpa Albert minta terima kasih atas jasanya Algojo? Tidak usah. Tidak usah. Baik. Ya. Lanjut. Yang dibunuh Algojo ini Tuhan atau manusia ya? Tuhan. Jadi Algojo membunuh Tuhan. Dengar dulu. Pada waktu disalibkan dia mengosongkan dirinya. Itu kemanusiaannya dia. Oke, makanya dengerin pertanyaan baru jawab. Yang dibunuh Algojo ini manusia atau Tuhan? Kemanusiaan Yesus. Tuhannya kemana? Ya, dia kosongkan diri. Tuhannya masih di apa? Di mana? Di mana? Dalam keadaan Tuhan. Iya, Yesus kan Tuhan tuh. Ya, Tapi yang dibunuh adalah manusia tuh. Kemanusiaannya. Oke. Waktu manusianya dibunuh, begitu, Tuhannya kemana? Nah, dengar dulu Pak. Bapak bisa membunuh roh enggak? Saya bukan pembunuh. Anda dengar dulu Pak, sebentarnya. Ada enggak manusia yang bisa membunuh roh? Saya bukan pembunuh. Jangan saya tidak bilang Bapak dulu sebenarnya. Ada enggak manusia yang bisa membunuh roh? Tidak ada roh yang dibunuh. Sekarang saya tanya dulu, ada enggak manusia yang bisa membunuh roh? Bagaimana mau membunuh roh nggak kelihatan? Itulah. Sekarang Bapak bertanya Bapak, Tuhannya dibunuh. Kalau Tuhannya berwujud roh, bisa enggak Bapak bunuh? Makanya dengerin bahasa Indonesianya, Albert. Sebentar dulu, saya kasih lagi penjelasan ini Pak. Dengar dulu. Dengerin dulu. Yang mati itu, yang dibunuh Algojo itu manusia atau Tuhan? Manusianya Yesus. Oke, artinya waktu itu Yesus bukan Tuhan, betul? Tetap Tuhan. Lah, saya ulang lagi. Yang dibunuh Algojo Tuhan atau manusia? Iya, Tuhan lah kemanusiaannya Yesus. Saya ulang ya, sederhana loh. Halo Bang Handi, selamat malam teman-teman. Pak Kriston, bentar Pak Kriston. Ini nih. Sebentar saya jelaskan dulu ya Pak. Jangan dijelaskan, nggak ditanya. Dengerin dulu. Yang dibunuh Algojo ini. Ditanya berarti dijawab lah. Yang dibunuh Algojo ini manusia atau Tuhan? Manusia Yesus lah. Berarti waktu itu Yesus bukan Tuhan. Aduh, pusing. Anda mengatakan dia bukan Tuhan? Lah katanya manusia yang dibunuh, berarti Yesus bukan Tuhan. Iya. Sekarang kan manusianya sekarang mati. Jadi kalau manusianya mati, Anda anggap itu bukan Tuhan. Contohnya gini Pak, saya bunuhlah Bapak misalnya. Nah, kan tubuh manusia Bapak yang mati, roh Bapak kan masih hidup. Dengerin ya. Iya. Yang dibunuh Algojo itu manusia atau Tuhan? Ya Yesus lah Tuhan. Berarti Algojo membunuh Tuhan. Membunuh Tuhan. Saya tidak terjebak dengan kalimat Anda itu. Tubuh manusia yang dibunuh. Lu harus konsisten dong, Yesus itu Tuhan. Jadi maksud Bapak rohnya juga mati begitu? Saya nggak ke sana. Saya nggak berbicara roh. Dengerin baik-baik. Anda yang mau mutar-mutar perkataan Anda. Atau begini, saya persingkat. Dengerin. Apakah seutuhnya mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki Yesus ini adalah Tuhan? Dengerin ya. Apakah Kriston diam dulu ya. Apakah ujung kepala sampai ujung kaki itulah Tuhan sama Yesus? Ya pribadi di dalam dirinya lah ya Tuhan Pak. Yang mana yang Tuhan dalam diri Yesus? Ya dia kan 100% Allah, 100% manusia. Oke, yang mana yang manusia, yang mana Allah? Ya kuasa ilahi yang dalam dirinya. Oke. Dia dikandung dari Roh Kudus Pak. Atau saya persingkat, apakah tubuhnya Yesus adalah Tuhan? Tidak. Yang mana yang Tuhan? Ya keilahian dalam dirinya, roh yang ada dalam dirinya. Rohnya yang Tuhan. Ngomong dong dari tadi. Rohnya yang Tuhan. Artinya ada roh di dalam yang bukan Tuhan, betul? Oke, terserah Bapak lah berpandangan gitu. Kok terserah saya? Oke, siap. Dengerin baik-baik ya. Fisik Yesus itu yang kelihatan, bukan Tuhan. Oke, yang tidak kelihatan itu roh di dalam fisik. Itulah yang Tuhan. Betul? Artinya Tuhanmu ada di dalam fisik manusia. Betul? Betul. Nah, waktu dia disalib, menurut Anda manusianya yang mati.
rohnya keluar. Oke, betul? Tidak. Oke, rohnya kemana? Waktu dia mati 3 hari. Di situ. Hah? Masih di situ. Masih di situ menjaga mayat. Tidak. Setelah dia mengembuskan napas terakhir dia Pak di kayu salib. Berarti di situ dia Baik, meninggal. baik. Yang dikubur itu rohnya atau fisiknya? Fisik. Fisik. Kenapa Anda katakan tadi di dalam kuburan rohnya itu mengampuni orang-orang kudus? Padahal yang dikubur adalah fisiknya. Sebentar dulu Pak ya. Nah, Darah bagaimana? Yesus yang bisa menghapuskan dosa itu adalah korban seorang anak manusia yang tidak bercacat celah. Udah ke sana Tidak tadi. berdosa. Udah ke sana Jadi tadi. darah tubuh manusianya itulah yang menebus. Ini dosa. sudah nggak ngomong dosa, darah nggak lagi. Iya. Sekarang dengar dulu Pak. Pelanggaran-pelanggaran Bapak itu ditaruhkan ke dalam tubuhnya itu. Nah, di hukuman karena simbol salib itu adalah simbol kutuk. Albat dengarkan dulu. Tetapi bro. dengar dulu. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, maka Dia bisa merubah yang pahit menjadi manis, yang sakit menjadi indah, dan Dia bisa merubah jadi kutuk menjadi berkat. Itulah namanya Allah yang Maha Kuasa. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia bisa merubah kemana-mana hal-hal yang kau, bro. hina menjadi Albat, mulia. ini mau maghrib, Itulah dengerin dulu. Tuhan. Dengerin dulu Bapak ya. tahu. Dengerin. Waktu Yesus mati, berpisah roh yang Tuhan ini dengan fisiknya. Ya, Oke, karena yang dimatikan itu manusianya. Oke, Ya. rohnya masih ada di situ tapi di luar fisik. Sehingga fisik ini mati. Yang dikubur itu fisiknya. Saya tanya lagi, apakah roh ikut dikubur atau tidak? Tidak. Jadi roh di luar kubur ya. Terkubur. Oke. Dari tadi Anda dari awal mengatakan bahwa Yesus itu menginjili orang-orang kudus. Pertanyaannya, Dia 3 hari apakah mayat dalam jalan maut. apakah mayat bisa beraktivitas? Dijawab. Mayat tidak beraktivitas, rohnya lah turun dalam kerajaan maut. Rohnya itu tidak dikubur. Sekarang kerajaan maut, Pak. Tolong dulu, Pak. Bentar. Kerajaan maut itu di mana, Pak? Apa ada di alam kubur kerajaan maut? Offset lagi. Dengerin. Tunggu dulu. Kuburan itu kuburan kan mana itu kerajaan maut itu? Dengerin. Ya. Yang dikubur roh atau fisik? Fisik. Fisik. Yang menginjili orang mati di dalam kubur yang mana? Rohnya. Tadi kan roh nggak dikubur. Iya, dia kan masuk ke dalam dunia orang mati itu masuknya alam-alamnya maut. Berarti roh juga ikut dikubur. Loh, tadi Bapak sudah sepakat rohnya udah keluar dari tubuh. Berarti roh nggak dikubur. Tidaklah. Oke. Yang menginjili orang dalam kubur roh atau fisik? Rohnya. Berarti roh dikubur. Sekarang bukan alam kubur, Pak, alam maut. Iya di dalam kubur itu ya. Oke, di dalam maut kan dalam kubur. Itu pandangan Islam. Kan Yesus dikubur. Pandangan Islam itu alam maut itu di dalam kubur. Oke, Yesus dikubur atau tidak? Pandangan Kristen, alam maut itu ya di Oke, neraka. baik. Yesus dikubur atau tidak? Dikubur. Dikubur. Baik. Yang dikubur fisiknya atau rohnya? Fisiknya. Fisiknya. Yang menginjili orang mati fisik atau roh? Roh. Roh dikubur atau tidak? Tidak dikubur. Bagaimana dia menginjili? Dia nak dikubur kok penginjilannya dalam kubur? Maksudnya gimana ini? Penginjilan itu di dalam kubur. Kenapa kamu mengatakan roh yang menginjili sedangkan roh nggak dikubur? Penginjilan di alam maut, Pak. Alam maut, tolong diingat, Pak. Alam maut itu di mana? Dikubur apa? Di neraka. Di Hades. Hah? Di alam maut itu dunia orang mati. Di mana? Masa Di Bapak neraka. suruh tubuhnya bangkit masuk ke dalam dunia orang mati? Alam maut itu di mana? Di neraka. Ayo capek deh, diskusinya udah ketemu ini kita capek deh. Mendingan yang lain deh. Kalau capek lu diam dulu ntar. Kalau alam kubur itu Anda bantah. Alam maut itu di mana sih? Alam maut itu di neraka. Di neraka. Berarti Tuhanmu pernah ke neraka? Ya bisalah berkuasa dia karena dia yang ciptakan neraka. Oke, jadi Tuhanmu masuk ke neraka menginjili orang penghuni neraka gitu.
Tidak, dia masuk. Bukan berarti dia. Tadi barusan Anda ya, bisa masuk neraka, begitu tapi bukan berarti menginjili dia dalam terhukum di neraka maut. itu. Dengerin. Anda tadi Ya, mengatakan, Albert, Ya. alam maut itu di neraka. Oke. Sedangkan Tuhanmu menginjili orang di alam maut, berarti Tuhanmu masuk neraka menginjili penghuni neraka, betul? Ya, masuk neraka. Iya, jadi Tuhanmu pernah ke neraka. Berarti ya bisa lah. Ya terserah lu lah. Oke, terus Kan saya ya. di mana? Nah, sekarang yang masuk ke neraka ini rohnya atau fisiknya? Rohnya. Berarti rohnya masuk ke alam maut. Ya, alam maut. Oke, alam maut itu di bawah tanah apa di atas tanah? Di neraka lah Pak, dari muter-muter aja Pak ini. Enggak di bawah tanah atau di atas tanah? Kubur tidak menyelamatkan, hanya Yesus yang menyelamatkan. Jadi jangan tanya kuburnya, tanya Yesusnya di mana sekarang. Yesus sudah di sorga. Kubur tidak menyelamatkan, hanya Yesus yang menyelamatkan. Jangan lagi tanya kubur itu di mana lagi. Kubur tidak menyelamatkan. Udah mulai pusing deh, ya. Bang Ali monitor Bang Ali. Jadi melebar bicaranya, topiknya di ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir dari saya, yang dikubur itu fisiknya, rohnya nggak dikubur, tapi rohnya masuk ke neraka, menginjili orang penghuni neraka. Jadi Tuhannya Pak Albert ini pernah ke neraka, bertemu penghuni neraka. Hebat kau, Bet. Lanjut. Pernah ke Hades ternyata. Pernah bermain-main di Hades, salah satu makhluk yang dibentuk oleh Zeus. Oke, teman-teman, bisa besarkan layar saya, Bang Ibes? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin memberikan satu materi kepada teman-teman Kristen, yaitu surat An-Nisa 157. Kebenaran Al-Quran ketika menarasikan sebuah momentum yang kalian yakini sebagai titik sentral keimanan kalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Adapun perkataan mereka, kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasulullah, seorang utusan Allah. Wa ma qataluhu, sebenarnya mereka tidak pernah membunuh dia. Wa ma salabuhu, dan mereka bahkan tidak pernah menyalibkan dia. Walakin syubbiha lahum, tetapi disamarkan bagi mereka. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu, dan mereka yang mengaku telah membunuh dan menyalibkannya berada dalam ikhtilaf, perbedaan pendapat, lafi syakkin, dan benar-benar berada dalam prasangka, dugaan, dan halusinasi atau imajinasi. Buktinya mana? Buktinya pertama, kita lihat apa yang disaksikan oleh orang-orang Yahudi yang kalian katakan telah membunuh dia. Jika dalam kesaksian catatan Yahudi, saya kutip dari Sefaria Sanhedrin 43a, menceritakan on Passover Eve they hung the corpse of Jesus the Nazarene after they killed him by the way of stoning. Sangat sadis sekali nih kalau dalam catatan kesaksian orang-orang Yahudi. Pada malam Paskah mereka telah menggantung jasad dari Yesus of Nazareth setelah mereka membunuhnya dengan cara dirajam sampai mati. Setelah dirajam sampai mati, baru digantung ya, tidak ada narasi salib di sini. Dan ketika kita merujuk kepada catatan orang-orang yang mempertuhankannya, kita bermain di dua narasi ini saja. Orang-orang Yahudi yang telah mengaku membunuh dia, dan orang-orang yang datang untuk mempertuhankan Isa atau Yesus, tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 30. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Ini kayu salib dikasih catatan ini. Ternyata dalam teks original bahasa Yunani tidak pernah dikatakan salib di sini, saudara. Tetapi menggunakan kata ini dia, kita lihat dalam kamus Greeknya, menggunakan kata sulon.
Sulon ini artinya pohon. Oleh karena itu, KJV, King James Version, sebagai sebuah terjemahan yang paling dekat kepada original teks bahasa Yunani, "The God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew and hanged on a tree." Ternyata digantung di pohon, bukan pada kayu salib. Maka narasi mereka tentang peristiwa ini saling bertolak belakang. Satu mengatakan digantung di salib, satu mengatakan digantung di pohon, satu mengatakan sebelum digantung dibunuh dulu dengan cara dirajam. Bukti kebenaran dari Al-Quran bahwa mereka ikhtilaf, saling berbeda pendapat dan berada dalam keraguan-raguan. Maka jika merujuk kepada narasi apa yang tercatat dalam original teks, kurang lebih begini peristiwanya. Jika memang dia disilangkan di situ, atau bisa jadi cara penggantungannya itu cara digantungnya itu dengan cara begini, saudara-saudara, di pohon. Atau narasi Yahudi begini cara digantungnya, setelah dirajam sampai mati baru digantung, dibiarkan sebagai pembelajaran kepada orang-orang yang melihat agar tidak mengerjakan perkara yang sama. Karena tuduhan orang-orang Yahudi kepada Yesus itu sadis sekali memang, saudara. Kenapa dia dibunuh? Dia dibunuh to be stoned, dia dirajam because he practiced sorcery. Dia telah mempraktekkan penyembahan kepada berhala. Incited people to idol worship. Mengajak orang-orang Yahudi untuk menyembah berhala. And let the Jewish people... Sorcery itu sihir. Mempraktekkan ilmu sihir. Dan mengajak orang-orang Yahudi untuk menyembah berhala. And let the Jewish people astray. Dan mengarahkan orang-orang Yahudi untuk menjadi sesat. Oh iya. Makanya kalau dalam narasi Yahudi beginilah peristiwanya, setelah dirajam sampai mati digantung, dibiarkan busuk. Maka sadaqallahul adzim, maha benar firman Allah menarasikan, wa innal ladina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Sesungguhnya mereka saling berdebat bagaimana narasi sebenarnya peristiwa tersebut, lafi syakkin minhu, dan mereka sungguh-sungguh menggunakan lam taukid di sini, berada dalam syak prasangka mana sebenarnya yang benar. Maka saya membayangkan seandainya mereka merujuk kepada apa yang dinarasikan oleh kitab mereka dalam bahasa original, bagaimana cara mereka menggambarkan salib di dada hari ini dengan lambang pohon beringin. Lanjut. Belum beres Bang Ali, aku nitip lagi mumpung open cam. Abad Yesus itu dibangkitin siapa? Kalau dalam keimanan Kristen, siapa yang bangkitin? Bangkit sendiri, Pak. Bangkit sendiri. Oke. Enggak, kita jangan bawa yang Kristen, jangan bawa dari versi Kristen. Bawain lagi dari Yahudinya, Bang Ali, tolong. Gitin 57A nomor 6. Gitin? Ya, Gitin. 50. Ribut lagi yang dibawa tuh. Biarin aja. Wah, kita gue coba satu dah gue ke kantor lu ntar, Pak. Gue bawa golok kan. Mana apa sih gue?